Nggak pakai filter, aku nggak pede juga. Sampai di YouTube. Halo YouTube, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Bang Juba, Zulkifli M Abbas Official. Pedis guys, aku lagi makan ini sambil nunggu live. Oh, kalian mau lihat kopiku? Jadi setiap malam sambil lihat jadi host, aku siapin kopi 1 botol. Mulai, sabar. Satu lagi. Jadi sambil live itu aku ada siapin 2 kopi. Makanya kalau ada yang bilang host tidur itu nggak mungkin guys. Dan jangan lupa follow YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli M Abbas Official. Gitu ya teman-teman. Ini kan tempat kerjanya Bang Zuma tadi. Kopinya campur Masako. Enggak, untuk malam ini kopinya aku campur kecap. Tuh. Ini kecap aku tambahin 2 sama ini kayak gitu. Kalau misalnya masih ngantuk atau matanya masih pedis, aku tambahin cabai. Itu teman-teman. Sadly, yoi. Oke, udah 30k. Bang Zuma silakan request. Dan aku pun bisa tutup cam. Yang gemuruh untuk Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Ya, alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita jumpa lagi untuk memberikan edukasi seperti biasa. Tentu niatnya adalah demi kebaikan, demi kemaslahatan, dan demi keselamatan. Keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Itu penting untuk dibicarakan karena ini adalah terkait dengan kehidupan kekal, di mana kita semua akan berkumpul lagi di sana dengan membawa apa yang telah kita perjuangkan ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Seperti itu. Malam ini temanya apa, host? Tunggu, sabar bentar, Pak. Ya, ini temanya, Bang. Tuhan tempat kita bergantung, bukan Tuhan yang digantung. Gimana, Bang? Iya, masuk di akal. Nah, tuh kan. Berikan tepuk tangan buat host. Bang semua masih noise, Bang. Mungkin itu. AC-nya tolong dinaikin dulu. Dinaikin Cas. dulu AC-nya. AC-nya, AC bukan cas. AC. Aman, Bang. Silakan teman-teman yang mau diskusi bersama Bang Juma, silakan request.
Ada salam dari Ibu Yuding. Bang Zuma masih noise. Kresek-kresek. Dia bilang AC. Cuman Paulus yang dipercaya. Oke lah, lumayan lah. Zuma mana anak apa yang korang. Ini Faisal Siregar, naik aja, nggak usah typing di bawah. Nggak bisa dijambak, akunnya private. Kenapa waktu disalib nggak pakai baju? Kenapa itu kira-kira ya? Bajunya belum kering. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Iya, Sehat semuanya? diam-diam baik. Alhamdulillah. Sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada tuh yang tidak ada yang ngajak bicara tahu. Besok siang. Jangan-jangan Siap, Deng. Ye, Besok siang toh jadwal tak? saya ikut api saja, bukan jadwal saya. Apinya buka ya saya masuk. Iya. Siap. Insyaallah. Oh, siap. Bang Zuma bawa garam. Protes. Apa? Cakep. Ulangi. Bang Zuma bawa garam. Terus Ada bapak di awan. cakep. Bang Zuma malam ini kenapa diam? Cakep. Apalagi sariawan. Saya Sariawan. Otennya tidak ada. Balas Bang Suma. Otennya nggak ada. Dia tahu. Mas mau bicara sama saya bukan oten. Coba kita sapa dulu ini. Wow. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Tony Muslim. Ya, Muslim Bapak. Ya, waktunya 3 menit. Apa yang ingin disampaikan? Saya ingin mempersembahkan satu lagu untuk Bang Zuma biar tambah semangat. Wis, mantap. Wih, boleh. Mantap. Boleh lah. Boleh kan Bang Zuma? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah terbang tinggi menuju surga, diangkat oleh bapaknya menembus awan. Ini tangannya untuk kau paku, ini kakinya untuk kau ikat, ini perutnya untuk kau tombak. Tapi mengapa kau tuhankan dirinya? Kau tahu Bang Zul? Kau tahu? Ya tahu lah. Kau yang aniaya, kau yang tuhankan, Oh. kau yang Tiga lahirkan, ini dia yang kau pula yang ciptakan. menuhankan. Iya. Tiga yang menciptakan dirinya. Iya. Cukup untuk itu Masya saja Bang Allah. Zuma ya. Iya, Selamat luar biasa. bertempur Bang Zuma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Boleh lah. sekali lagunya. Lagunya Bagus, boleh bagus, lah. bagus. Kalau Iya, aku bagus. sih, yes. Kalau Bang Zuma bagaimana? Yes. juga. Yes. Berarti kamu mendapatkan 3 yes. Selamat kamu ke surga besok. Tiket golden. Ya.
dapat golden ticket langsung ke surga. Kan teman Kristen, ada yang mau diskusi? Wah, ada ketua geng kita ini. Gimana? Kita naikin atau enggak? Oke. Aktif. Langsung ricu ini Komal. Ketua geng, ketua geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben lemas suaranya Bunda. Lagi rebah-rebahan. Ya kan? Oh, mau dibikinkan pantun itu Sadli. Iya kan aku tuh suaranya kuat kalau ada oten. Enggak ada oten. Oh gitu. Geli aku dengarnya. Mau saya aktif gitu lagi deh. Tunggu dulu. Sawah. Jangan gitu. Aduh, Nah, tunggu gitu. dulu, kuatur dulu. Jangan Gua gitu apa Pak ya luasnya, Sadli ya. apa luasnya. Luar Malu biasa. apa dah? Selamat malam. Kebenaran. Ya. Anda saya tahu Anda semua tidak percaya ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul nggak? Ya iyalah, Yesus aja mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesusnya mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Tapi saya heran loh, di Al-Quran Anda sendiri, Isa disebutkan dilahirkan dari seorang perawan. Kenapa sih di Al-Quran Anda, Isa itu harus dilahirkan dari seorang perawan? Lah, emangnya kenapa? Kalau Tuhan mau, Kalau di dalam Kristen, gini. Kalau di dalam Kristen, mengapa Yesus dilahirkan dari seorang perawan? Karena Yesus itu kan pertama itu ada nubuatan dari Perjanjian Lama. Wah, dia akan Mulai dilahirkan dari seorang ngaco. perawan. Itu yang pertama. Dengarkan Mulai dulu, ngaco. bro. Oke. Mulai Yang ngaco. kedua. Jadi kalau Yesus dilahirkan dari perawan Maria itu melalui konsepsi ilahi yang disebut sebagai konsepsi ilahi atau virgin birth. Jadi Wis. keyakinan ini Mantap bagian sekali. dari kekristenan yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itulah alasannya mengapa di dalam kekristenan disebut bahwa Yesus dilahirkan dari suaramu tenggelam, terlalu banyak makan celeng. Minoritas suara tak. Anda nggak bisa jawab ya silakan, nggak bisa bilang aja ya udah. Berarti gitulah. Kalau memang dilahirkan dari seorang perawan ya gitu aja gitu ya. Dilahirkan dari seorang perawan itu syarat menjadi Tuhan, gitu. Enggak, saya kan bertanya di dalam Al-Quran sendiri itu kan Isa dilahirkan dari seorang perawan. Iya, terus? Jadi kalau di dalam Alkitab itu alasannya ada. Kenapa? Itu nubuatan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya disebutkan bahwa ia akan dilahirkan oleh seorang perawan. Jadi kalau di dalam Al-Quran sendiri, kenapa kira-kira ya bahwa Isa itu dilahirkan dari seorang Di perawan? mana disebutkan dia akan dilahirkan seorang perawan di kitabnya Yahudi itu di mana? Nggak usah tanyakan dulu itu. Di mana? Kalau di Al-Quran sendiri kenapa? Anda nggak bisa menjelaskan Al-Quran? Di mana? Anda sih. Di Anda mana tadi di menyuruh kitabnya orang Yahudi Kristen diterangkan dia akan dilahirkan seorang perawan itu di mana? Nanti saya Di mana? Di mana? Oke, sebentar ya. Ya, Saya ambil datanya. keteteran lagi kamu ini. Ya tengok aja. Pulang Anda nggak bisa menjawab. Anda Pulang langsung bawa bertanya lagi sama malu. saya. Pulang bawa Padahal Anda malu. tidak bisa menjawab. Kenapa Isa dilahirkan dari seorang perawan? ya karena Pasti nggak Tuhan bisa jawab. mau. Tuhan Maha Kuasa. Loh. Kenapa rupanya? Oh ya gitu. Jadi kalau dia dilahirkan dari seorang perawan, dia jadi Tuhan gitu. Syarat Artinya untuk kan gini. Syarat menjadi Artinya gini. Tuhan lahir dari perawan gitu. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Oke, padahal tidak ada seorang laki-laki pun menyentuhku. Lalu kemudian Allah menjawab, kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apapun yang Dia kehendaki, itulah yang tercipta. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maka hanya berkata jadi, maka semuanya jadi. Apa
Oh, jadi syarat jadi Begini ya, Tuhan Bro itu lahir Juma. dari perawan. Enggak, bukan Pagan. syarat jadi Tuhan. Jadi Ajaran begini ya. pagan. Silakan, alasannya mana dalilnya? Isa itu Mana dalilnya? Alasannya Isa lahir dari seorang perawan karena Tuhan mau gitu aja, nggak ada alasan yang lain ya. Yes, Kalau dalam jelas. Al-Quran. Itu dulu Karena dong. Tuhan mau. Dia sebagai tanda bukti kenabian ini. Kenapa nabi-nabi yang lain? Alkitab wa ja'alnahu. Itu Tuhan mau. Jadi kenapa Nabi Muhammad sendiri nggak dibuat seperti itu? Lah kenapa harus sesuai? punya orang tua. Kenapa harus sesuai dengan keadaan Anda? Kenapa harus sesuai dengan keinginan Anda? Anda yang Tuhan atau Allah yang Tuhan? Tuhan suka-sukanya Tuhan. Kadzalikallah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apa yang dikehendaki itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Allah yang berkehendak aku datang, bukan aku. Oke. Yohanes Itu datanya ada di kitab Yesaya 7 ayat 14, Bro. Sebab Silakan, itu Tuhan silakan. sendiri akan memberikan tanda kepadamu. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Mati kamu di sini, mati langka kamu di sini pasti. Mati langka kamu. Apa? Mati langka kenapa? Yang perlu kamu pahami yang pertama, di situ kata alma bukan perawan tapi perempuan muda. Kau di situ satu. Yang kedua, yang dilahirkan ini adalah manusia. Yang ketiga, namanya Immanuel. Yesus tidak pernah disebut Immanuel. Nah, udah tersungkur sudah. Ayo, apalagi? Kenapa disebutkan di situ Immanuel? Immanuel itu artinya apa? Tunggu Tuhan dulu. beserta kita. Ya, Tuhan beserta kita. Memang Tuhan mengatakan ini aku. Betul kan? Artinya, Allah mengapa disebutkan bersama. di situ Immanuel? Tuhan bersama Karena kita. Tuhan itu turun sendiri ke bumi dan berdiam di antara manusia. Nenek Itu mungkin makanya dia Tuhan menamakan itu Tuhan Immanuel. turun ke bumi. Mana ada Tuhan turun ke bumi? Dari mana dalilnya? Jadi Kalau gini, dewa sekarang turun ke Anda bumi mungkin. jelaskan. Kalau dewa turun ke bumi barangkali iya, tapi kalau Tuhan itu mustahil. Ingat ya, Yesaya 7:14. Di situ ada kata alma. Alma itu bukan perawan. Alma itu adalah gadis muda atau perempuan muda atau wanita muda. Banyak wanita muda yang tidak perawan. Beda. Ada juga gadis tua tetap perawan. Pahami itu. Jadi jangan ngadi-ngadi mengambil kitabnya orang untuk mencocok-cocokkan agama Romawi. Tak boleh. Bukan mencocokkan, bro. Ya, Karena itu memang hebatnya kalau- kalian. Suka-suka kalian ngambil kitabnya orang untuk mencocokkan ajaran Romawi. bukan soal hebat gitu. atau tidak. Tetapi secara teologisnya, kalau kita lihat Alkitab, itu Yesus dari seorang perawan. Sedangkan Anda tidak bisa menjawab mengapa Isa itu dilahirkan dari seorang perawan. Anda hanya menjawab karena Tuhan menginginkannya. Ya, gitu iya aja. memang. Jadi Lalu- Tuhan tidak punya alasan. Jadi kenapa Isa itu dilahirkan dari seorang perawan. Jadi maksud Anda dia dilahirkan dari seorang perawan karena dia Tuhan gitu. Itu alasannya. Salah satunya memang kalau di Alkitab sendiri disebutkan bahwa Yesus itu kan memang firman Allah. Cobalah Itulah Anda alasannya gunakan kenapa akal sehat sekali-kali. Apakah pencipta langit dan bumi ini masuk rasio Anda menjadi bayi, menjadi embrio? Masuk di logika Anda itu? Masuk. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Masuk di kalau dia logika Anda menginginkannya? pencipta langit dan bumi itu dilahirkan oleh ciptaannya, masuk. Gini Bro Juma. Wah, parah kali lah. Agamamu itu membuatmu Misal dari sedeng. surga. Bukan seperti itu. Anda nggak mengerti ya. Aku lagi yang tak mengerti. Jadi, sedangkan gini, kamu gini, tidak pakai pertanyaannya. otak. Kamu yang tidak Kenapa? pakai akal, kamu menuduh saya yang tidak ngerti. Coba Anda mengerti tidak itu? Seorang manusia melahirkan Tuhan. Anda ngerti nggak? Itu adalah pembodohan Ngerti. Kenapa yang tidak? pernah terjadi di atas muka bumi sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Dan Ini hanya masalah Anda yang itu mau kejahatan dibodohi ini terjadi. dengan pembodohan itu. Sekarang coba Anda pikirkan. Pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh ciptaannya, itu rasio Anda kemana? Kalau Tuhan menginginkannya, menurut Anda bisa nggak?
Tidak Anda akan tadi mungkin. mengatakan- Tunggu. Tidak Berarti Anda akan yang menjadi mungkin. Tuhan di sini. Anda Tidak yang menjadi akan Tuhan. mungkin. Bukan. Justru Anda yang membuat karikatur. Sekarang tanya Yesus. Yesus, sini kau duduk depan saya. Aku mau tanya samamu, ente itu sebenarnya siapa? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Tanya sama dia. Yesus, Bro Juma, ente tunggu di sini saya sama. hanya melihat Jangan pakai doktrin Anda gereja. mengalihkan. Dengarkan. Saya nggak bawa doktrin loh. Ketika Paulus mendengarkan suara dari langit, menurut pengakuan dia, ya triknya dia menyesatkan kalian. Dengarkan. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jawab suara itu, akulah Yesus yang engkau aniaya, manusia yang berasal dari kota Nazaret. Apa Anda buta? Kitab Anda sendiri, Yesus mengaku ketika ditanya oleh Paulus dalam keadaan dia di atas surga, di atas langit menurut hitungan Kristen, dia jawab apa? Akulah Yesus manusia. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Apa kata Yesus di sana? Supaya Paulus tahu siapa yang datang itu. Kamu harusnya jadi Tuhan. Karena kamu lebih tahu daripada Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang menjadikan Kristen menuhankan aku, justru pekerjaan itu sebagai bukti bahwa aku adalah utusan Tuhan. Ayo. Lalu umat bodoh yang mana yang mau mendengarkan kamu? Yesus sendiri mengakui dengan kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Kristen, atau seluruh Kristen, atau semua Kristen, atau semuanya, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, ayo, mau kemana kamu? Memang betul. Nah, berarti Anda sadar kan? Berarti Anda sadar bahwa Yesus mengakui semua mukjizat yang dia lakukan itu sebagai tanda bahwa dia adalah utusan Tuhan. Lalu kenapa Anda tuhankan? Iya. Saya nggak menyangka Yesus itu utusan dari Terus Allah, kenapa Anda dari tuhankan? Tuhan, dari Bapa. Kenapa Anda tuhankan? Kenapa Anda Justru tuhankan? saya tanyakan tadi kepada Anda, mengerti siapa yang datang itu. Jadi Anda tadi nggak Yesus mempunyai sendiri. alasan di dalam Jangan tanya saya. Saya pun tidak akan tanya Anda terkait Yesus. Kita tanya Yesus bareng-bareng. Yesus, ente siapa? Aku manusia, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Loh, kamu bisa menghidupkan orang mati kok. Berarti kau adalah apa? Justru segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat kurap sembuh, panu jadi sembuh, itu membuktikan bahwa aku adalah utusan Elohim, utusan Tuhan. Nah, muncul pertanyaan, kenapa ente sembah? Kenapa ente sembah? Ayo. Apa saya sembah? Alasannya ini. Saya lagi tanya-tanya gini, mengapa Tuhan itu mengizinkan Yesus yang naik ke surga bukan Nabi Muhammad? Coba Anda jawab itu. La haula wala Di dalam quwata Al-Quran illa ada billah. Yesus itu terangkat Tuhan ke lagi. surga. Karena itu keinginan Tuhan. Bukan. Jadi apa? Yesus Coba Anda itu ceritakan alasannya. Yesus itu terangkat ke surga oleh karena orang-orang ingin membunuhnya, dan akan muncul kemudian si pembinasa keji. Si pembinasa keji akan mendatangkan banyak pengikut. Maka Nabi Isa kemudian didatangkan untuk yang kedua kalinya menjadi hakim bagi penyembah-penyembahnya sang terdakwa ini. Itu. Jadi dia terangkat ke langit karena dia dituhankan, kemudian akan di tengah-tengah dia Kalau muncul kemudian orang-orang yang melakukan makar. Orang-orang melakukan makar. Di antara makarnya adalah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Maka Isa diangkat. Nanti kalau akan datang lagi untuk mengusir kalian. Matius 7 nomor
nomor 15 sampai nomor 23. Pahami itu? Jadi alasan Anda kenapa Isa yang diangkat oleh Tuhan karena dia ingin dibunuh ya, betul nggak? Yes. Oke, jadi Muhammad sendiri dalam sejarahnya apakah tidak pernah ingin dibunuh orang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan, umatnya belum pernah melakukan makar, tidak pernah Umatnya memang melakukan tidak, tipu tapi muslihat. musuh-musuhnya? Dengar. Bangsa jahiliyah pada saat itu tidak sedang dijajah oleh penguasa. Sedangkan Yerusalem, bangsa Yahudi, keturunan Ishak itu dalam penguasaan penjajah Romawi. Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah mereka, orang-orang yang adalah umatnya sendiri membuat makar, membuat tipu muslihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Karena mereka membuat makar, Nabi Isa diangkat, kemudian makarnya mereka membuat Yesus ini menjadi Tuhan. Kelak kemudian Nabi Isa didatangkan dan kelak akan mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Baca Matius 15 sampai Matius 7 nomor 5 sampai 23. Jelas itu. Kalau itu alasan Anda, nabi-nabi sebelumnya pun banyak yang ditolak oleh umat-umatnya. Kenapa Allah tidak mengangkatnya ke surga langsung? Seperti Tidak ada Yesaya, satu Musa. nabi pun setelah dia niaya, setelah dia dibunuh, setelah direncanakan dibunuh, tidak ada propaganda makar yang dibentuk oleh umatnya untuk menuhankan nabi tersebut selain Yesus, selain Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Musa ingin disembah? Tidak. Apakah Nabi Daud ingin disembah? Tidak. Apakah Salomo disembah? Tidak. Hanya Yesus yang disembah oleh kaum tak berakal. Makanya dia diangkat, diselamatkan untuk datang menjadi hakim bagi mereka yang tak berakal itu. Paham sampai sini? Terkait dengan kelahiran Nabi Isa, inna masalah Isa indallah kama tali Adam khalaqahu min turaba thumma qala lahu kun fayakun. Tak ada masalah. Itu hanya sebagai tanda kepada Bani Israel bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Itu sederhana kok itu. Coba Anda sebutkan dalilnya, alasan yang Anda katakan itu. Coba Anda sebutkan dalilnya di mana tuh? Loh, Allah Subhanahu wa Bahwa taala alasan Tuhan Allah Anda mengangkat Isa itu karena ingin disembah oleh umatnya sendiri karena makar. Coba Anda tunjukkan dalil di dalam Al-Quran alasan yang Anda sebutkan barusan. Dia datang untuk mengajarkan, kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat taura wal injil. Dia Allah mengajarkan kepada Nabi Isa kitab, hikmat, Taurat dan Injil. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat taura wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Salah satu tujuan daripada Nabi Isa diutus di atas muka bumi di tengah-tengah Bani Israel, kaum tegar tengkuk, adalah pengajaran Tuhan kepada mereka akan datangnya sosok Nabi yang akan datang untuk mengajarkan segala sesuatunya, hukum-hukum yang lebih dulu diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu tujuannya. Saya nggak membantah Anda, saudara Jumas. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Isa diangkat ke surga, sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak? Saya sudah menjawabnya. Saya sudah menjawabnya. Mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan cara mereka membuat makar. Satu, setelah mereka membuat makar, mereka mengajarkan Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri, sehingga Allah menyelamatkan dia ke langit untuk datang kedua kalinya untuk menghakimi kalian. Baca Matius 7:15 sampai nomor 23. Saya nggak membantah Anda. Sekarang coba Anda tunjukkan alasan yang Anda sebutkan tadi di dalam Al-Quran. Di mana dalilnya bahwa Allah Anda itu mengangkat Isa karena alasan yang Anda sebutkan tadi. Coba tunjukkan dalilnya di mana. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa itu sudah dijelaskan. Kemudian Saya buka ya. wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a zan wa ma qatalu yaqinan. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka.
Jadi karena ucapan mereka membunuh Nabi Isa, kemudian maka Allah memberikan ganjaran azab pedih kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mendapatkan apa yang disebut akal tak berfungsi. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Seperti Anda sekarang ini. Saya menanyakan Itu bukti. alasan Tuhan mengangkat Isa bukan Muhammad. Yang Anda jelaskan itu apa? Loh, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa, kan sudah kujelaskan ayatnya barusan. Ya, alasannya di mana? Coba sebutkan dalilnya di mana biar saya baca gitu loh. An-Nisa ayat 157 wa qaulihim innal qatalna. 157 ya. Biar saya baca loh, Bro Juma. Biar Ya jelas Allah wala kan. quwata illa billah. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuh pula menyalibnya dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat Suaramu. tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Jadi saya nggak menemukan di sini, Bro Juma, alasan yang Anda sebutkan itu. Di sini hanya menyatakan perselisihan mengenai pembunuhan Isa sendiri. Ya, itu salah satu alasan kemudian kenapa Nabi Isa Berarti kemudian menurut diangkat Bro oleh Juma, Allah. ini alasannya ya. Yang Oke. kedua, Berarti menurut Bro Juma alasannya ini, gitu aja dong. terus apa masalahnya? Jadi Nabi Isa. ya nggak ada masalah sih. Ya, terus Cuman yang satu saya heran lagi, kok gelar firman Tuhan hanya diberikan kepada Yesus dalam Quran. Isa lah, Isa, Pak Yesus pula. Gelar firman Tuhan, kalimatullah, itu dinyatakan kepada Yesus, kepada Isa di dalam Quran. Setuju nggak? waduh, Al-Quran mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu berasal dari kalimat jadi, maka jadilah. Hehehe, mama susah kali lah ente ini. Setiap Allah ingin menciptakan, maka Tuhan berfirman. Maka segala sesuatu di atas muka bumi ini berasal dari firman Tuhan. Baca Matius 4 nomor 4, Mazmur 33 nomor 9, baca Yesaya 55 nomor 11, baca. Segala sesuatu dicipta melalui firman, kehendak Elohim, kehendak Allah. Jadi menurut Anda di An-Nisa 171 itu sama aja dengan penciptaan manusia lainnya? Maksudnya? Di sini kan di An-Nisa disebutkan bahwa sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan iman roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya dan jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Jadi kalau saya melihat di sini Isa dikatakan bahwa adalah utusan Allah dan diciptakan dengan kalimatnya atau firmannya. Kalimatnya dengan firmannya sama kan? Sama. Jadi di sini saya melihat bahwa di sini dinyatakan Isa sendiri adalah firman dari gelar dinyatakan dengan firman dari Allah. Jadi kenapa yang lain tidak disebutkan seperti itu? Misalnya kepada Nabi Muhammad, kan bisa juga seperti itu disebutkan. Justru Bahwa Nabi Al-Quran Muhammad itu. Justru Al-Quran mengatakan inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan pencipta Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia Allah menciptakan keduanya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini semua berasal dari firman, berasal dari kalimat. Ini kalimat ini terkhusus kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa demikian? Itu untuk menjawab bahwa dia itu bukan anak zina sebagaimana tuduhan orang-orang pada masa itu. Jadi kelahiran Nabi Isa atau terciptanya Nabi Isa itu bukan dari hasil persetubuhan.
tetapi adalah hasil kalimat Allah. Artinya Allah yang berkehendak. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyan. Orang-orang yang ada pada masa itu ketika Maryam membawa bayinya masuk ke dalam perkampungan mereka, orang-orang Yahudi kemudian berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki bagian." Wahai saudara perempuan Harun, wahai Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pembuat zina. Fa asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Maka dia Maryam menunjuk kepada anak bayi tersebut, lalu mereka berkata, bagaimana mungkin aku berbicara dengan seorang anak kecil yang masih dalam ayunan, wahai Maryam. Tiba-tiba suara terdengar dari ayunan, inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Tuhanku memberiku kitab ketetapan dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ini Tuhan sudah mengatakan bahwa hambaku Isa itu dari kalimatku, dari kehendakku sendiri. Wanita ini bukan pesina, aku yang berkata kun hamil, maka hamilah. Maka Isa disebut dari kalimat, Isa disebut dari kalimatullah, berasal dari kehendak Allah, berasal dari keinginan Allah, berasal dari firman Allah, bukan dari senggama seorang laki-laki terhadap Maria atau terhadap Maryam. Pahami itu. Itu maksudnya tuh disebut sebagai kalimatullah. Silakan. Tadi Anda menyebutkan kun hamil, artinya di situ tidak ada pekerjaan yang Allah lakukan. Tapi kalau kita tinjau di Al-Quran itu kan ada meniup tuh. Di situ yang jadi pertanyaan, kalau saya lihat ya, ada perbedaan di dalam dua ayat di Al-Quran. Satu menyatakan para malaikat, satu menyatakan satu malaikat. Sebenarnya di situ ada berapa malaikat yang ada di depan Maryam? Di mana Anda sebutkan para malaikat? Oke. Tapi ingat ya, kamu hanya sebatas terjemahan kan, tidak sampai ke Al-Quran kan? Ya, berarti konsep apakah terjemahan ini salah? Oh, bukan salah. Bukan salah. Sudahlah, jangan sampai ke sana, ilmu nggak sampai. Lanjut. Enggak, karena Anda mengatakan itu hanya sekedar terjemahan. Kamunya, Bung. Artinya dari yang saya maksud, kamunya yang saya maksud memahami Al-Quran hanya lewat terjemah. Betul kan? Iya kan? Oh iya udah. Ya betul dong. Saya memahami dari bahasa. Ya udah makanya nggak usah dilanjut. Silakan. Artinya kan, iya yang saya pahami dari terjemahan itu mempunyai kesamaan makna kan dengan Al-Quran yang dalam bahasa Arab. Persamaan makna. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengertikan kata per kata dari kalimatullah, dari firman Allah. Iya, artinya terjemahan itu menurut Anda maknanya sama nggak sama yang berbahasa Arab itu? Maknanya mendekati. Mendekati ya, artinya hampir sama lah ya. Iya, hampir sama. Tapi untuk memaknai kandungannya, Anda harus mengerti nahwu saraf, balaga, i'rab, nahwu dan seterusnya. Kalau hanya modal terjemahan, tidak akan pernah sampai. Silakan. Kenapa ketawa? Oke, sebentar. Situ. Enggak, karena enggak apa-apa. Oke. Biar saya ambil datanya dulu ya, sebentar ya. Iya, silakan. Gak ada konten lain di bawah. Naikkan yang agak keras sedikit. wajib
cuma minta yang agak keras sedikit yang naik yang begini, maaf lah ya bang. Oh Apa ini? iya. Abang Gimana, ngomong Juma? sama dia, capek abang dibikin dia. Ya Gimana gimana? Juma? Apa kabarnya? Baik. Ya. Syukurlah. Kamu sendiri masih menyembah dewa? Enggak. Cuman ini aja sih normal-normal aja di Alkitab. Masih menyembah Dari dewa, kejadian, jelmaan ya. dewa. Ya apa itu kan sudah dengar ya? Dari Kejadian sampai Wahyu aku bilang itu belum ada. Kejadian itu kan pokoknya kitabnya belum ada Yahudi. Islam. Kenapa dibawa-bawa kitabnya Bukan, agama jadi lain? Kitab normal kan? Enggak, maksud saya kenapa Anda bawa kitabnya orang? Emang Anda nggak bisa dengan kitab Anda sendiri? Iya, saya ngomongin kitab-kitab itu kan ya kitab orang Kristen. Capek abang kan, abang ngomong apa, dia ngomong apa. Dia aku bilang capek abang. Selamat lah bang, selamat capek. Iya nanti dulu. Jadi Maksud aku saya udah kenapa bilang, Anda gini-gini? Kenapa biar Anda permanen pikirannya ya Juma ya? Kenapa Anda mengambil kitabnya agama lain untuk membenarkan agama pagan Anda? Itu loh pertanyaan saya. Pagan. Iya, coba Anda Kamu lepaskan nggak tahu perjanjian. Quran Coba itu Anda ngambil dari mana? Coba Anda lepaskan Nggak kitabnya sadar. Yahudi. Coba Anda lepaskan kitabnya Yahudi, kembalikan ke yang punya. Lalu gunakan perjanjian baru saja. Apa model agama itu? Iya, Agama bukan Anda. butuh. Quran itu kan butuh. Sekarang Ambil kutanya dari dulu. mana coba? Kutanya dulu, kembalikan kitabnya Yahudi, lalu gunakan perjanjian baru Anda aja. Apa jadinya agama Anda? Sekarang ini Taurat itu kalian ngambil dari mana coba? Taurat Mau kami benci dia juga. Taurat kami nggak pakai. Kami nggak pakai Taurat. Itu kitabnya Yahudi. Oh, kitabnya baru Yahudi. tahu. Katanya Al-Quran penyempurna, Taurat, Zabur dan Injil. Gimana sih? Penyempurna dalam arti kata Al-Quran itu mengatakan dirinya sendiri bahwa Tuhan telah menyempurnakan ajarannya di dalam Al-Quran. Bukan berarti mengambil Taurat masuk ke dalam Al-Quran. Oh, begitu ya. Oh iya, Pantas kita- berbeda dengan kitabmu. Kamu ngambil Pantas, kitabnya agama lain. Sekarang pantas begini. dia Sekarang begini, begini. maaf. Apalah artinya agamamu tanpa kitabnya Yahudi? Apa? Jadi apa agamamu ini? Loh, nabinya sama kami dengan Yahudi. Mana ada nabi? Mana ada nabi diutus kepada orang Yunani? Oh, jangan salah ya. Siapa Jangan nabinya yang diutus? Yesus, ya. Ah. Paulus aja ngajarin orang Yunani loh. Ya itu Ya. Paulus. Saya Itulah Herodes. nabimu. Harusnya kamu Saya- mengaku ada kok nabi yang diutus kepada kami, yaitu Paulus. Ngakui dong. Kenapa malu-malu? Iya, rakyat Nah, Herodes berarti kamu aja sudah akui. dibikinnya Katolik loh. Berarti Rakyatnya kamu sudah Herodes. akui bahwa Paulus itu Ya. nabi. Jangan menghayal Islamnya, legenda semua yang Sekarang saya tanya, berarti kamu sudah akui bahwa Paulus itu nabimu? Makanya kamu tuh Kok makanya? Nggak nyambung ente. Pertanyaan saya, Muhammad Dio- Anda sudah kadang Muhammad mengakui diomongin bahwa Paulus Rasul. itu nabi? kadang Muhammad diomongin Rasul, kadang Nabi, kadang baginda. Heran aku satu orang ini. Kalau otak cuma separuh ya pastilah nggak bisa terima. Sekarang pertanyaan saya, Paulus itu Makanya kamu dia sudah omongin akui Pak bahwa Lidara. dia adalah nabimu gitu? Iya, selama ini kan sudah ingat omongan Pak Lidara. Kamu tuh yang di Kisos 15 ayat 6 itu kan. Ngomong apa dia ngomong apa? Alamak. Selamat menikmati capek Saya bang. tanya, apakah kamu sudah mengakui bahwa si pembinasa keji Paulus itu kamu sudah akui sebagai nabimu? Aduh, tepuk ada yang au ya. Kamu dikasih panggil sama Paulus 13 kitab loh. Ditambah Di satu mana, kitab bro? Ibrani. Di mana di Alkitab tuh ngomongin Rasul itu nabi. Waduh, makin menggila nih. Kamu sendiri ngambil kata rasul itu dari mana? Kalau boleh tahu. Makanya saya ngomong dari Kok Kejadian makanya? sampai Wahyu itu belum ada Ditanya Islam, apa, ya. jawabnya apa? Biar Saya normal tanya, ini ya. kalian Biar agama normal dari depannya. agama dari Roma ini kutanya, dari mana kalian mengambil istilah rasul? Ya sebelum ada Islam itu kan Itu saya tidak tanya, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya,
kalian agama Roma ini, agama dari Roma, kan agamamu bukan dari Yahudi tapi dari Roma. Nah, pertanyaan saya, agama dari Roma ini dari mana mengambil istilah rasul? Jawab. Istilah rasul, menurut kamu ngambil di mana? Udahlah, kau cari pendeta aja lah, colok Ya, pantatnya. menurut kamu ngambil di situ kan? Kepercayaan kamu kan? Iya. aku tahu. Saya tanya, dari mana kamu mendapatkan kata rasul? Iya, di pikiran kamu itu. Kok iya jawabannya? Kepercayaan kamu kan? Iya kan? Kok jawabannya dari iya? Kayaknya ini deh bang. Kayaknya orangnya tuh lalit kayaknya. Saya tanya, Bukan. dari mana? Kok jawabannya iya? Kalau saya tanya, benarkah kalian mengambil kata Saya rasul ini dari ngomong sama Al-Quran? kepala Habis apa itu sama kamu kelapa jawab ya? iya, baru masuk. Ini saya tanya, dari mana kamu mengambil kata rasul? Bro, ya sebelum Paulus jadi rasul. Iya, itu ini banyak yang deh. kutanya, Mundur ke belakang zamannya. yang kutanya, dari mana kamu mengambil kata rasul? Agamamu kan dari Roma, bukan dari Yahudi. Saya tanya, dari mana kamu mengambil Sekarang kata Paulus itu rasul? Yahudi bukan, saya tanya. Nah, Hah? di Yahudi menggunakan kata rasul kagak? Iya rasul dong, 12 Di mana? Di mana tertulis? Nah, iya. Di mana kata rasul di dalam Aku kitabnya kira- Yahudi di mana? Aku kira paham kamu. Semuanya udah kamu kupas. Aduh. Makanya ini Ini cara-cara Jadi Paulus, kepala ya, jangan cara-cara jadiin kelapa Paulus ya, mengelak, ya. cara-cara Paulus mengelak hebat kali lah. Saya tanya, dari mana kamu ngambil istilah rasul? Lah bukankah Paulus itu orang Yahudi? Siapa bilang Paulus orang Yahudi? Dia orang Roma. Orang Roma. Makanya. Nggak percaya? Aduh kasihan deh. Dia ngaku kok, dia mengaku kok lahir sebagai orang Roma. Lu Ustadz kelapa, bukan Ustadz kepala. Lah, menghina dia. Emosi nih ya. Paulus Emosi. mengaku Bang itu Lu di situ kan ada. Ditulisin Paulus dia mengaku orang dia Yahudi. adalah orang lahir Farisi sebagai kan? orang Roma. Itu kan ditulisin. Saulus itu kan orang Farisi kan. Kau tahu nggak Farisi Tapi itu orang apa? Paulus mengaku sebagai orang Roma. Baca di Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Iya, dia Iya, apa? jadi warga Roma. Oh, Sama bukan seperti jadi warga kamu. Roma. Misalnya, Bukan jadi warga Roma. Dia memang lahir dia lahir sebagai orang Roma. Baca Kisah Para Rasul 22 28. Hehehe. Jadi kalau dia ke Yunani, warga Yunani gitu. Enggak, dia lahir sebagai orang Roma. Hehehe. Namanya penipu, namanya pembohong, hari ini ngaku orang Makassar. Kalau ketemu dengan orang Roma ngaku sebagai orang Roma. Ketemu orang Madura, aku juga orang Madura. Ketemu orang Batak, aku juga orang Batak lu. Ketemu orang Makassar kan juga saya kan. Ketemu dengan orang Bugis kan juga saya. Nah itu penipu, perampok, itu iblis itu yang kayak gitu-gitu. Ayo. Dua pengikut pembinasa keji kabur. Ngopi lagi Bang Suma, lanjut. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Bang. Saudara God, Bang Juma. Akhi Sugi. Ya gimana? Bang Juma itu di YouTube katanya suaranya noise banget. Di YouTube noise. Kok bisa? Pada typing di bawah. Sabar ya. Udah aman katanya bang. Udah aman. Aman karena gak bersuara kali ya. Aman, udah aman katanya. Iya. Aku izin nyapa ya. Silakan. Kot kuat, selamat malam. Agama apa kot kuat? Tuh ada yang bilang masih, ada yang bilang aman. Gimana sih kalian? Kot kuat.
Kuat dibuka mute-nya. Kabur. Nah bang sekarang noise bang. Loh, kok noise? Abang lagi ngapain? Enggak. Bil baring-baring ki deng. Headset Iya. abang kali ya. Headsetnya kerusuk gitu. Berisik matnya. Masa aku matikan AC-nya? Asik. Apa dan? Udah aman kok, udah aman. Kayak ada suara angin gitu ya. AC-nya memang ribut sih. Gimana, masih ada? Aman. Itu coba bang, itu apa namanya soundcard abang tekan denoise. Sudah. Udah aman. Nggak ada lagi kan? Oke, pasien selanjutnya ayo naik. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan Udah atau yang mau blokir dokter syahadat apa silakan nih? naik. Kok nyaut pasien? Ya, pasien gawat darurat penyakit saraf semuanya. Kan Noten ini punya penyakit saraf. Yuk, yang mau waras silakan naik. Stres. Ayo pasien saraf silakan naik. Noise lagi ya? Udah aman bang. Teh Derni naik. Noten mau perbaiki sarafnya. Cek. Aman kan ya? Bang, tapi katanya di YouTube masih ada noise. Coba deh, aku dengerin sendiri. Mana sih? YouTube. Nggak ada kan? Aman kan? Udah aman. Aman dong. Yang di YouTube gimana? Aman. YouTube ya bang, noise didengerin. Aman dong. Yang di YouTube. Gitu kayak angin. Di YouTube noise, di YouTube. Di tempat musat mungkin ya? Dari mana ya noise-nya? Bang cek dari HP. Mungkin ya. Dari mana ya noise-nya? Noise kan? Itu noise tuh, suara-suara kayak angin tuh.
Ayo Ten naik, Oten dulu naik. Noten yuk agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Ayo Ten. Kak tolong kantor polisi woi. Ayo Ten naik sini Ten. Dari Jason King. Mana nih teman? Inilah netizen ini ya. Baik-baik mereka yang memberikan info sehingga kami tahu. Nggak seru nggak ada Oten. Ya nggak ada seru nggak ada Oten. Makanya nih Otennya jambak sini. Aku juga lagi lihat typing di YouTube udah aman katanya. Pinjam punya ST dulu Bang Juma. Apanya dipinjam Baluap? Orang aku nggak punya YouTube. Ayo. Udah aman. Coba dicek. YouTube oke katanya Bang, udah aman. Coba 10 orang jawab aman cepet. Coba cek YouTube. 10 orang jawab aman biar nanti noise aman. Gak betul kalian. 1 bilang aman, 1 bilang noise. 2, 3. Nih lagi 10 orang bilang aman percaya. Ya udah aman Bang YouTube aman katanya. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ini satu si Baluap ini bilang nus sepak juga kok nanti. Bunda Rama, Baluap aku bukan Bunda Rama. Kau baca lah itu namaku blokir permanen. Sejak kapan pula namaku jadi Rahma? Aku sepak kau nanti. Tes. Suaramu kedengaran nggak? Suaraku, Suaramu? suara Bang. Suaranya Tadi kok abang sudah ini blokir. ngade. Suaramu kedengeran nggak? Oh gitu ya. Seharusnya suaraku kedengeran nggak? Ku bukan pakai mu. Ya kan saya Oten. Nih, udahlah Bang. Oten. Oten apa? Orang Orang ganteng, gitu ya? Orang tenar. Orang tenar. Oh iya. Emang iya kok, emang abang orang tenar betul. Syukron Bang OGN. Tenar di antara gereja-gereja yang ada. Sampai ke gereja kan Bang terkenalnya. Ayolah. Oten typing pun gak ada. Aku udah mantau nih typing. Apalagi nih. Abang blokir. Baluap aku. Abang blokir aku perempuan Baluap. Sejak kapan aku jadi laki-laki? Ayolah naik. Bu Darni naik. Bang Juma orang apa? Orang Indonesia. Bunda Rama, Bunda Esti suaranya agak-agak mirip. Mirip dari mana Baluap? Satu Makassar, satu Medan. Di mana miripnya? Lama-lama kena tepuk juga nih orang. Air dabling. Air kehidupan selamat malam agama apa? Malah di mute. Air kehidupan selamat malam agama apa? Aku lagi mode kalem nih Bang. Iya. Agama Kristen. Oke, silakan Bang. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Apakah Isa dan Yesus itu sama? Nabi Isa dan Yesus apakah sama? Yang benar adalah Yesua dan Isa yang sama. Kalau Yesus itu tokoh fiktif yang dibuat oleh orang Romawi. Bagaimana bisa Yosua dan Isa sama? Ya, karena dia adalah nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Siapa bilang Yosua tidak mempunyai ayah?
Hah? Siapa ayahnya? Patera. Patera ayahnya. Patera. Jumayanya, Bang Jumayanya. Patera ayahnya. Oh iya, sebelum lanjut terima kasih Abang sudah mau terus mempelajari Alkitab ya. Kami Oh, ya, berharap Kristen. saya tidak mempelajari Alkitab, saya pelajari Bible. Oh, Bible. Yes. Biblika. Surat kabar dari Roma. Yes. Oh gitu. Iya. Ya, apapun namanya lah, yang penting kitab orang-orang Kristen lah. Ya betul. Kitabnya orang Kristen. Betul. Bukan Terima kitabnya kasih, Yesus. Abang. Oh iya, Yes. tidak membawa kitab Bang. Tapi dia belajar kitab Taurat. Oh betul, dia mau mempelajari kitab Taurat. Yes. Artinya dia sekolah kan. Oh, iya dong, sekolah Bang. Terus Cuma tidak mempunyai ijazah. muncul pertanyaan, apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Apa hubungannya Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah itu, hubungannya dengan Kristen apa? Tunggu dulu. Tadi kan Abang menanyakan tentang Yosua kan? Oh, kok tadi saya bertanya ya? Oh iya, Enggak kebalik. Abang. Enggak bertanya. Oh bukan bertanya, maaf saya yang keliru. Menyatakan bahwa Yosua dan Isa sama. Dan Yosua Abang bilang mengatakan bahwa Yosua itu tidak mempunyai orang tua, bapak ya, atau ayah, atau bopo atau apalah itu. Kayaknya Abang keliru deh. Yosua itu mempunyai bapak Bang. Siapa namanya? Sebentar. Nun. Sebentar saya cari dulu. Sebentar. Saya buka kitabnya dulu. Loading lagi laptopnya. Sebentar. Ayolah laptop. Aduh, lama. Belum siap data, Pak. Saya orangnya apa ya? Sistem tidak perlu menyiapkan data terlalu banyak, kan bisa di Google kan gitu. Baik, Bapak Yosua itu Sapa namanya- dulu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host yang terganteng, Gurundak, Dengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, artis Penyanyinya Bollywoodnya Bolangi. Bolangi. Lanjut, Bang God. Sehat kita selalu, Deng. Ye, sama-sama Bunda. Sehat juga kita. Amin. Amin. Mana ini masih orang cari data masih. Salam aku dong. Nama Bapak Yosua itu namanya Yoyakim.
Berarti dia nggak bisa Kenapa jadi Pak ini Yosua? dong. Hmm? Nggak bisa jadi raja dan nggak bisa duduk di atas tahta Daud dong kalau gitu. Yosua kan? Iya. Oh, bukan Yosua Hamasiah kan? Nah itu yang kumaksud Yosua Hamasiah. Abang tadi mengatakan Yosua. Yosua itu banyak bang. Ya saya hanya mengatakan bahwa Ibrani itu tadinya tanpa nikut. Ibrani. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Isa, berarti yang saya maksud itu adalah Yosua. Yosua yang mana kan gitu. Loh, apa sih orang ini? Kalau Anda tidak bisa berdiskusi, turun aja, ngapain tampil? Enggak, kan saya yang bertanya tadi awal apakah Yesus Anda dengan bertanya, Isa itu sama? apakah Yesus, saya katakan Yesus itu tokoh fiktif, Ah. orang yang tidak ada. Yang ada itu Nabi Isa, orang Ibrani menyebutnya Yesua. Nah, Terus? Ibrani menyebutnya Yosua. Ibrani Yosua sedangkan banyak namanya. Ya berarti bukan satu-satunya nama yang diberikan kepada Yesus kalau begitu, kalau banyak. Nah, abang mengatakan nama yang diberikan Yesus dikatakan fiktif. Bagaimana bang korelasinya? Nah, fiktif karena tidak ada tokoh yang diutus untuk Roma. Korelasinya tunggu dulu bang. Korelasi antara abang bilang fiktif Yesus. Kapan Tuhannya Bani Israel mengutus seorang utusan untuk orang Roma? Di mana tertulis? Kapan? Tidak ada bang. Tidak ada, kecuali pengakuan Paulus sendiri diutus untuk orang Roma. Betul? Di mana itu bang? Oh banyak. Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Orang tidak bersunat apakah hanya Roma saja bang? Minimal Roma, karena Kristen tertua adalah Roma Katolik. Siapa bilang bang? Hah? Siapa bilang? Siapa bilang? Kristen Saya barusan. di Roma. Kristen tertua itu adalah Pendapat Katolik. abang. Kristen sejarah. tertua itu adalah Katolik, agama Katolik. Romawi. Agama Romawi. Yes. Agama Anda itu berasal dari sana, bukan berasal dari Yahudi. Ya memang bukan berasal dari Yahudi. Nah itu dia, makanya agama Anda itu dari Romawi. Kalau berasal dari Yahudi ya bukan Kristen namanya bang. Ya itu dia, Ya, makanya saya katakan agama Anda itu berasal dari penganut agama paganisme, yaitu Romawi. Tadi abang bilang Kristen dari Roma. Ini Roma Iya. menganut pagan. Jadi gimana bang korelasinya? Lah Kristen memang pagan, Anda nggak sadar? Kalau Kristen pagan, ya pagan dia bang. Nggak perlu Ya, lagi memang mengubah nama. Memang pagan Kristen itu. Itu agama Bagaimana? pagan. Kristen itu agama Bagaimana? pagan, penyembah manusia, itu pagan. Penyembah nama. Yes. Jangan Anda pikir Yesus itu malaikat atau ayam, dia itu manusia. Yesus memang manusia bang. Ya udah, makanya saya bilang Kristen agama pagan. Salah enggak saya bilang? Tapi di dalam dirinya ada ketuhanan. Berarti manusia kerasukan Tuhan gitu. Bukan. Lalu siluman Tuhan. Bukan. Lalu apa? Siluman ular. Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Ini agama apa namanya kalau seperti itu? Dewa menjadi manusia. Itu agama apa namanya? Saya tidak tahu kalau dewa menjadi manusia. Lah, memang dewa. Kitab Anda kan saya udah bilang, agama Anda dari Roma. Roma menggunakan bahasa Yunani. Sembahan tertinggi dalam bahasa Yunani itu Theos. Theos artinya apa dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Tuhan nenekmu kiper, mana ada. Theos itu artinya dewa dalam bahasa Indonesia. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu akontas. Akontas dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia Tuhan. Kalau Theos dalam bahasa Indonesia itu dewa. Makanya Kristen itu adalah penyembah dewa yang nuzul menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Berasal dari Zeus. Gitu, Bang. Makanya Kristen itu tidak berasal dari Yahudi, begitu.
Ya iyalah, kan Ya tadi iya awal saya makanya. katakan. Iya makanya saya katakan Tapi, agama Anda itu juga penyembah pagan. dewa. Bagaimana bukan Bagaimana pagan? menyembah Wong dewa? dewa jadi manusia itu pagan, Martina. Mana ada bukan pagan? Dewa jadi manusia itu apa? Sama seperti Brahma, Shiva jadi Hercules, sama jadi Krishna, sama. Apa bedanya? Bagaimana ini Hercules menjadi Siwa, Bang? Enggak, maksud saya sama seperti Siwa, Wisnu, Brahma dengan Krishna yang inkarnasi menjadi manusia itu sama. Bapa, Roh Kudus, jelma jadi manusia, Yesus sama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus Bunda menjadi Rama dewa juga ini, Bunda Rama dewa ya. Iya. pintar rupanya Bang ini tentang inkarnasi. Ya inkarnasi kan ajaran dewa, Bang. Yesus itu kan inkarnasi daripada Theos. Theos itu apa? Dewa. Theos itu dewa. Iya, baru tahu. Baru tahu. Selama saya belajar tentang tata bahasa, bisa disebut dewa, bisa disebut Tuhan. Nah, itu Anda paham. Masalahnya kalau berbicara mengenai konsepsi, Tuhan itu bagi para nabi cuma satu. Dewa bagi Romawi itu banyak. Nah, sedangkan agamamu berasal dari dewa, berasal dari Roma, makanya Tuhanmu itu banyak. Tapi karena Anda kawinkan dengan kitabnya Yahudi, maka yang banyak itu Anda katakan satu. Makanya muncul Trinitas, Tritunggal, Triwekwek, Trisula, Trisutrisno. Satu lagi Trimurti. Gitu. Oke, terima kasih Anda sudah mengakui ya. Kalau Anda punya agama dari Roma. Anda sudah mengakui tadi kan agama Anda dari Romawi? Tidak ada, saya mengatakan agama kami dari Romawi. Lalu Kristen dari mana? Asal muasalnya itu dari Israel, Yerusalem. Ya. Karena Yesus lahir dari bangsa. Iya, apa hubungannya dengan Yesus? Iya, apa hubungannya dengan Yesus dengan Kristen? Apa hubungannya? Tadi sudah Anda akui dari Roma. Siapa bilang agama Kristen dari Yahudi? Agama Kristen itu bukan dari Yahudi, tapi dari Roma. Anda sudah akui tadi. Oh, berubah lagi sekarang? Malu? Malu? Tidak ada, saya mengakuinya. Teman-teman di bawah dengar nggak? Ulangi kata-kata saya tadi. 2000 lebih orang ini dengar nggak tadi? Dia mengatakan memang siapa bilang Kristen dari Yahudi? Ayo, Ya. Anda akui tadi loh. Kristen gini Bang. Saya Kristen katakan dari mana? Tadi, ya. Kristen dari Katakan mana? tadi, yes, Kristen memang bukan Yahudi. Kalau kami dari Yahudi, Ini Ya. cara Paulus ini. kalau kami dari Yahudi, ya kami Yahudi namanya. Nggak perlu Kristen lagi. Nah, terus Kristen ini dari mana? Nah, abang bilang Kristen dari Romawi. Oh ya pasti. Abang bilang lagi Romawi menganut pagan. Ya Lah, memang gimana Kristen itu ceritanya? pagan. Bisa kali dibilangnya. Kristen itu pagan. Siapa bilang bukan pagan Kristen itu? Ya, Nama Bang Air logikanya. Kehidupan. Bang Air Kehidupan. Boleh saya bantu ya? Gimana? Silakan. Silakan. Ya, Bang Air Kehidupan. Ini Bang Zuma kita ini yang pintar bernarasi ya, Bang Zuma ya. Ya silakan kalau Anda bisa patahkan Oke. argumentasi saya dan Anda bisa buktikan bahwa Kristen itu bukan pagan, silakan. Silakan. Pagan. Oke, saya tanya dulu Bang Zuma. Yang Anda maksudkan sebagai pagan, pagan yang mana? Ya pagan, Romawi. paganisme. Oh, yang Romawi Apalagi? tadi. Pagan Yang Romawi. itu penyembah berhala, Bang. Oke, yang Romawi. Ya. Yes, betul. Oh, Anda enggak pernah lihat sejarah ya? Sejarah apa? Ini ya, dengar Sejarah ya Bang apa? Zuma. Ya, Oke, giliran sejarah saya apa? biar saya bantah. Oke, Anda sudah banyak bernarasi, saya bantah Anda sekarang. Ya, Begini. sejarah apa? Sejarah apa ini? Oke. Sejarah apa? Kalau Anda mulai lihat dari kisah para rasul, lalu gereja mula-mula, gereja abad pertama, abad kedua, justru Romawi
mengejar orang-orang Kristen. Betapa para martir. Mabuk, Anda mabuk. Artinya. Anda mabuk. Oke. Anda mabuk. Oke, enggak apa-apa. Anda yang mabuk. salah. Predika. Anda mabuk. Sebentar ya. Bang Predika. Anda Ya. mengklaim murid-murid Yesus itu sebagai Kristen, itu memalukan Ya, Anda. kenapa? Bang Air Kehidupan bagaimana? Tenang aja bang, kita sebenarnya saya dengan Bang Zuma ini udah lama gitu. Dulunya saya dengan nama akun lawan imperialisme, sekarang saya ubah Air Kehidupan. Nah sebenarnya kalau gini bang, ibarat pendeta Esra Soru yang debat dengan Donitan, itu kan ada temannya pendeta Esra Soru kan, dia mengatakan bahwa setiap apologet Islam yang mempelajari Kristen itu motivasinya keliru gitu. Dia mencari bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan. Otomatis Tidak walaupun kita ada jelasin, kebenaran dalam Kristen. Saya iyalah, orang Bang. paling pertama yang berdiri bertanggung Tidak ada jawab di kebenaran hadapan dalam pencipta Kristen, langit dan karena bumi. kebenaran yang Abang Tak percaya ada adalah kebenaran kebenaran Islam, di Bang. dalam Kristen. Tak ada kebenaran. Pahamkan Ya, itu oke. sama saya. Sekarang begini, Oke, Bang. Anda berdua, Bang Zuma. saudara saya berdua, Tidak, Bang. dengarkan baik-baik. Santai aja, Dengarkan Bang. baik-baik. Makanya saya Dengarkan bermain-main tadi, Bang. pernyataan saya ini. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai inkarnasi Elohim. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai teofani Elohim. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan dirinya adalah firman yang menjadi daging. Ayo. Lalu saya ingin bertanya kepada saudara berdua, dari mana konsep dewa menjadi daging? Anda dapat ilmu dari mana? Silakan. Ya, oke ya, Bang Zuma ya. Iya, silakan. Tunggu dulu bang, tunggu dulu. Saya menjawab. Apakah abang akan percaya kalau kami kasih data bang? Saya bertanya dari mana? Yang saya tanya dari mana Anda mendapatkan Ya. itu? Walaupun kami kasih data, apakah abang akan percaya? Makanya saya tanya dari mana datanya? Apakah dari Yesus atau dari jawab dulu, paganisme? apakah abang akan percaya? Kalau Saya abang saya percaya kitab Anda itu surat kabar. masa? Makanya saya tanya, dari kalau abang percaya, mana abang tidak Anda masuk mendapatkan Kristen, sabar? Bang. Dari mana Anda Kalau abang mendapatkan percaya, abang udah masuk informasi bahwa Elohim Tuhannya Bani Israel menjadi daging? Itu ilmu dari mana? Yesus tidak Kalau pernah abang nggak mengajarkan percaya, dia adalah kenapa- inkarnasi. Yesus Kalau tidak abang pernah percaya dengan mengatakan Alkitab, dia kenapa- adalah kenapa menjadi penjelmaan Islam, Bang? Elohim. Karena abang tidak percaya kepada Alkitab dan kekristenan, abang jadi Islam. Itu jawabannya. Bukan karena buku matematika lebih akurat daripada kitabmu. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Menghayal ya Zuma ya. Dengarkan baik-baik. Menghayal. Dengarkan baik-baik. Bang Kalian Zuma, bertiga. Bang Zuma. Dengarkan bertiga. Sabar. Anda Tolong sudah bawa patahkan dulu, Bang argumentasi saya yang mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan dia adalah inkarnasi dari Hasem Elohim atau Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Zuma ya, sebelum dia menciptakan Adam, dia sudah menyatakan diri manusia. Ingat ya. Mulai ngaco satu tumbang, yang dua lagi Ya. diam Kok ngaco? tumbang. Dua Sebelum dia lagi, turun dari satu orang daging. lagi. Belum Anda menjadi sudah tumbang. daging. Anda sudah tumbang. Itu enggak Anda, Yesus tidak pernah ngaku kayak gitu. Yang dua lagi silakan Ini saudara. ya. Silakan. Yang dua orang lagi silakan. Anda diam. Anda hanya bawa ajaran gereja ke sini. Silakan. Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah inkarnasi dari Elohim. Kalau Anda silakan tunjukkan dalilnya. Karena agama Anda menyembah kepada Yesus karena Anda mengimani dia adalah jelmaan, dia adalah inkarnasi. Oke, sekarang tunjukkan Yesus pernah mengajarkan itu. Makanya saya katakan tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Silakan. Aku jawab ya. Jawab. Ya, itulah seperti tadi yang saya katakan tadi. Sebelum dia menciptakan Adam, dia sudah menyatakan diri manusia. Ya, tentang nubuat dia banyak kok. Ya, jadi dia sebelum menjadi manusia tuh dia menciptakan segala yang di bumi ini ada. Ya, contohnya. Ini sekolah minggu bukan sekolah minggu ini atau sekolah minggu ini? Dengar dulu, orang yang jual di pasar
itu sudah mendapat dari upahnya. Baca aja Matius 6 ayat 5 ya. Biar enggak ini, biar Yang jadi saya kepala, bukan tanya, kelapa. yang saya tanya, pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim itu mana? Kalau Nggak ada yang ngomong gitu. kalau Theos Ya. menjadi daging ada dari surat Paulus, Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Itu kita akui. Ajaran Paulus untuk orang-orang yang tidak bersunat, dewa menjadi manusia, Yesus, oke. Dewa mati untuk menjadi dewa lagi, ada Roma 14 nomor 9, kita akui. Itu ajaran Paulus untuk orang-orang tidak bersunat. Tapi maaf, yang kami tanya ini adalah ajaran Yesus, ajaran yang kami sebut Nabi Isa, orang yang bersunat. Enggak Yang ya. saya Yesus tanyakan, Islam mana enggak? pengakuan dia? Jangan Anda bawa nubuat. Kalau Anda mengatakan Bukan, nubuat, saya tanya. kan digenapi Yesus. Saya tanya. Sebagaimana Yesus Saya tanya. kemudian, apa yang diucapkan Bukan, Yesus, saya- itulah yang benar, bukan Anda, Yesus. Maka saya tanya, mana ucapan Ya, Yesusnya? saya tanya. Kamu kan ngomong Isa. Yesus itu Islam kan? Waktu zaman itu. Yes, dia Ngaco Muslim. Kamu tuh udah. Yesus itu Muslim. Dia bukan kafir. Yesus itu Muslim. Baca Galatia 4, suratnya Paulus pun mengakui dia adalah Muslim. Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk kepada hukum Tuhan. Takluk di situ Oh, artinya jangan- apa? Berserah jangan diri. ayat Juma. Yohanes Bang sabar. Juma, Yohanes jangan 4. Yohanes Bang Juma 4 ngawur. nomor Yohanes 4 Bang Juma nomor ngawur. 34. Makananku adalah melakukan apa yang Bapa perintahkan untuk aku kerjakan. Berarti dia Muslim. Ayo. Dia berserah diri. Bang Juma. Dia tunduk Bang Juma. kepada Tuhan. Kitab Anda sendiri mengatakan bahwa Muhammad sebagai Muslim pertama, Bang. Jangan lawan kitab Anda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ah, Muslim jangan pertama lawan. pada Anda lebih benar angkatannya. atau kitab Anda? Nabi Saya Abraham tanya Anda. Muslim pertama pada Oke. angkatannya. Bang Juma. Nabi Bang Daud Juma, saya tanya Anda. Muslim pertama Saya tanya pada Anda. masanya. Anda lebih- Nabi Musa Anda lebih Muslim benar atau pertama kitab pada Anda? masanya. Nabi Yakub Muslim pertama pada masanya. Nabi Isa Muslim pertama pada masanya. Tak ada masalah itu. Muslim itu Anda lebih artinya benar dari Quran orang Anda. yang Jangan- berserah jangan diri. ngomong salah. Orang yang berserah diri kepada Quran Anda aturan Tuhan mengakui itu bahwa- disebut bahwa Muslim. Nabi Anda- Yakub itu Israel bukan? Apa Arab? Oke, Hah? sekarang Sudah. permasalahannya Kristen Ya, agama Nabi- pagan tunjukkan di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah jelmaan Tuhan. Silakan. Oke, sudah. Yesus beberapa kali memberikan pernyataan Bang Zuma bahwa dia sudah ada sebelum kelahirannya. Saya tidak Oke. tanya itu. Yang saya Oke, tanya, Anda mau terima atau enggak? Dengar saya. matahari Giliran saya sudah ngomong. ada sebelum Ah, Abraham ada. giliran saya Udah. ngomong. Hey. Matahari ada sebelum Abraham ada. Matahari ada sebelum Abraham ada. Bukan berarti matahari itu adalah Mau Tuhan. kasih saya bicara? Dan diam. Yesus- Saya butuh dalil pengakuan Yesus yang mengatakan dia adalah inkarnasi dari Elohim. Silakan. Oke, jadi sebelum dia lahir, sebelum dia lahir, dia selalu Lahir menyatakan lagi, bahwa dia lahir. sudah ada. Tuhan Dia sudah lahir. ada. Tuhan lahir. Ya, di dalam Yohanes pasal yang kelima pun dia Diam mengatakan dulu, bahwa Juma, sebelum dia lagi Abraham ngomong jadi nih. dia Tuhan sudah lahir. ada. Dan dia mengatakan bahwa dia datang dari surga, dia datang dari Bapa, dia datang dari atas. surga. Ya. Berarti Dan dia adalah mempunyai Sang sumber. Logos, Dia adalah firman. Dia adalah firman. Dia Setelah adalah Anda firman, berarti mengakui dia bahwa adalah juga perkataan. kalimatullah kan? Anda mengakui juga bahwa dia kalimatullah, bahwa dia bukan Yang saya tanya, Yesus mengaku sesuai dengan imanmu, bukan Iya, sesuai dengan Yesus itu Al-Quran. mengatakan. Yang saya Iya, saya hanya tanya, membuat paralel supaya dengar. Saya hanya Supaya mengatakan bahwa bahwa Yesus agama Anda memberikan itu adalah pernyataan agama bahwa dia sudah pagan ada sebelum yang dia hadir. menuhankan manusia Iya. Yesus. Karena Anda beriman, Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Saya minta di mana Yesus mengaku itu. Jangan Anda kesana kemari. Oke, Bang. Oke terus. Sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kasih saya waktu, jangan potong. Iya, saya kasih Anda waktu, tapi Oke. jangan Anda jualan obat. Yang saya Oke, yang tanya, jualan obat Anda bertanggung jawabkan. pembohong. Dengar. Anda bohong Bertanggung semua. jawab. Dengar. Bohong. Dengar. Anda bohong.
mempertanggungjawabkan iman Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi daripada pencipta langit dan bumi. Di mana Saya sudah Yesus bilang, mengatakan di dalam, itu? Di dalam Di Yohanes mana pasal Yesus yang mengatakan kelima, itu? Yohanes Di mana pasal yang Yesus kelima mengatakan sudah itu? mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum dia lahir. Di mana Yesus Nah, mengatakan bahwa dia adalah inkarnasi Elohim? Jawab. Anda mengerti jawab, tidak? kamu dengar dulu, Juma. Di dalam Juma Yohanes ngomong. pasal yang kelima, waktu dia berdiskusi bahkan berdebat dengan orang-orang Yahudi, dia sudah mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham. Apa Dan yang seringkali saya Yesus tanya? mengatakan- Sudah. Apa yang saya tanya? Ngerti nggak Pengakuan Anda? Yesus bahwa dia adalah Udah, inkarnasi. percuma. Anda nggak Kalau ngerti Anda kalimat hanya saya. bermodalkan aku ada sebelum Abraham ada. Salomo Anda di tidak dalam bisa Amsal mencerna. 8 nomor 22 dan seterusnya mengaku, aku ada sebelum langit digariskan. Lu mau apa? Tidak ada. Salomo mengakui bahwa dia sudah ada, sudah Nenekmu punya kibar. keberadaan. Mau Tidak ada baca itu. Amsal Baca 8. ayatnya. Baca Amsal 8. Baca ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Baca Bang. Amsal 8. Tunjukkan ayatnya. Dasar. Dia ambil kitabnya orang Juma. tapi dia tidak paham. Nggak ada Salomo Aneh. ngomong sama burung ya. Jadi Anda jangan asal congor. Saya tidak iya, congor. betul. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan. Pasang mulutmu kalau kupingmu Baca. sudah tidak Ngomong kuat. sama. Dengar. Fitnah itu. Pasang mulutmu kalau kupingmu sudah nggak mampu mendengar. Dengarkan. Silakan. Salomo mengatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum Lalu itu gunung-gunung Salomo. tertanam, sudah diam. Bukan Salomo itu, Bang. Jangan teruskan. Lalu ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Mana? Jawab. Ini itu congor lu. Ini siapa? Obat Botrex. Ini siapa kalau bukan Salomo? Jawab. Jawab. Pradika. Obat sakit kuping. Juma. Ini apa? Sebelum- Siapa di sini? Kalau bukan Salomo, siapa di sini? Jangan malu-malu. Ya. Sebelum Sebelum ayahmu mengusir Ya. ayahmu. sebelum Itu personifikasi hikmat, Bang. Itu personifikasi. Salah Anda. Itu Apa personifikasi ini? Ini hikmat. apa ini? Apa ini Amsal ini? Bukan Ini untuk Salomo. siapa? Ini untuk siapa? Kata untuk bukan berarti itu dia ya. Ya, Anda ngerti nggak? ini siapa? Ini Itu siapa? personifikasi hikmat. Itu bukan Hikmat Salomo, apa? Bang. Hikmat apa? Diketawain, Bang. Hikmat Itulah apa? makanya jangan Hikmat masuk ke apa? kita Saya tanya kalau- hikmat apa? Kalau tidak mengerti, Anda Kalau salah tidak total. mengerti. Tidak ada orang Kristen, tidak ada Kalau penafsir tidak menganggap itu mengerti. Salomo. Kalau tidak mengerti, Tidak dia ada mengatakan orang yang menganggap itu Salomo. Paham Dengar. nggak? Dia Cuma mengatakan denger ya. aku. Itu Dengar. personifikasi Dengar. hikmat. Dengar. Sebelum Jualan air obat Anda, samudra jualan raya ada, kebohongan, jualan aku telah kebohongan. lahir. Sama-sama. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan Aku di situ padang-padangnya personifikasi hikmat, bukan atau debu Salomo, dataran. Bang. Yang Jualan pertama, bohong terus. ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, aku sudah ada. Ini siapa? Ini siapa? Martina, ini siapa, Martin? Bang Salomo, Bang Salomo. Ini- Bang Zuma. ini Itu siapa? personifikasi hikmat. Personifikasi Itu bukan hikmat Salomo. apa? Ini bercerita tentang siapa? Baca baik-baik. Ini bercerita tentang siapa? Tidak ada itu mengacu kepada Salomo, hanya Anda aja. Lalu ini mengacu kepada siapa? Itu justru mengacu kepada Yesus itu. Oke, Kalau bagus. Anda Tepuk paham. tangan. Ini mengacu kepada Yesus. Yesus sang hikmat. Terima kasih Anda sudah menggugurkan ketuhanan Tuhan pagan Anda. Dengarkan Anda tidak baik-baik. mengerti. Dengarkan. Tidak ada Anda mengatakan, menuhankan dengar. Anda mengatakan ini untuk Yesus. Kubacakan sama Gak kalian. ada orang menuhankan Salomo atau Sulaiman. Tuhan, dengarkan. Yuk, Amsal 8 nomor 2. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jedar. Anda tidak mengerti personifikasi hikmat. Aduh, ngerti enggak personifikasi hikmat?
Jadi Anda memaksa itu Salomo. Saya sudah bilang itu bukan personifikasi. untuk Salomo, Ngerti enggak? tetapi itu untuk Yesus. Tuhan telah menciptakan Yesus. aku. Oh, Anda tidak mengerti, makanya memberikan waktu kepada yang lain untuk membicara. Oke ya, berarti Juma. ketika Anda mengatakan Abraham, aku ada sebelum Abraham ada, ternyata Cariin Yesus itu Salomo adalah ngomong sama ciptaan. kamu. Dah, selesai. Coba. Sekarang saya butuh pertanggungjawaban. Yesus itu inkarnasi Tuhan. Mana dalilnya? Silakan. Pengakuan Yesusnya. La 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 la. Jadi Bang, jangan paksakan. Jangan paksakan Yesus itu Tuhan. Saya minta dalil pengakuan Yesus dia adalah inkarnasi kayak dewa-dewa yang inkarnasi menjadi ayam. Silakan. Mana dalilnya? Cariin Salomo. Ini Kan tadi saya sudah jin ya. tunjukkan Mana? bahwa Yesus itu datang dari atas, Bang Salomo. Siapa, Apa Bang Juma? sih? Anda Hujan tidak juga mengerti. datang dari atas, hujan dari atas, malaikat Makanya pun dari jangan atas. masuk, jangan bilang itu, jangan Dari- ngomong. Yohanes 10 Dari atas ayat katanya, 30. iblis juga dari atas. Parah. Bang Juma tidak mengerti Alkitab. Saya lagi yang tidak mengerti, Anda aja yang ngerti gitu. Pernyataan Yesus ketika bilang Yesus bukan dari dunia. Saya tidak mengerti. Satu-satu Anda aja yang Pernyataan mengerti Yesus gitu. bukan datang dari dunia, bukan berarti datang dari. jangan bareng ngomong bertiga, satu-satu. Nah, gitu loh. Yesus bukan datang dari dunia tapi datang dari rahim. Anda tidak mengerti lagi. Anda tidak mengerti. Anda tidak mengerti katanya. Tidak tahu Anda tidak apa tahu. pernyataan Yesus. Kali itu terang Anda tidak mengerti, Anda tidak tahu. gelap dunia. Itu apa maksudnya? Anda tahu karena apa? Karena Anda punya hikmat. Karena Anda beriman kepada dewa. Dewa inkarnasi jadi manusia. Pertanggungjawabkan. Ini yang satu asal ngomong aja. Pertanggungjawabkan iman kalian yang mengatakan Yesus yang 100% manusia itu adalah inkarnasi dari Tuhannya Yahudi. Mana pengakuan Yesusnya? Jangan kalian anggap Yesus itu orang bisu. Bisu yang tak mampu mengakui dirinya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Sekarang permasalahannya adalah kalian mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Elohim. Itu ilmunya dari mana? Dari Yesus. Mana ucapan Yesusnya? Mana? Bang, Mana? besok akan Anda bilang begini, mana buktinya bahwa Yesus itu anak Maria? Mana pengakuannya? Saya mau tanya Anda. Kenapa jadi pura-pura gila Anda? ente? Kenapa jadi Saya balik. pura-pura gila? Saya tanya, Pertanyaan saya balik ke saya kitab sederhana. Pertanyaan Saya saya balik ke kitab sederhana. Anda. Saya balik ke Mana kitab pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesusnya yang mengatakan aku adalah inkarnasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Ini kan Oke. iman Anda. Harusnya Anda mampu menunjukkan itu. Mana tapinya mana? Mana? Tapi, dengar, M-A-N-A Bang. tambah tanda Oke, tanya. Bang. Mana? Kasih saya waktu. Sekaligus saya tanya Bang Juma. Ada ndak pernyataan Yesus yang menyangkal bahwa dia bukan inkarnasi? Ada ndak Saya pernyataan? tidak mau Tidak ada, ditipu kan? pakai jurus-jurus Paulus. Oh, Yang saya makanya tanya sama jangan asal Anda. ngomong. Hey, Ada Yesus menolak bahwa dia yang berinkarnasi. dia tidak pernah mengajarkan Yohanes itu. mengatakan. Dia Ada tidak pernah menolak. mengajarkan. Dia Ada dia mengajarkan menolak dirinya itu. adalah manusia. Dia mengajarkan dirinya Yohanes- nabi. Dia Yohanes mengajarkan sebagai penulis dirinya adalah itu, dia perantara. mendapat ilham roh. Dia mengajarkan dirinya nabi. Ah, Dia mengajarkan dirinya Yohanes- nabi. dengar, Dia Yohanes mengajarkan menulis itu dirinya karena nabi. ilham roh. Dia tidak pernah Yohanes mengajarkan mengenal dirinya Yesus. inkarnasi Tuhan. Anda Dan tidak- tak ada, dengarkan, Bentar, dulu. tak ada orang Yahudi satupun yang beriman bahwa Tuhan bisa berinkarnasi. Kucuk, Yohanes- apalagi Yesus. Yohanes Sekarang kau mengenal tunjukkan Yesus. dasar pijakan Yohanes imanmu mendapatkan yang ilham. mengatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari Tuhan Dari pencipta langit dan bumi. Silakan. Jadi apa yang diomongkan? Dengar. Bro, Oleh Yohanes. Pradik. Oke. Dengarkan pertanyaannya Bang Juma dulu, baru Anda jawab ya. Oke, supaya nyamuk nggak enak lo begini-begini lo. Jadi ulang dulu pertanyaannya Bang Juma, baru Oke, di sini baik. dia yang ngomong. Bang Andi, Ya, silakan ya. di Rosi. Silakan diberi saya kesempatan bicara. Setelah itu baru dia. Jika dia potong, tolong dia di mute. Iya. Jadi kalau Oke, begitu ya. dengarkan dulu pertanyaan Bang Juma Oke, ya. baik. Silakan, Ya, dengarkan Bang Juma. Ya. Silakan, Bang Juma yang tanya.
Ketika di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa alaihissalam menyatakan dirinya dengan sangat jelas, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Ini pernyataan beliau, pengakuan beliau bahwa dia adalah seorang nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kemudian diberikan tugas menjadi hamba Allah. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Matius 21:11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 14:65, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninju Yesus sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul Yesus. Lukas 24 nomor 19, Yohanes 6 nomor 14, Yohanes 7 nomor 40, Yohanes 9 nomor 17, Yohanes 4 nomor 19, Ibrani 3 nomor 1, Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Kisah Para Rasul 3 nomor 26, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan seterusnya. Hanya penggambaran jelas Yesus adalah nabi, Yesus adalah rasul, Yesus adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Itu dalam Bible. Sedangkan Kristen, miliaran manusia ini menganggap Yesus itu adalah penjelmaan dari inkarnasi firman yang adalah Tuhan itu sendiri. Saya ingin bertanya, kalau Kristen ini bukan paganisme, penyembah berhala, dewa jadi manusia, maka tunjukkan pengakuan Yesus, dia adalah Elohim, Eloah, Allah, Rabbus samawati wal ar, yang berinkarnasi, yang berteofani, yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Orangnya nggak ada. Hah? Giliran diatur hilang. Kalau tawuran mau dia, kalau diatur nggak mau. Nah inilah kalau tutup mata kita nggak lihat musuh sudah lari. Ada giliran saya atur baik-baik, gantian ini dia. Udah nongol dia. Saya dengar Bang Zuma, saya dengar. Sorry. Oke, silakan, Saya silakan. lempar, tapi saya dengar. Oke ya. Silakan. Hanya saya potong. Oke ya. Ya. Sekali lagi untuk mencoba mendalilkan bahwa Yesus adalah nabi, adalah utusan. Lagi-lagi Bang Zuma menggunakan Alkitab, menggunakan Injil-Injil. Tapi Bang Zuma lupa dan tidak konsisten melihat bahwa Injil-Injil yang Anda kutip juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapakah mereka yang menulis Injil-Injil itu? Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan peristiwa dan dikelilingi para saksi waktu menuliskan berita tentang Yesus. Itu sebabnya harusnya Bang Zuma dan kawan-kawan polemikus itu harusnya konsisten dong. Kalau mau kutip Alkitab, lihat secara utuh Alkitab. Ketika Alkitab bicara Yesus adalah utusan, yes, tapi lihat lagi bahwa di dalam kitab yang sama disebutkan Yesus adalah Tuhan. Kenapa tidak mau melihat itu? Itu yang saya sayangkan dari Bang Zuma dan kawan-kawan. Jadi kalau mau ya pakai Alkitab, ya pakai secara utuh seluruh Alkitab itu. Alkitab kami tidak menyangkali bahwa Yesus itu adalah utusan, tidak menyangkali Yesus itu adalah nabi, tidak menyangkali. Tetapi juga di dalam pemberitaan mereka sama juga ia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi adakah Yesus itu adalah Tuhan? Yes, Yesus adalah Tuhan. Justru kalau Anda bilang itu adalah sebagai agama pagan, orang Kristen tidak pernah bersanding dengan orang-orang yang hidup di bawah, baik itu kekaisaran Romawi ataupun mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang menyembah dewa. Tidak, mereka hidup berdampingan. Justru mereka dianggap orang asing. Artinya mereka bukan bagian dari agama pagan, tapi mereka datang dari Yesus datang, lalu Yesus memanggil murid-murid, lalu Yesus memperlengkapi mereka, dan akhirnya Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Dan Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, jadilah kamu menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah lalu itu yang mereka lakukan, dan akhirnya terbentuklah kelompok satu umat. Itulah Kristen. Jadi bukan
agama pagan, dan Yesus pun bukan dipaksakan sebagai Tuhan, karena Yesus pun adalah Tuhan yang mereka kenal, dan Yesus memberikan pernyataan-pernyataan bahwa dia adalah Tuhan melalui namanya, melalui perbuatannya, melalui semua nubuat-nubuat yang sudah digenapkan kepada dia, dan pernyataan-pernyataan dia pun terlalu banyak yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya, cuman tidak di sini tempatnya kita untuk membicarakan semua konteks ayat itu. Oke, saya kira itu dulu dari saya, Bang Zuma. Apa ini? Saya tidak sedang bercanda, Bung. Al-Quran saya mengatakan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mengatakan dirinya dengan sangat tegas, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 30, dia adalah hamba Allah yang suci. Ya, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Dia adalah nabi. Nabi, Anda tahu nabi? Nabi itu adalah yang menerima firman. Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 14 dan seterusnya dan seterusnya. Dalilnya sangat jelas terkait nabi. Saya sudah bacakan tarik dalilnya. Kalau Anda mengatakan Anda itu menerima sebagian, menolak sebagian, justru Anda yang harus sadar. Kitab Anda sendiri yang mengaku Yesus itu nabi, bukan saya. Saya hanya mengadakan dialog dan menyadarkan Anda. Yesus mengaku nabi, orang-orang sesamanya mengakui dia nabi, murid-muridnya mengatakan dia nabi, orang masyarakat di sana mengakui dia nabi. Ente agama Kristen yang muncul dari Roma yang mengatakan dia Tuhan. Lantas kemudian Anda mengatakan kami tidak pernah berdampingan dengan orang Roma. Nenekmu kiper. Agama Katolik itu adalah agama tertua yang lebih dulu melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Ente itu baru lahir tahun kemarin. Ajaran nyembah Yesus itu bukan dari Yahudi. Ajaran nyembah Yesus itu datanya dari Romawi. Jangan Anda besar kepala. Kristen itu bertumbuh jadi Advent, dari Mesianik, jadi apalagi dari Protestan, sekte-sekte yang lain, itu semuanya berasal dari Katolik. Katoliklah yang pertama kali melantik anak orang jadi Tuhan. Anda harus pahami itu. Maka muncul pernyataan saya, kalau Kristen ini bukan penyembah dewa, maka Yesus tentulah yang mengajarkan dirinya untuk disembah. Nah, mana pengakuannya bahwa dia adalah inkarnasi Tuhan Elohim atau Hasem atau Yod-He-Vav-He? Mana pengakuannya? Kalau tidak ada pengakuan Yesus seperti itu, lantas Anda menuhankan dia, wajarlah kalian itu disebut sebagai penyesat. Wajarlah Yesus mengatakan kalian itu orang yang tidak dikenal. Wajarlah Yesus mengatakan kalian itu pembuat kejahatan, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Anda disebut pembuat kejahatan? Karena Anda menuduh Yesus yang bukan-bukan, yang melebihi dari kapasitasnya dia. Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksiannya yang lebih penting, yaitu bahwa Yesus mengaku segala pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Oke, belajar baik. lagi. Baik, saya ini. Oke Bang, ya. Terima kasih. Izinkan saya untuk mencoba, karena terlalu banyak dalil yang Abang sampaikan itu, tapi saya coba menyampaikan beberapa hal yang bisa saya tangkap. Yang pertama, bahwa di dalam pernyataan Anda beberapa kali mengatakan bahwa ada semacam pelantikan Yesus menjadi Tuhan, dan pelantikan itu dilakukan oleh orang Romawi, ya. Dan saya kira silakan Abang baca di dalam Injil sebelum yang Anda sebutkan pelantikan. Anda menyebutkan itu ya, bukan saya. Sebelum Anda menyatakan pelantikan itu yang di tahun 300 sekian itu, lalu Anda bilang itu adalah pelantikan. Injil sebelum sampai di sana sudah
mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus sendiri juga mengakui dirinya Tuhan. Oke. Nah, lalu yang berikutnya bahwa Anda selalu menganggap bahwa yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu satu kali bahwa mereka akan dianggap sebagai mungkin yang penghuni neraka. Anda lagi-lagi mengutip Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 itu. Sekali lagi konteksnya di situ. Di situ yang ditolak bukan karena mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi justru mereka yang melakukan atau yang tidak melakukan kehendak Allah atau melakukan perbuatan yang jahat. Perhatikan, kata melakukan adalah perbuatan. Yang dimaksud di atas ayat yang 21 itu adalah pengakuan. Tolong dibedakan antara pengakuan dengan perbuatan. Yang membuat mereka ditolak di hadapan Bapa bukan karena mengaku, tapi karena melakukan. Anda tidak jernih melihat konteks itu. Jadi Anda sapu rata di situ. Nah, untuk 2 poin ini dulu yang bisa saya tangkap, bahwa Yesus itu tidak dilantik lalu dia menjadi Tuhan. Sebab yang Anda sebut sebagai pelantikan itu jauh di depan, tapi di belakang ini, di zaman murid-murid itu, di zaman gereja mula-mula, mereka sudah menyatakan Yesus adalah Tuhan, dan itu mereka dapatkan dari Yesus sendiri yang mengatakan dirinya adalah Tuhan. Oke, makasih dulu. Saya minta dalilnya, ucapan Anda terakhir, silakan. Yohanes 13 ayat 13. Kenapa? Apa itu? Oke, silakan bantah. Apa? Yesus. Bahasa Yunaninya apa? Oh, oke, kita masuk ke bahasa Yunani. Kurios. Silakan. Lalu apa? Sanggahan. Kurios itu artinya apa? Oh, kurios itu menurut Anda apa? Kok Saya menurut Saya bahasa Yunaninya boleh. Bahasa Yunaninya adalah kurios. Kurios itu bahasa Yunani. Ya, artinya apa? Kurios. Dengar ya. Oke, biar saya jelaskan. Kata kurios yang sudah dipakai oleh mereka di zaman itu memiliki beberapa arti dalam penggunaannya. Bisa itu mengatakan Tuhan atau sebagai pemilik, bisa mengatakan sang majikan, tapi juga mengatakan sang Allah. Oke, saya kasih contoh. Anda tidak terima apa-apa. Saya kasih contoh. Contoh ya, Bang Joma. Ketika ada penyebutan malaikat Tuhan, oke, ketika ada menyebut malaikat Tuhan itu tidak mungkin itu malaikat majikan, tidak mungkin malaikat Tuhan, oke. Nah, lalu ketika di zaman Yesus selesai, ada, Anda hanya memutar lidah. Anda terima. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Anda mengatakan, Yohanes, kau menyebut aku apa? Enggak ada waktu untuk nipu, enggak ada waktu untuk nipu. Di situ dikatakan dalam bahasa Aramaik hanya mengatakan maran, rabam wa maran, guru dan tuan. Kenapa dia tidak mengatakan kalimat yang tertinggi kalau dia adalah pencipta langit dan bumi? Kenapa dia tidak mengatakan Theos? Kenapa? Oke, baik. Kenapa Yesus tidak mengaku Theos sebagai dewa? Kenapa? Saya jawab Anda. Oke. Silakan. Jadi Yesus itu bukan menggunakan bahasa Aram di situ ya, dan tapi Yesus dia menggunakan bahasa apa? Itu pakai bahasa Yunani loh Bang ya. Oh, jadi Yesus menggunakan bahasa Yunani. Oke, yang di situ yang dicatat menurut ada sumber yang mengatakan Yesus dalam pengajian, dalam penginjilan menggunakan bahasa Yunani? Ada? Oke, lalu Anda mau bilang itu bahasa Aram? Ada bukti Anda bahwa itu adalah bahasa Aram? Oke, kita lihat di dalam kitab saudara sendiri yang menerangkan bahwa ketika Yesus berbicara dia menggunakan bahasa Aram, dia tidak menggunakan bahasa Yunani. Oke, di mana? Coba. Oke, baik. Saya akan tunjukkan. Kalau Anda berarti Anda harus mengakui bahwasanya yes, gimana? Gini ya, tidak apa-apa, jelaskan aja dulu. Cuman jangan buat dulu kesimpulan. Oke. Anda baca Markus 7:34. Ya. Pengakuan Paulus pun Yesus berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. Ya, halo. Ya. Oke, coba diulang Bang, putus di saya. Coba diulang. Markus 7:34. Oke. Markus 7 ayat. Yes. Lepata. Ya, itu bahasa Ibrani itu. Ayo, bahasa Aram yang digunakan oleh Yesus. Oke? Oh, sana juga. Itu bukti. Ayo. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Ayo.
Yesus menggunakan bahasa Ibrani, Yesus menggunakan bahasa Aram. Mana Yesus menggunakan bahasa Yunani? Mana dalilnya? Saya sudah membuktikan kepada Anda. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Oh, jadi Anda tadi menunjukkan Yesus berbahasa Aram itu di mana? Lah, tadi saya sudah mengatakan sama Anda. Kenapa lari ke Kisah kisah Para Para Rasul Rasul? 26 nomor 14. Anda tidak dengar? Kami semua rebah di tanah Iya, dan justru itu mendengarkan kenapa? suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Mana Katanya tadi Yesus Aram. berbicara? Mana Aram itu di Markus 7 nomor 34. Oke, Bang, saya jelaskan Mana dulu ya. Oke. Mana silakan. Yesus Saya kecepatan. berbicara dalam bahasa Yunani? Mana? Dalilnya, dalil. Tidak apa-apa. Anda pun tidak bisa Dalil. membuktikan bahwa mengerti. Kasih saya kesempatan ngomong, sudah? Oke ya. Oke, silakan diam. Oke, host tegang ini. Nah, jadi apa yang Anda katakan bahwa Yohanes pasal 13 ayat 13 itu dipakai bahasa Aram, Anda tidak bisa tunjukkan. Nah, yang Anda jelaskan Lucu yang Anda jelaskan ini. itu Saya bahasa- sudah mengatakan berdasarkan dalil Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Alkitab Markus 7 itu diam. Markus tidak 7 nomor ditulis dalam bahasa 34. Arab. Yesus ketika dia berbicara antara bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Sekarang Anda tunjukkan di mana Yesus menggunakan bahasa Yunani. Mana? Oke. Sudah waktu saya ya. Jadi Allah itu terus waktu saya ya. Enggak, Begitu Anda Bang, bicara tidak ada poin. Anda jago potong. Hanya jualan Anda obat. jago potong. Dengar, Bang. Ini waktu saya ya. Bang, Begitu berbicara sudah. dikasih kesempatan cuma jualan obat. Udah diam sudah. Anda kena di sini. Anda turun kalau Anda tidak bisa menunjukkan Yesus menggunakan bahasa Yunani. Turun. Udah mulai ya, marah dia. Turun. Untuk Oke. apa saya habiskan waktu Anda tidak dengan orang mengerti bahlul? bahasa yang dipakai oleh Yesus dengan bahasa yang dipakai menulis kitab. Nenek Yang mogi kita bicarakan Anda adalah sudah jelas Yohanes di sini. 13 Dengarkan. itu Tolong di mute. kitab, Tolong di mute orang Ah, bahlul udah ini. mulai, Dengarkan. kan? Kisah Oke. Para Rasul 26. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Di situ diceritakan Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Markus 7 nomor 34 Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Sekarang Anda mengatakan Yesus berbicara dalam bahasa Yunani. Buktikan, kalau tidak saya muak melihat Anda di sini. Paham? Buktikan. Oke, baik. Izinkan saya jangan dipotong supaya kita. Saya akan mengizinkan Anda sampai besok subuh Sudah, berbicara ya sudah, kalau Anda sudah, memberikan dia data, sudah. Anda berbicara Oke. berkelas, Anda berbicara sebagaimana orang berilmu. Kalau Anda hanya Aduh, jualan obat, Bang Zuma, ngapain saya habiskan kawanku ini. waktu? Sudah, Tuyul. dengerin saya Bang Zuma ya. Jangan marah dulu. Perhatikan Saya ya. tidak marah, saya cuman kesal Wes. berdialog dengan orang tulul yang Oke, sok sudah. tahu, paham? Sudah, saya sekarang ya. Jadi Bang Handi tolong sudah. diturunkan orang ini kalau dia nggak Kenapa? menunjukkan Kenapa? data. Jangan Bang Handi, jangan Bang Handi. Tunjukkan, turunkan kalau dia tidak bisa menunjukkan data Yesus Jangan. berbicara dalam bahasa Yunani. Jangan diturunkan Bang Handi. Turunkan. Bang. Dia cuma cari panggung, pansos, Oke. mau terkenal. Bang Zuma Dia tidak hanya ingin memahami, dikenal. tidak Aku memahami. udah pernah berdialog Yohanes sama Bang pasal Zuma. 13 ayat 13 Udah, itu turunkan, adalah turunkan. tulisan kitab. Udah, Tapi turunkan. kalau yang dia sebutkan tadi itu adalah Udah, kamu ke bahasa gereja waktu aja, itu. colok pantat pendeta turun. Gak ada poinmu. Kamu hanya pansos, hanya ingin dikenal. Oke, di situ Yohanes 13 nomor 13 tak ada Yesus menggunakan kata Yunani. Kalaupun Yunaninya adalah kurios, tapi dalam bahasa Aram atau Ibrani di situ Yesus mengatakan maran. Artinya adalah Tuhan, bukan Allaha. Kalau Allaha baru selevel dengan Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Itu tidak ada di situ, kuclok. Mending kau ke neraka aja. Saya berusaha membuat kamu itu selamat, tapi kau berusaha untuk masuk neraka. Ya sudah, selamat tinggal. Lanjut teman-teman. Mending yang mau belajar daripada yang sok tahu. Silakan. Ya. Izin sedikit Gurunda, izin sedikit ya. Iya. Coba dia angkat tadi Yohanes 13:13, kau sebut aku guru dan Tuhan. Nah, kalau kenapa ya di Bible itu kalau untuk Yesus dia pakai kurios itu diterjemahkan Tuhan, tapi kepada yang lain kurios itu tetap Tuhan. Jadi cara tipu-tipu lagi. Coba kita lihat ya pembuktiannya. Izin ya setengah menit.
Nah, dia tidak sadar mereka tuh ditipu oleh lain. Nah ini, hai hamba-hambaku, ya kan? Ini berapa ini ya? Bentar. Efesus ya, Efesus 6:5. Di sini, hai hamba-hambaku, taatilah Tuanmu. Sini Tuan. Nomornya 2962 ya. Kita pencet 2962. Di sini kurios. Tapi kepada selain Yesus, dia terjemahkan menjadi Tuhan. Tadi kan, udah kita lihat tadi. Tapi sama-sama kurios. Tapi kalau Yesus sama juga kurios, angka ininya 2962, tetap kurios, tapi dia terjemahkan menjadi Tuhan. Kalau selain Yesus, dia kasih Tuhan. Dan sama kurios, itulah tipu-tipu ya. Dia mau memaksa Yesus jadi Tuhan. Silakan Dain, Guru Ronda. Oke, Masya Allah. Nah, Ya, mantap Gatil. Kita sambut dulu nih Pak. Siapa nih Sagala Raja? Silakan. Sagala Raja. Ya, halo. Pan. Ya Bang. Saya cuman melihat dulu, dengerin dulu lah. Ada Muslim apa Kristen Bang? Katolik yang masuk kemarin. Oh Katolik. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan mengenai Yohanes 13:13. Udah kemarin saya mau masuk ke room itu juga, saya belum ada penjelasan yang sama si ibu itu. Mengenai apa Bang? Mengenai Yesus itu disebut dia Tuhan. Oh. Bisa ditanggapi aja dulu silakan. Yang nggak ada penjelasannya, jadi nggak jelas. Tadi penjelasannya Banyuma Yohanes 13:13 itu, ini anak manusia, anak Maria ini itu dimodifikasi, diselipkan kata H, akhirnya menjadi Tuhan. Jadi di sini ada pemaksaan, anak manusia, anak Bunda Maria ini dituhankan. Itu intinya ya Banyuma ya? Iya. Ya. Itu Pak Sagala, silakan ditanggapi Bang. Iya, emang itu. Saya juga berprinsip itu kan kemarin. Nggak ada yang menyebut. Kok agak noise Banyuma? Noise ya? Iya. Nah aman udah. Noise lagi. Kalau Pak Sagala ini masih mengimani nggak Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta? Ya enggak. Pak Sagala. Sinyalnya kurang bagus ini. Bagus kok sinyalnya Bang. Iya, kayak saya bilang kemarin enggak. Hari ini Anda masih percaya kalau Yesus itu Tuhan? Enggak. Udah enggak, Masya Allah Banyuma. Udah enggak. Kemarin percaya, sekarang enggak. Tepuk tangan. Kemarin ada juga kemajuan. Hah? Kemarin juga enggak, udah 3 kali kan naik ke sini. Oh, udah 3 kali naik, udah enggak percaya Yesus Tuhan ya? Dari dulu enggak. Oh, dari dulu enggak. Mantap. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bang? Enggak ada, saya cuman mendengar aja yang masuk mau dengar penjelasan dari itu aja dulu. Bagaimana tanggapan Anda tentang tadi si Kristen yang satu itu mengatakan Yesus itu Tuhan di Yohanes 13:13. Tanggapan Anda seperti apa? Ya menurut kepercayaan saya kan yang saya bilang kemarin, bahwa dia adalah utusan aja. Oke. Kalau begitu, ya Anda selangkah lagi dong. Ya mudah-mudahan saya itu dulu. Apa Bang? Iya, mudah-mudahan nanti saya itu dulu penjelasan dari kemarin juga masuk ke sana itu penjelasannya, jadi keburu habis dari Bang Juma kan saya naik lagi ke itu kan. Saya mau minta penjelasan keburu itu, katanya jam 12 sudah mau. Jadi nanti penjelasannya katanya. Mengenai apa Bang? Mau dijelaskan apa? Mengenai Yesus itu Tuhan.
pengakuan, mau saya dengar pengakuannya di mana gitu. Ya kagak ada lah bang, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Iya. Tapi diakui dibuatkan surat. Iya, saya kan pengen penjelasan itu kemarin pas jam 12 sudah keburu tutup. Jadi saya nggak dijelasin. Anda butuh penjelasan di sini sama Bang Juma. Kan udah kemarin ke Bang Juma. Kalau dari Bang Juma juga udah nanya ke saya, udah tau lah gitu. Oke. Berarti tinggal penyaliban ya Bang ya, diimani Yesus disalib itu ya. Iya, kalau itu kan saya belum bisa memastikan bahwa dia itu disalib apa enggak. Nah, itu tinggal penyaliban dia yakini Yesus. Terangi lagi dah Bang Juma. Kira-kira siapa sih yang pantas disalib terkutuk itu? Karena teman kita ini masih nyangkut di situ Bang Juma. Oke. Ya silakan. Ya. Sorry. Iya. Jadi kalau saudara saya sudah mengakui dia itu adalah utusan Tuhan, itu sama halnya Anda telah menggugurkan penyaliban. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dibahas, karena tujuan penyaliban itu adalah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Roma 14 nomor 9. Tujuan penyaliban agar Yesus mati. Tujuan Yesus mati agar dia bangkit. Tujuan dia bangkit agar dia menjadi Tuhan. Jadi kalau Anda mengakui penyaliban, bahwa yang disalib itu adalah Yesus, itu sama dengan Anda mengakui dia adalah manusia yang mati yang dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi kalau Anda sudah mengakui dia itu adalah utusan, maka batal penyaliban. Harus. Karena kalau Anda masih mengimani penyaliban, berarti dia adalah utusan yang mati lalu bangkit untuk menjadi Tuhan. Coba Anda teliti lagi Roma 14 nomor 9. Lalu bagaimana kemudian Anda bisa meloloskan iman Anda kepada iman yang benar? Penyaliban itu tetap ada. Penyaliban ini ada, tetapi yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa, bukan orang yang suci itu, bukan orang yang benar itu, bukan yang jalan menuju kepada Allah itu yang mereka salibkan. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nah, kalau Anda beriman bahwa dia adalah rasul, mau tidak mau Anda harus beriman bahwa dia itu disucikan oleh Allah, diangkat ke langit supaya dia tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Tapi kalau Anda masih beriman bahwa itu disalib, berarti Anda sama halnya menuhankan Yesus. Meskipun Anda menolaknya. Kenapa? Karena menurut Paulus, Yesus mati disalib itu supaya bangkit untuk menjadi Tuhan. Nah, itu adanya seperti itu yang pertama. Yang kedua, menurut data yang ada di dalam Bible, yang disalib itu bukanlah Yesus, bukanlah orang yang lahir tanpa ayah. Yang disalib itu adalah orang terkutuk. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana tertulis? Galatia 3 nomor 13. Sekarang permasalahannya, Yesus ini terkutuk kagak? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dituduh terkutuk? Daftar kutukan-kutukan Tuhan Anda bisa baca di dalam Ulangan 27. Nah, di antara rentetan terkutulah itu Yesus duduk di data nomor berapa? Terkutuk karena mencuri, terkutuk karena pelit terhadap orang miskin, terkutuk karena makan uang pak yatim piatu, terkutuk karena makan suap, terkutuk karena memperkosa istri ayahnya atau apa? Tanya di situ. Lihat di sana di Ulangan 27. Ada enggak Yesus masuk dalamnya? Kalau tidak ada, berarti bukan Yesus yang disalib. Karena yang disalib ini adalah orang terkutuk. Nah, sekarang permasalahannya yang perlu dipecahkan di sini utamanya saudara,
Dosa apa yang Yesus pernah lakukan sampai dia harus dikatakan tersangka, di mana hukumannya selevel dengan hukuman mati, dan dia termasuk orang yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan yang tertulis dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan Anda temukan di sana, silakan. Nah, itu kira-kira itu penjelasannya ya bro segala ya. Ya, makasih Bang Juma. Siap. Jadi intinya itu kan Yesua Amasya ini kan orang baik loh, orang soleh. Masa dia yang dikutuk di tiang salib? Shalom. Gak masuk akal tuh gitu ya. Assalamualaikum. Fer, ini topiknya Fer. Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Dengerin dulu. Topiknya Fer, siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Jangan kemana-mana, itu aja dulu, silakan. Yesus yang disalib itu, 4 Injil mengatakan Yesus disalib, kemudian muncul Al-Quranmu mengatakan Yesus diserupakan. Itu bohong, brother. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Dia tidak melakukan dosa, tetapi berarti bukan dia. Oleh karena dosa manusia. Berarti bukan dia. Dia bukan dia. Oleh karena dosa. Oh, saya. tidak bisa. Oh, itu orang yang disalib itu, dengarkan saya. Dengarkan saya dulu baru Anda bantah. Orang yang digantung itu adalah orang yang melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Orang yang digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan. Dia sudah katakan kepada murid-muridnya. Saya tidak mau dengarkan catatan wartawan lepas, saya tidak mau tahu. Sekarang permasalahannya, coba tunjukkan. Orang yang digantung salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Silakan Anda baca. Tidak bisa buktikan siapa yang dikatakan. Karena Anda cuma ngutip-ngutip ukuran ini kamu ngomong terus sendiri, nggak dengar pernyataan pertanyaannya. Kamu ngoceh sendiri gitu loh. Dengarkan dulu baru kau tanggapi. Biar nyambung gitu loh. Kamu kok nggak ada perubahan sih dari dulu? Ya, di 4 Injil mengatakan Yesus disalib. Itu Injilmu, itu surat kabar robek. Saya tidak peduli dengan itu. Tidak peduli saya dengan surat kabar robekmu itu. Kalau Yohanes 17 ayat 3 Anda percaya ya? Dengarkan. Itu betul itu. Hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau mengenai penyaliban, nabi kami itu manusia suci. Nabi kami itu manusia suci. Anda yang golongan iblis tidak akan mampu menyalib dia. Nah, sekarang permasalahannya, diam dulu. Sekarang permasalahannya, Ulangan 21. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburnya pada hari itu juga. Sebab manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Saya sudah jawab. Dia disalib oleh karena dosa manusia. Sebelum dia disalib dia sudah. Bukan, aduh pertanyaannya nggak gitu, Ber. Saya ulang pertanyaannya ya. Apa dosanya Yesus? Apa dosanya Yesus sehingga dia dihukum terkutuk? Saya sudah katakan dia terkutuk bukan oleh karena dosanya, tapi oleh karena dosa manusia. Berarti penyaliban Yesus ini penyaliban ilegal. Ayo.
Ayo. Bukan kata firman Tuhan itu. Dengar. Berarti penyaliban terhadap Yesus ini adalah penyaliban ilegal, tidak berdasarkan hukum Tuhan. Dia disalib oleh karena menanggung dosa manusia. Nenek Itu sudah Mukiper, tercatat. saya tidak tahu itu, saya tidak mau tahu, saya tidak mau tahu itu paganisme yang muncul belakangan. Yang saya tanya, dengar. Al-Quranmu yang Dengarkan saya, wahai pengikut pembinasa keji, dengarkan. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 adalah kutipan yang dikutip oleh Paulus dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Ini dia kutip dari Ulangan 21. Maka kita harus kembali kepada Ulangan 21 itu. Maka muncul pertanyaan, dosa apa yang pernah Yesus lakukan sehingga dia dihukum dengan hukuman yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab, jangan kau bawa-bawa dosamu, Kuclo. Jangan kau bawa dosamu. Saya tidak tanya dosamu. Saya tidak tanya dosa ibumu. Saya tidak tanya dosa kakekmu. Yang saya tanya dosanya Yesus. Dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia nggak denger ini Banyuma ngomong, dia ngomong juga. Apa ini? Turunin aja. Kau itu, saya tanya samamu, penyaliban di tengah-tengah Bani Israel itu terjadi dikarenakan orang itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, bukan dihukum karena nanggung dosa orang lain. Coba sekali-kali diskusi dengan saya, kau itu sudah tua. Sekali-kali itu kau nampakkan kehebatanmu di depan orang-orang Kristen Indonesia, bahwa kau itu layak mewakili mereka. Ini dalil Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis. Suka bohong, maka siapa mau percaya Anda? Sekarang saya tanya samamu, Paulus mengutip dari mana? Ada tertulis. Sama dengan bodoh. Sekarang saya tanya samamu, tertulis di mana yang dimaksud oleh Paulus itu? Tertulis di mana? Bagaimana Anda selalu membohongi? Apa yang saya bohongi? Saya bohong apa? Saya bohong apa? Saya mengutip dari apa yang Paulus katakan dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Pertanyaan saya, itu tertulis di mana? Anda itu suka bohong. Udah turunin aja ini. Kau ke gereja, jilat pantat pendeta supaya kau bisa gila permanen. Diajak diskusi baik-baik. Kan jelas dalilnya, sebab ada tertulis. Kalau dikatakan sebab ada tertulis, tertulis di mana? Jujur akui, oh tertulisnya di Ulangan. Nah, di Ulangan sana, Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, di situ terang dikatakan, apabila seseorang berbuat dosa, sepadan dengan hukuman mati. Nah, berarti kalau Yesus yang disalib, Yesus harus kau buktikan memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tunjukkan, apakah dia curi keledai, apakah dia memperkosa, apakah dia bunuh ayahnya sendiri, atau dia memperkosa ibunya. Apa dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Alamak, ini oten-oten tidak ada yang sehat otaknya. Jangan mempermalukan saudara-saudara Kristen saya yang lain. Mereka berharap ada yang bisa menumbangkan argumentasi para apologet Islam. Begitu Anda naik, mereka perbaiki tempat duduknya, mereka ambil rokok, mereka buat kopi. Ini seru ini. Pasti Bang Suma ini dan teman-temannya ini takluk ini. Karena yang naik ini orang hebat, coba kita dengarkan. Begitu Anda naik, si Berekelo, sama aja padale, sama aja yang lain. Kecewa teman-teman Kristen saya. Dipikirnya mereka ada yang mampu menumbangkan kami. Ternyata nggak ada. Naik cuman curhat, naik cuman jualan obat. Ditanya apa, ngomong apa. Aduh, sayang sekali kalian yang dikasih waktu kayak gitu. Oke, silakan dilanjut teman-teman yang lain. Saya bikin kopi dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang minta saya ngomong di bawah ya. Iya, silakan.
Saya ngomong sejarah aja ya, karena tadi ada teman dari sebelah tadi ngomong sejarah tapi tidak paham sejarah. Jadi Iya, gini, silakan. Nggak apa-apa ya, saya ngomong sejarah ya. Iya, boleh. Oke, gini. Sekitar tahun 66 sampai tahun 73 setelah Masehi itu terjadi pemberontakan besar. Terjadi, suara saya didengar ya? Didengar suara saya? Kedengaran, Monitor. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran. Tahun 66 sampai tahun 73 setelah Masehi itu terjadi pemberontakan besar antara yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan bangsa Romawi atau Kekaisaran Romawi. Dalam hal ini Kaisar Romawi itu masih dipimpin oleh Kaisar Nero. Jadi disinilah terjadi genosis. Suaranya hilang. Kalau gini kedengaran Bang? Suaranya hilang. Kedengaran begini, kalau gini? Ya, ada. Monitor. Jadi begini. Jadi terjadi genosida besar-besaran terhadap kaum Nasara, kaum Kristen ini. Jadi disinilah terputus mata rantai antara Kristen turunan Yahudi dengan Kristen setelahnya. Jadi semua pengikut Kristus termasuk Paulus ini mati dibunuh di sini. Setelah Kaisar Nero wafat, diganti oleh panglima perang Romawi yang bernama Vespasianus, ayah dari Kaisar Titus. Inilah yang melanjutkan. Jadi keruntuhan Yerusalem pada saat itu dibarengi dengan penghancuran bait suci. Jadi semua data-data tentang penyaliban itu di sini dihapuskan, dihancurkan, dibumi hanguskan oleh Kekaisaran Romawi. Makanya jangan heran jika sejarah tentang Isa, Yesus maupun Paulus ini sudah tidak ada, tertinggal peninggalan sejarahnya. Kenapa? Karena Kekaisaran Romawi ini sudah membumi hanguskan semua bukti-bukti sejarah tentang itu. Maksud penghapusan ini adalah untuk mendirikan sekte. Jadi mereka mengambil alih dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan asli Paulus lalu dibawa ke Roma. Jadi konseptor awal Bible ini yang sekarang yang dipegang oleh teman-teman kita berawal dari sini. Jadi semua diatur di bawah tekanan bangsa Romawi. Setelah akhir perang ini tahun 73 ini ada saudara-saudara Kristen yang lari ke seberang Sungai Yordan. Yang lari ke seberang Sungai Yordan ini adalah Kristen turunan Yohanes, Simon Petrus dan Markus Barnabas. Di sini lahir Kristen yang kelompok kecil yang didirikan oleh Ebion yang terkenal dengan paham Ebionisme. Inilah Kristen yang berhasil lolos dari genosida Kristen pada saat itu. Kalau kita lihat sejarah mereka, kalau Anda belajar atau baca sejarah mereka itu menolak penyaliban. Mereka tidak terima kalau yang disalib itu adalah Isa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menolak semua surat-surat Paulus. Jadi Kristen Ebionik ini yang lahir setelah genosida Kristen ini menolak semua surat Paulus. Mereka katakan bahwa surat Paulus sudah tidak asli lagi karena sudah jatuh ke tangan pemerintahan Romawi. Jadi di sini terputus mata rantai. Jadi mata rantai Kristen Yahudi yang hal ini diwakili oleh Paulus karena Paulus adalah keturunan Benyamin. Orang Yahudi dari keturunan Benyamin yang dibesarkan oleh Gamaliel Faris. Jadi di sini sudah terputus semua karena semua peninggalan sejarah semua sudah dihancurkan oleh bangsa Romawi. Saya mau bilang teman-teman 11 orang, Anda bukanlah lagi turunan Kristen mula-mula atau gereja mula-mula karena semua sudah diputuskan mata rantainya oleh Kekaisaran Romawi. Jadi apa yang kalian ikuti sekarang yaitu Kristen bentukan Roma atau Roma Katolik, Roma Barat maupun Roma Timur. Sekarang masih ada sebenarnya sisanya. Tadi saya baru ketemu di room saya Pak Esau. Beliau menerangkan semua sesuai fakta sejarah bahwa penyaliban itu bukanlah tidak terjadi kepada diri Yesus. Bahkan beliau juga Esau ini yang dari Nasrani ini menolak surat-surat Paulus. Jadi Injil Apokrifa yang ditolak oleh pemerintahan Romawi ini adalah betul-betul Injil yang mereka pakai sekarang.
Nah, begitu kira-kira. Jadi Bible yang sudah dikanonikan ini, semua konseptornya mulai dari konsepnya, penulisannya, itu semua diatur di bawah tekanan bangsa Romawi. Nah, begitu kira-kira. Nah, jadi setelah Konsili Nikea I sampai Konsili Trente, disinilah sebenarnya Isa atau Yesus itu mulai diangkat sebagai sosok yang harus disembah. Begitu. Kalau kita lihat pembahasannya mulai dari Konsili Nikea I sampai Trente ini, kita perhatikan baik-baik pembahasannya, karena di sini semua sisa-sisa ajaran yang tersisa dari Kristen Ebionik maupun paham Arianisme dihancurkan atau dipatahkan oleh seseorang yang bernama Eusebius. Ya, Eusebius itu adalah seorang uskup sejarawan Kristen yang bekerja sama dengan Kaisar Konstantin untuk menghancurkan sisa-sisa ajaran asli Isa. Ya, suara saya kedengaran, Bang, ya? Ada kedengaran. Dengar suara saya? Ya, jadi Eusebius ini salah satu sejarawan yang bekerja sama Kaisar Konstantin. Nah, beliaulah ini sebenarnya konseptor awal-awal Bible. Sedangkan konseptor doktrin itu ada dua, Tevelius dan Tertullianus. Dan kalau kita pelajari sejarahnya, Tevelius dengan Tertullianus ini adalah seorang penyembah berhala. Nah, kalau Tertullianus itu seorang penyembah dewa yang bernama Dewa Phosphorus, yang kita kenal dengan bintang timur. Makanya jangan heran ketika bintang timur itu tertera atau ada dalam Bible kanonik. Nah, begitu kira-kira. Jadi doktrin Tritunggal itu berasal dari sana. Nah, kira-kira begitu, Bang. Nah, jadi kalau kita tarik sejarah, mata rantai itu sudah terputus, sudah tidak ada lagi sambungan antara Kristen Yahudi, Kristen mula-mula yang dibawa Markus, Barnabas, Simon Petrus, Paulus, itu sama Kristen yang ada sekarang. Jadi Kristen ada sekarang itu turunan dari Kristen Katolik yang pertama-tama didirikan oleh Konstantin Agung. Itu kira-kira begitu, Bang. Ya, mungkin sedikit sejarah dari saya, Bang, untuk supaya teman Kristen tadi mengerti, jika dikatakan bahwa mereka masih turunan Kristen mula-mula, itu sebenarnya tidak, karena sesuai fakta sejarah, mata rantai itu sudah terputus, sudah tidak ada lagi. Jadi ajaran baru, sekte baru yang didirikan oleh Konstantin, bekerja sama dengan beberapa sejarawan atau uskup Romawi, inilah yang mereka sekarang ikuti, yang melahirkan ribuan denominasi. Terutama ketika dua aliran gereja terpecah, gereja Anglikan dan gereja Protestan yang terpecah dari Katolik, inilah yang melahirkan ribuan denominasi. Jadi kelompok-kelompok Kristen kecil, Kristen Ebionik ini sebenarnya sudah patah, sudah hancur Konsili Nikea I itu. Nah, kira-kira begitu, Bang, sedikit dari saya. Ya, silakan dilanjut. Silakan dilanjut, Bang. Itu. Jadi saya hanya mau bilang begini saja, teman-teman, tolong jangan ke Israelan, iya. Nah, karena kenapa? Karena semua mata rantai Kristen Yahudi sudah terputus, mulai dari genosida Kristen ini. Semua penghancuran dokumen, semua yang tersisa, semua sudah dihancurkan. Jadi sudah tidak ada lagi. Nah, begitu kira-kira. Sedangkan surat Paulus yang dibawa ke pemerintahan Romawi itu ditolak mentah-mentah oleh Kristen Ebionik, Kristen turunan Simon Petrus ini. Ya, silakan, Bang, silakan. Silakan kalau mau lanjut, silakan. Nah, mungkin sedikit dari saya sejarah tentang kekristenan supaya kita Bang Handi semua. Dan yang lain-lain silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Sangat luar biasa paparan saudara kita ini. Bang Handi masih monitor. Bunda Rahma, Akhi Sugi, blokir permanen. Iya, silakan Akhi. Kalau ada yang ingin disampaikan. Monitor. Ya, memang kalau kita lihat ya dari ajaran Yesus itu sendiri, mungkin yang mendekati dengan ajaran Yesus itu Unitarian. Kalau saya baca Bible begitu kan, kok justru Unitarian yang mendekati ajaran Yesus itu, karena saya yakin bahwa para murid Yesus itu tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Nah, mereka sering memakai Yohanes 20 ayat 28, contohnya ketika Thomas itu ketemu Yesus, ya kan, ya Allah ya Tuhanku. Nah, ini sebenarnya bukan berarti Thomas itu
menganggap Yesus itu Tuhan, ada beberapa hal yang mendasari pernyataan saya ya. Satu, selama 3 tahun Yesus mengajar tidak pernah memperkenalkan dirinya itu sebagai Tuhan. Itu nggak pernah. Kok tiba-tiba Thomas menganggap Yesus Tuhan? Ini suatu keanehan, tidak nyambung gitu loh. Apalagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8 kan, itu kan jelas sekali, segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, ya, sehingga mereka itu tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Nah, kepercayaan para murid itu bukan mempercayai Yesus Tuhan, nggak ada. Mempercayai Yesus utusan Tuhan, jelas ayatnya. Ya, nggak perlu ditafsir, itu jelas banget. Kecuali orang-orang yang mempunyai kepentingan menuhankan Yesus, ayat itu akan dipelintir-pelintir kemana-mana. Tanpa dipelintir ayat itu, tanpa ditafsir, jelas sekali kok. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika Thomas berkata ya Allah ya Tuhanku, sebagai orang yang beriman, ya, tentu ketika terjadi sesuatu, apalagi sifatnya itu yang mengagetkan, ya, atau sifatnya itu membuat terharu, membuat bahagia, itu selalu berkata ya Allah ya Tuhanku. Sama seperti kita umat Islam, ketika mendapatkan sesuatu, ketika kaget dan sebagainya, kita akan selalu mengingat Tuhan, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang pagan yang nggak paham dengan prinsip orang-orang yang beriman, mereka menganggap bahwa saat itu Thomas sedang menuhankan Yesus. Oh, tidak. Lagian kata yang dipakai di situ kan kurios. Kalau itu menyebut langsung kepada orang yang di depannya, dia pakai kata kurie. Tapi kalau kata kurios itu sebutan orang yang tidak ada di depannya, itu bukan kalimat bukan sebutan langsung sebenarnya. Nah, di situ Thomas itu pakai kata kurie. Pakai kata kurios, berarti tidak sedang menyebut Yesus Tuhan. Yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus itu sendiri, begitu Bang. Jadi sebenarnya ajaran Yesus itu unitarian lah, begitu, mengesahkan Allah dan Yesus itu hanya sebagai utusan saja. Nah, itu begitu. Ya. Betul itu Bang, memang Kristen awal-awal itu tidak ada yang menuhankan Yesus. Bahkan kalau kita baca literasi sejarah, Kristen Ebionis adalah Kristen yang lari dari genosida itu, yang sempat menyelamatkan diri ke seberang Sungai Yordan, itu tidak menuhankan Yesus. Itu beliau hanya percaya Yesus adalah utusan. Bahkan mereka tidak percaya kalau Yesus yang disalib itu. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka dengan jelas menolak surat-surat Paulus yang sudah pindah tangan ke tangan Romawi. Silakan baca literasinya, masih ada tersisa di Google itu. Inilah Kristen yang pertama kali didirikan setelah genosida Kristen itu. Jadi tidak ada Kristen lain yang didirikan kecuali Kristen yang berpaham Ebionisme ini, yang didirikan setelah genosida Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Nero dengan Kaisar Vespasianus ini. Jadi ini yang perlu kita ikuti. Kenapa saya katakan perlu kita ikuti? Karena memang Kristen inilah sisa-sisa peninggalan dari Simon Petrus, Yakobus, itu termasuk juga Paulus. Nah, begitu Bang. Jadi silakan teman-teman baca literasinya di Google ya, tentang paham ini. Kristen ini didirikan tahun 101 setelah Masehi, setelah mereka berhasil lolos dari genosida Kristen itu. Ini Kristen yang didirikan dari seberang Sungai Yordan sana, ketika mereka lari ke sana. Jadi silakan baca literasinya di Google ya, supaya lebih paham. Jadi teman-teman yang Kristen, saya hanya mohon jangan ke Israel-Israelan. Kenapa saya katakan? Karena tidak ada jalur ke Anda, karena Anda itu jalur Romawi, bukan lagi jalur Yahudi. Dan kalau Anda baca baik-baik Bible, terutama di Matius 7:15 sampai 23 itu, yang di situ Yesus katakan di situ adalah seorang nabi palsu yang dari turunan Ishak.
Itu loh, bukan dari turunan Ismail. Jadi ketika Anda menuju atau mengatakan bahwa Matius 7:15 itu bahwa itu adalah nabi orang Islam atau nabi Rasulullah Muhammad SAW, Anda salah besar. Kenapa? Karena Rasulullah itu dari jalur Ismail, sementara yang dibicarakan di Matius 7:15 itu sabda Yesus itu dari jalur Ishak. Siapakah dari jalur Ishak tersebut? Kalau kita lihat Bible itu ada 2 nama di situ. Ada Theophilus, ada Paulus. Salah satunya lah yang dimaksud oleh Yesus. Begitu kira-kira. Silakan dilanjut, Bang. Berarti Kristen itu lahirnya dari Roma, pantesan. Udah cocok ya tanggal kelahirannya Yesus di Natal, mereka anggap Natal itu kelahiran Yesus itu 25 Desember. Ternyata sama dengan kelahiran Dewa Matahari ya, Mitra ya. Oh iya, betul itu Bunda. Dicocok-cocokkan ke sana. Betul. Sedangkan kalau kita lihat kata Yesus itu kan sebenarnya bukan dari bahasa Aram atau bahasa Ibrani, tapi dari bahasa Latin yang berarti lesus atau bahasa Yunani lesos itu. Lesos. Jadi sebenarnya penggunaan kata Yesus itu nanti setelah ke dokumen itu berpindah ke tangan bangsa Romawi. Sebelumnya itu masih menggunakan Yosua Masia. Nah begitu Bunda kira-kira. Berarti benar selama ini apa yang disampaikan guru kita Bang Zuma, agama pagan. Oh iya, kalau dikatakan agama pagan, betul. Kenapa? Karena kita tidak bisa membantah, karena Yahudi itu adalah mereka itu adalah turunan pelaku sejarah. Yahudi kan sampai sekarang masih mengakui Kristen agama pagan. Mereka betul-betul mengerti. Begitu loh. Kalau kita lihat Bible sekarang, coba lihat, itu banyak sekali mitologi Yunani yang masuk di situ. Bahkan informasi dan ajaran-ajaran yang dalam Bible, kalau mau dikatakan ratusan di situ ajaran-ajaran pagan. Kan begitu. Saya memegang banyak data di sini, ayat-ayat Bible yang berhubungan dengan itu. Begitu. Jadi di situ ada beberapa mitologi Yunani yang memang dimasukkan karena memang dokumen-dokumen setelah penghancuran bait suci tahun 70 itu memang sudah berpindah ke Romawi, dan konseptor pertama Bible itu kalau kita baca termasuk konseptor doktrin itu semua penyembah berhala. Tidak satu pun tidak penyembah berhala, semua paganisme semua. Itu. Kenapa mereka silakan. Kenapa mereka mengambil nama Paulus menjadi nama imam besar mereka? Itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada saat itu di wilayah jajahannya. Kan begitu. Saya kira saya sudah jelaskan dulu ini di yang waktu pertama saya masuk di rumahnya sahabat Suma ini. Ya, silakan dilanjutkan. Silakanlah ya teman-teman Kristen yang mau diskusi lanjut. Mana tamu? Nggak ada. Oh, ini Excel mau selamat malam. Kristen Muslim. Ya, malam semuanya Kristen. Malam. Lanjut. Ya, kenapa Toto? Apa Bang yang Toto? ingin kamu tanyakan? Silakan. Oh, saya bertanya, boleh? Tuhan tempat kita bergantung, bukan Tuhan yang digantung. Oh, berarti nggak bisa sekali. tanya Al-Quran berarti? Boleh, silakan. Kamu ini yang kalau ngomong nggak jelas ya. Oke, lanjut. Aduh, jarang pula pribadi. Mau apa-apa udah kayak gini. Enggak, kayaknya kamu udah dikenal. Jadi ini dia ini. Lanjut. Ya, Bang Koto. Excel, kau sudah sering masuk di roomku toh. Kau kalau bicara mutar-mutar. Sekarang saya tanyaan dulu. Kan begitu. Ya, kamu kan tadi bilang. Emang Bang, dia mutar-mutar ini. Iya. Cara bicaranya juga kayak cara bicaranya kayak dia ngunyah permen. Muter sih.
belum apa-apa udah gini kalau cara kalian bicara. Aduh. Nah, kau kan naik di room saya tuh itu hari Excel mau Kapan sana kamu? kau kabur tuh kapan bagaimana kau sudah dihafal sama teman-teman itu kau Excel. Nah sekarang temannya semua minus Maxi. Aduh. Nah, sudah. Gini aja, stop dulu. Stop dulu. Excel, kamu mau diskusi bawa topik apa? Kan pakai tadi data ya? Saya cuma bertanya ke si Bang Goto tadi bahwasannya kami nyembah pagan berhala. Ya, yang dimaksud dengan penyembah berhala itu gimana sih Bang Goto? Oke, dia bertanya apa itu penyembah berhala. Bagaimana sih itu? Ya. Penyembah bisa dijelaskan apa itu penyembah berhala, Penyembah? Bang Goto, saya mau sembah Bang Goto kan tadi. Oh ya, silakan Pak Got, silakan. Got, ya, silakan Got. Nah, kau bertanya seperti anak sekolah minggu. Excel, kau bertanya, kau sudah tanyakan di room saya ini. Kau bertanya seperti anak sekolah minggu. Kamu ini, nggak usah kamu ikut sini. Nggak pernah saya tanya di room kamu ini, Goto. Kau hafal bunyi 10 firman Tuhan, 10 hukum Taurat apa? Makanya saya tanya, kan kamu tadi bilang bahwa kami jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Nah, di luar dari itu berhala, termasuk kau itu. Ya, yang berhala itu yang gimana sih? Yang berhala yang bagaimana? Berhala yang gimana? Di luar dari dua ayat, di luar dari hukum Taurat itu berhala, ngerti kau? Oh, ngerti kau? Di luar dari dua yang hukum tadi itu, kalau kau sembah, itu kau sembah berhala. Ngerti kau? Pertanyaanmu sekolah minggu, kau tanya yang lain. Makanya saya tanya sih, yang bagaimana sih berhala itu? Berhala itu udah dijawab, udah dijawab. Menyembah selain Tuhan yang sebenarnya. Seperti contoh nih, kamu menyembah Yesus yang manusia, itu berhala namanya. Oh, bukankah berhala itu benda mati? Bukankah berhala itu benda mati? Bukan. Pengertian berhala bukan seperti itu, Bang. Pengertian berhala itu menyembah selain Tuhan Sang Pencipta. Itu berhala. Mau dia hidup, mau dia mati, mau berbentuk patung ataupun berbentuk gambar, ya itu berhala, Bang. Ini Excel mau ini pertanyaannya ke anak sekolah minggu. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa, biarin dia bertanya. Kan cuma bertanya doang. Kenapa kamu baperan banget, kamu kecang-kecang? Ya udah, kamu udah bertanya berhala, sekarang ada pertanyaan lagi. Nah, ada yang menarik, Penghandi. Ya silakan Pak Coba. Al-Quran menerangkan tentang berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini, dan satu di antaramu adalah setan. Satu di antaramu yang setan ini adalah Yudas. Sedangkan indikasi kuat 99 data akuratnya, 9 yang disalib itu adalah Yudas, yang adalah setan, itu yang mati di atas tiang salib yang disembah oleh orang Kristen kurang lebih 2000 tahun sampai hari ini. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu tidak lain hanyalah setan. Saya mengatakan yang Anda sembah itu adalah setan menurut Yesus. Yohanes 6 nomor 70, yaitu Yudas. Yang Anda sembah adalah Yudas Iskariot selama kurang lebih 2000 tahun. Iya, Bang Suma, saya minta bukti data atau bukti fakta di mana Yudas disalib, Bang. Oke, baik. Yang pertama Galatia 3 nomor 13. Bentar, Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13. Ya. Baca. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena dia. Mana itu kalimat Yudas itu disalib? Ada tertulis. Di mana kata Yudas itu? Terkutuklah, tunggu. Ada tertulis. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib.
Tertulis di mana itu? Bang, itu Bang, Kristus sudah ada di awal Itu narasi Paulus. Itu narasi Paulus, itu pengakuan Paulus. Yang kita ingin kaji ini yang tertulis, yang firman Tuhannya. Di mana tertulis? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang. Itu tertulis di mana? Ini yang harus kita kaji. Anda nggak tahu tertulis di mana? Anda nggak tahu? Yang saya minta kan tadi abang bilang tadi bahwa tadi. Saya akan menunjukkan itu. Kembalikan ke saya, Bang. Saya akan menunjukkan. Saya akan membuktikan bahwa yang mati tersalib itu Yudas. Sekarang Paulus mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini tertulisnya di mana? Anda nggak tahu, biar tak ajarin. Enggak. Kita ke poinnya tadi dulu, Bang. Yang saya minta di mana di Alkitab kan kamu klaim tadi bahwasanya itu Yudas yang salib. Itu yang saya bacakan barusan. Sebab mana terkutuk. itu, Bang? Sekarang saya tanya, yang di atas tiang salib ini terkutuk atau tidak? Poinnya tadi Bang kamu bilang kan bahwa saatnya Yudas yang salib. Saya tanya, yang mati di atas tiang salib ini terkutuk atau tidak? Terkutuk atau tidak? Itu kalau kita bicara Taurat ya, itu hukum Taurat dan berlaku. Oke, berarti terkutuk kan? Nah, ya. Kalau yang tertulis itu menurut Paulus itu adanya di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburnya dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Sekarang, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia terkutuk? Tak ada. Dosa apa yang dilakukan oleh Yudas sampai dia terkutuk? Makan suap. Di mana tertulis makan suap itu adalah orang terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang, terkutuklah orang yang makan uang suap. Yang saya minta tadi kan abang bilang bahwasanya Yudas dan disalib. Ya ini saya sudah menjelaskan. Ini saya sudah menjelaskan sama Anda. Roma 8 ayat 3 Bang. Udah jelas itu Bang. Itu kan Paulus punya surat. Paulus punya surat itu diceritakan setelah tragedi penyaliban. Itu setelah tragedi penyaliban. Sedangkan Galatia ini menerangkan yang disalib. Dia sedang menerangkan terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Maka permasalahannya sekarang, siapa yang terkutuk antara Yudas dengan Yesus? Kalau Anda mengatakan Yesus yang terkutuk, apa sebabnya? Kalau saya mengatakan Yudas yang terkutuk, ada sebabnya. Apa sebabnya Yudas terkutuk? Sebab dia makan uang suap. Di mana penerima uang suap itu dikatakan terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Terkutuklah orang yang makan suap. Bang, ya sekarang tanya, di mana Yudas mengambil hukum Taurat itu? Maksudnya? Kan abang bilang kan tadi di Galatia berapa tadi itu terkutuklah orang yang tergantung. Galatia 3 nomor 13. Nah, itu kan berbicara hukum Taurat ya. Hukum Taurat. Sekarang saya minta di mana data di Alkitab yang abang tahu bahwasanya Yudas menjadi kutuk. Coba. Ulangan 27 nomor 25. Bacakan. Terkutuklah orang yang makan uang suap. Gak usah nipu lah. Ini namanya penyesatan namanya ini. Kenapa saya katakan penyesatan? Sedangkan sementara yang saya minta data di situ ke Anda, yang saya minta data kan kamu mengklaim berarti kamu punya data yang valid. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ini Yudas dan Yesus ini yang dibahas ini. Ngarang kau ini. Kok ngarang? Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Yudas menerima suap untuk membunuh Yesus. Terus di mana Yudas sekali?
Lah, Itu dia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Di mana dia pikul salib itu di mana? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib itu. Di mana Yudas pikul salib? Coba. Ada nggak data? Tidak akan mungkin diceritakan di dalam kitab saudara Yudas menulis memikul salib, tidak mungkin, karena dengar kitab Anda itu dituliskan untuk orang Roma Yunani yang akan diajarkan menyembah Yesus dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Padahal ternyata setelah kita selidiki di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Ke poinnya aja, nggak ya ini sudah poinnya. Yang saya tanya. Ini kan, poinnya. Makanya Ini untuk poinnya. pembuktian dulu bang. Pembuktian Ini poinnya. Kan. Sementara Yesus ada Terkutuklah buktinya. Ya kuburnya ada, dia bangkit ada buktinya. Bangkit. Bangkit gimana? Bangkit itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan murid-murid Yesus tidak percaya tentang kebangkitan. Murid Yesus tak percaya tentang kebangkitan. Murid aslinya tidak percaya tentang kebangkitan. Yang mengajarkan tentang, yang diajarin tentang kebangkitan itu hanya angkatan jahat. Baca Matius 16. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberi tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu untuk angkatan jahat. Semua. Ini kalau baterai Islam kayak gini, Coba gara ya, tenangin anak. Kamu yang sakit, bro. Tuh. Kalau boleh sekali. Bro Axel, dengerin dulu, Bro Axel. Boleh nggak saya ngomong? Taruh dulu, Bro Axel, dengerin dulu bentar ya. Dengerin dulu ya. Menurut kamu, yang mati terkutuk di tiang salib itu Yudas atau Tuhanmu? Coba kau pilih. Yesus mengambil kutuk ya, hukum tarjah. Berarti Tuhanmu terkutuk. Iya, nggak masalah. Iya. Oh, Tuhannya terkutuk, masya Allah. Tahu sebelah bin salib Tuhan terkutuk. Nah, sekarang kita poinnya tadi dulu. Saya ikuti. Nggak apa-apa. Sekarang saya ikuti Anda. Sekarang saya minta data. Datanya di mana Yesus itu terkutuk, di mana datanya? Aduh, Yesus kalian yang bilang tadi. Aduh. Saya ikuti kalian kok. Malah balik bertanya ke saya. Pokoknya nggak ada Kristen yang bisa dialog dengan baik. Ampun saya dah. Ya, Oke, sedikit Excel kita ke tentang penyalibannya ya. Boleh nggak saya bertanya kalian sekarang? Saya bertanya boleh nggak? Dikit. Nih data nih ya. Nih data. Saya juga punya data. Saya juga mau tampilkan data juga. Baru kamu Iya, saya juga mau tampilkan data. Ketika Yudas melemparkan uang pengkhianatannya, lalu dia pergi menggantung diri. Ya, menggantung diri pada waktu itu, ya, ini ya. Itu menggantung diri. Kamu bilang tadi salib. Gimana sih kalian? Iya, sebentar. Salib itu bahasa Quran. Anak muda. Salib itu bahasa Quran lagi. Sejak kapan Al-Quran diambil sama Alkitab? Aduh, salib itu apa? Coba kau carikan saya di original teks kitabmu ada kata salib. Suma. Salib itu bahasa apa? Tuh. Mana? Saya nggak pernah membaca di Al-Quran ya. Salib itu di Al-Quran. Excel, bentar. Intinya Kristen menyembah setan, udah selesai. Kalian menyembah batu loh, Suma. Nah, Muhammad menyembah wahyu dari Jibril itu iblis. Saya punya data sama Suma. Kau kalau ngomong jangan punya kelereng. Ini di sini disalibkan. Saya punya bahwasanya Muhammad menerima wahyu dari iblis. Saya punya data. Mana datanya, Bro? Ya, ada disalibkan. Mana datanya? Bentar, baik. Mana? Saya tunggu. Aku besarin kau ya. Kau buka data. Jadi aku besarin lo. Coba. Kitab kami. Kau besarin. Buka data. Iya, buka data. Diam. Sigiono diam, tenang. Buka data. Iya, sabar. Ya. Iya, sabar. Kamu boleh ngomong disertai data. Kalau enggak diam dulu. Iya, bukan onten namanya kalau tidak blow on. Apa? Bukan onten namanya kalau enggak blow on. Sabar kau dulu. Kitab kami mencatat bahwasannya di 2 Ya udah buka mana tuh Nabi Muhammad. Mana seperti itu tadi. Di mana?
Diamlah dulu kalian. Kenapa sih? Sebentar, saya mau tunjukkan data bahwasanya yang diterima Muhammad itu dari setan, iblis. Cepetan buka, kelamaan. Sabarlah, sabar. Ya. Mana itu? Nah. Kafir bisanya gitu. Woi, mana nih? Sabar. Butuh waktu berapa hari? 2 minggu boleh. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Alkitab kami mencatat. 6. Kitab. Kenapa kamu? 7. Diam dulu kamu. 8. Kitab Loh, kami mencatat. kok pakai Bible? Diam dulu kamu. Kok pakai Bible? Ya, kamu diam dulu lah. Katanya mau tanya mau. Ya datanya mana tadi? Statementmu itu loh. Aduh parah kau ini. Aduh sama. Mana datamu? Kabur dia. Benar-benar ini. Betul kata Manjua, tidak ada Kristen yang pintar-pintar. Semuanya asumsi belaka. Kalau enggak bohong, nipu. Gak ada malunya ya. Ini nggak ada yang kick loh ya, dia yang kabur sendiri loh. Gak ada kemaluannya. Ada ya. Dia kabur sendiri itu. Statement dia sangat-sangat berbahaya. Siapa lagi yang mau naik nih? Weh, jangan nih. Ya udah. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk. Bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya sambil terkutuk. Tadi Oten ini mengakui Tuhannya terkutuk. Parah-parah. Kita udah luruskan bahwa bukan anak Maria yang terkutuk. Yang terkutuk itu adalah Yudas, pemakan suap, pengkhianat. Emang aja isi kepalanya kok benar-benar iblis ini merasuki orang kayak gini. Anak orang dikutuk demi untuk jadi Tuhan. Ini ajaran dari siapa ini? Bang Handi, izin ku bertanya satu kepada si Predik ini. Predik, tolong jawab ya, satu aja pertanyaanku. Di mana data dalam Biblemu Yesus juru selamat untuk Oten pemakan babi kayak kau? Tunjuk. Aduh, juru selamat untuk Oten ya. Orang ini. Tidak apa-apa. Tapi oke ya. Tapi Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus juru selamat itu. Lagi. Ya. Nah, oke, saya dengar-dengar aja tadi lewat lalu dengar begitu ya, lucu-lucu aja semua dalil-dalil. Jawab dulu sebelum kau ditendang. Mana jaminan saya surga bagi Oten pemakan babi? Kalau anda sudah mulai KO, tendang lagi, jadi malas kita. Kalau mau ya udah lanjut aja. Karena kau nggak menjawab, makanya ditendang. Tadi kan saya jawab, yang punya Bang Zuma kenapa ditendang? Sekarang jawab. Di mana Yesus juru selamat bagi Oten pemakan babi, atau Yesus menjanjikan surga bagi Oten pemakan babi kayak kau? Oke. Tunjuk data. Gini ya. Apa yang Anda sampaikan? Bukan gini data. Bukan aku mau gini gitu. Mana datanya? Sebut nomor berapa Yesus menjanjikan surga bagi Oten pemakan babi seperti kau ini. Kau banyak kali ngeyel, lebih kau dikasih pertanyaan. Bukan. Mau ngomong Rasulullah sama aku di Juma. Si Juma mana si Juma? Saya di sini, wahai penyembah Yudas. Kenapa? Aku mau ngomong sama kau langsung dulu. Jangan ada yang bicara. Iya, silakan, saudaraku penyembah Yudas. Iya, gina. Topik apa? Sebentar dulu. Topik apa? Saya moderatorin. Topik apa yang kau kuasai dulu? Topik apa yang kau kuasai? Anda merana karena mengikuti agama warisan penjajah atau kenapa ini? Bang Zuma.
Bang Zuma atau yang di rumah ini ya. Tadi ada kawan saya yang bilang ini, lalu ada yang bilang ini berbahaya. Ketika orang Kristen memberikan statement, Anda bilang berbahaya. Tapi nggak punya data, coy. Kawan-kawan ngomong seenaknya, lalu yang mati terkutuk itu kan Yudas. Bantah saya. Tunjukkan kalau Yesus mati terkutuk. Ada data? Silakan. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk, pantas terkutuk? Tunjukkan. Bang Zuma, Saya bisa kita sudah menunjukkan dialog dengan masalah Yudas itu. Tapi itu Anda juga tidak adalah bisa bantah. orang terkutuk. Bukti Saya data sudah ada. bilang, Yang Anda apa yang sembah Anda bawa itu soal Yudas. penyaliban. Kata Yesus dalam Yohanes 6:70, Yudas itu iblis. Berarti kalian menyembah iblis. Jangan komitmen itu aku, Bang. Itu. Kenapa kau stres? mulai kasar ini. Karena kamu mengetahui agamamu warisan penjajah. Santai aja. Yang lain diam dulu, yang lain minta maaf, yang lain diam dulu. Aku mau bicara sama Juma. Kenapa kau bilang bangsat kafir? Dasar kafir. Kau diam, kau binatang. Kamu itu yang binatang karena kau domba. Di dalam tubuhmu itu banyak anjing dan babi. Parah. Langsung dia bilang bangsat Coba kau bernapas, napasmu itu bau babi loh. Napasmu bau guguk kok, sombong kali kau ngomong. Emosi dia. Panasan noten. Diskusi santai aja napa? Berdalil, berdata, kita diskusi baik-baik. Panas boleh, yang penting berdata. Jangan panas kayak mau ribut betulan, jangan. Huha! Tadi dia membela temannya. Saya beri waktu dia membuka data sesuai statementnya dia itu. Saya hitung sampai 10 enggak. Habis itu dia kabur. Pergi balok, habis itu naik. Waduh, kalau diskusinya begitu, kalau saya membuat statement yang kurang ajar, nggak punya data, pasti kau marah. Kita di sini tadi berstatement semua punya data, gitu loh. Ya kan tadi dia bilang Nabi Muhammad mendapat wahyu dari iblis kan? Iya. Saya besarkan layarnya, saya hitung sampai 10. Kagak ada datanya, malah yang dia tampilkan Bible. Habis itu mikir kabur. Gak begitu diskusi, bro. Oh, dia tadi itu yang datang lagi marah. Iya, dia bela temannya. Parah. Dia bela. Kasihan. Kalau saya misalnya berstatement begini, saya masuk di ruang hotel ya, berstatement begini. Yesus begini. Mana datamu, Andi? Kabur saya. Itu kan namanya mencari musuh. Menghujat itu namanya. Menghujat namanya. Nggak boleh begitu. Kalau saya berkata begini, Yesus itu batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan karena dia adalah batu itu sendiri. Ada datanya Yesus batu. Itu loh. Itu nggak menghujat, tapi membaca data. Kalau saya dianggap menghujat, berarti penulis kitab itu penghujat, gitu. Tap-tap layar aja lu dibawa deh, Ten. Kalau mau kasar, lu ada yang kata-kata nggak benar, mending lu tap-tap layar aja dibawa ya. Heru, selamat sore Heru. Selamat malam Bang Handi. Udah malam ya. Indonesia ini. Kediri nih Bang. Oh, di Kediri. Waduh. Iyalah. Ya. Silakan, ada yang tidak ingin disampaikan? Ada. Silakan. Cuman mau nyapa Bang Zuma aja. Ya Bang. Agak karib. Salam dari Kediri. Kediri itu dekatnya Rantai Pau, Banyuma. Iya tahu Bang. Tahu. Dari Lirboyo Bang. Dekat Capas Solo. Iya. Kenapa Ki? Kediri itu bukan di Solo Bang. Kok di Solo katanya gimana sih? Solo itu Sumatera Barat. Kediri selatannya Jombang Tebu Ireng. Oh, mana tak bu? Iya. Sepupunya Ken Arok. Enggak Bang, dulu pernah tinggal di Makassar dulu Bang. Oh, di mana di Makassar? Di Panakukang.
Panakukang. Oh iya. Dekat sama Bang Juma. Dekat. Nah ini teman-teman Itu dekat rumahnya Pak Desugi di situ. Iya. Teman-teman di sini nih semua tiap hari nonstop dengerin Bang Juma dah, mau siang mau malam dah, mau subuh. Mantap. Itu pada kenal saya nggak Bang? Gara-gara Bang Juma nih ya, oten-oten di sini nih, misalnya orang Dicuekin saya nanya, dicuekin saya, heran saya. Woi. Oh ya Pak De Sugi. Pada kenal saya nggak di situ? Dengar Pak De Sugi di sini, wah terkenalnya banget dah. Wah. Banyak banget sama Pak De Sugi. Apa jangan panas ya Bang Andi ya? Ini perang tinggi nih. Kalau Bang Handi ini fannya di Kediri ini aku rasa mungkin ribuan bahkan jutaan kalau nggak salah. Ribuan. Kebetulan Bang Handi di warung-warung ini di kampung saya ini kebetulan ada orang Bugis Wajo, orang Pantes di Bugis situ ada orang baru. Bugis, di situ ada orang Siak di situ. Pasti pada ngefans saya di situ kan. Ya mondoknya di sini Bang. Semuanya yang diomongkan pasti Bang Handi terus orangnya sangar kayak preman. Udah Bang, nggak usah diterusin. Saya tendang dari sini loh. Udah. Ya sudah, salam kompak selalu buat apologet Islam Iya, Indonesia. gimana tadi otennya Bang kabarnya di sana? Ini ada pendeta yang samping rumah nih, Pak Ses nih, kapan tuh kan ada kesini nih. Ceritakan puji Tuhan, baru kustelkan Bang Handi sama Bang Juma. Nangis dia. Kok nangis? Sedih dia. Betulan Bang. Kan dia kan di sini nih kan dia, aku heran Bang, dia itu orang Malang tapi jemaatnya tuh orang dari Batak, dari di sini apa ini ya. Dan dia sudah lama, mungkin ada sekitar 3 bulan sempat mengkristenkan orang. Tapi sudahnya ndak dikasih sarimi, nggak dikasih duit lagi, dia pas mau mati balik ke Islam. Bagus. Terima Indominya aja. Iya. Tapi Sudahnya jangan tua. murtad. Enggak, dia mungkin pura-pura aja. Kemarin kan ada dia di sini nih, gerombolan si oten-oten nih. Ya itu sudah. Kalau malam berisik, bukannya kita tuh enggak suka, bukan enggak toleransi. Kan kita tegur, namanya rumah tuh ya. Jangan dipakai buat acara kayak gitu. Jerang kalau malam. Haleluya, halilintar. Aduh. Dia itu modelnya sering ngasih parcel orang tapi negurnya baik-baik Mas. Iya, baik-baik kita. Cuman kan maksud kita kan begini. Kalau Anda nih orang dari sini-sini aja, ya jemaatnya jangan orang dari jauh, dari Manado, dari Toraja, dari mana. Gitu. Pokoknya di sini nih Bang, di Kediri ini mulai menjamur yang namanya Bang Juma, Bang Handi, sama Pak Desugi. Di mana-mana dah. Kayaknya nyebut Pak Desugi itu terpaksa banget. Terpaksa kayaknya terakhir lagi. Enggak, memang Pak De, memang betulan. Pak De ini di warung-warung kopi, di wifi itu anak-anak muda, bahkan orang Kristen nih. Di samping gereja tuh kan ada warung kopi, wifi-nya gitu. Itu kalau habis dari gereja, yang disetel tuh Bang Juma. Mantap. Dan ujung-ujungnya apa? Ini gereja sampingnya kereta api rel nih. Dulu saya lihat banyak, sekarang tuh tinggal satu baris ada atau enggak tahu. Setelah Bang Juma suaranya sering disetel di salon pas wifi-nan. Yang punya rumah itu kan orang Muslim. Disetelnya Bang Juma di situ. Wah, mampus dah hotel ini bilang. Apalagi Bang Juma kalau bilang nenekmu kipir, dasar kucuk. Terkenal juga itu nenekmu kipir. Asli di sini nih, wah. Sampai orang Bugis yang perumahan ini, saya kaget dulu. Kenapa dibilang dasar kucuk? Apa ini kucuk? Gue bilang, Bang Juma kucuk katanya. Siapa ya kucuk? Itu kan. Lama-lama Bang, di daerah sini nih orang Kristen sirna alias punah. Amin. Betulan semenjak ada Bang Juma ini, orang-orang yang tidak punya akal, yang dulu-dulunya akalnya kurang,
Sekarang gara-gara ada Bang Juma, Bang Handi, Pak Desugi. Pak Desugi terpaksa lagi disebut. Itu sudah mulai berkurang. Soalnya apa? Saya lihat di gereja samping Jalan Besar ini dulu banyak, sekarang tinggal berapa orang itu pendetanya mukanya sampai gosong. Kalau bahasa Jawanya tuh ngenes raine. Apa? Renes raine? Ngenes raine. Ngenes. Memprihatinkan. Memperhatikan kan jemaatnya kan habis. Kayak apa ndak mau habis kalau Bang Juma tiap malam mulai sore sampai subuh nenekmu kiper menjelaskan tentang itu. Orang pasti punya akal, pasti akan berubah. Lama-lama habis gereja di sini, dijualnya semua tuh. Nah, kalau dijual nanti bilang Bang ya, biar kita beli, kita jadikan masjid Bang. Iya Pak Desugi. Pokoknya salam dari Kediri Pak Desugi. Saya di Lirboyo. Oh Lirboyo. Ya. Di sini banyak Bang Handi orang Bugis, orang Ogi, banyak di sini. Pasti buka warung sembako. Bisa counter sama jualan kopiah, sajadah. Oh gitu. Makanan apa? Keripik apa? Udang atau apa tuh ya? Dulu saya waktu ke Blitar ya, 4 tahun yang lalu lah. Itu kan saya ke makam Bung Karno itu di Blitar. Itu ada orang Kediri itu, langsung dari Kediri menjumpai saya di makam Bung Karno itu. Cuma saya lupa namanya, semoga denger lah. Kalau denger hubungin saya dong. Ya, saya tadi ini naik nih pengen mau nanya Bang Juma, ada ndak jadwal di Kediri, misal di Malang gitu, mau ikut hadir gitu. Atau Pak Desugi atau Bang Handi gitu. Belum ada Bang. Belum ada, tapi dulu pernah aku ke Malang sih. Cari si kiamat itu, ketemu rumahnya. Bang Handi, saya herannya begini, di motor-motor tuh sekarang sudah mulai ada stikernya Bang Juma, gambarnya Bang Juma, walaupun pakai spek. Mantap. Iya, aku heran. Ini anak-anak nih kok suka bentar sama Bang Juma, sama Bang Handi, Pak Desugi ini. Di motor tuh ada tulisannya Juma Zoom apa? Nenek kiper bukan? Bukan. Mantap itu. Kuculuk. Oh, kuculuk. Enggak, bagusnya ditulis di mobil gitu kan, gambarnya Bang Juma terus nenekmu kiper. Keren itu Bang, kalau punya mobil gambarin itu Bang. Soalnya aku di sini nih Pak Desugi tiap hari kan di warung TV. Jadi tiap hari di situ tuh disetelnya suara Bang Juma, Bang Handi, Pak Desugi gitu. Cuman ya itu dah 3 orang itu aja yang jadi hobi anak-anak tuh, selain Bang Handi, Pak Desugi sama Bang Juma nggak ada. Cuman 3 orang ini. Masih banyak yang lain lah. Ustaz Alip ada, Ustaz Asa. Iya, Ustaz Alip ada. Cuman Bang, yang paling digandrungi gitu Bang. Paling digandrungi Bang Handi, Bang Juma, Pak Desugi. Kalau ini Pak Bom terkenal nggak Bom di situ? Bom di sini tinggal mukanya nih gosong di sini. Dia suka bawa Indomie sama bawa amplop, isinya nggak tahu berapa. Suka ngasih amplop orang ya. Kediri itu habis Blitar ya Pak De? Habis Blitar Kediri yo. Kediri ini timur Jombang, baratnya Malang, Bang Handi. Oh iya. Blitar baru arah Kediri. Kalau Blitar tuh selatannya Kediri. Kalau kita lewat tol mau ke Blitar ya lewat Kediri dulu baru Blitar. Blitar. Kalau lewat tol. Pokoknya Bang Juma ini sehat terus, semangat terus agar oten-oten ini habis dari bumi pertiwi ini, sadar semua bahwa apa yang dianut itu memang tidak sejalan dengan akal. Insya Allah terus berjuang lah. Ini ada tamu, jangan dianggurin. Ya coba. Siap. Anggri siapa? Anggia Putri Dharma. Halo Anggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki. Pak Desugi. Ya, halo.
boleh bicara semenit gitu, sapa-sapa sama Bang Zuma, Pada Sugi, Bang Andi. Rumbai nih Pada Sugi. Oh, dari Pekanbaru. Iya. Udah gabung api belum, Bang? Nah, itu sebetulnya keinginan tuh besar Pak De, tapi habis insiden. Tanya dulu dong, kalau dari Pekanbaru itu mana lebih duluan Anda kenal? Pekanbaru ya, Anda di Pekanbaru nih. Jujur ya, mana lebih dulu Anda kenal, Pada Sugi atau Andi Selebes? Bang Hadi Selebes. Salah. Bang Andi, kalau buat saya semuanya itu di mata saya tuh sangat saya hargai karena itu benteng dari Islam. Enggak, ini cuma bercanda doang, Bang. Iya, kalau bagi saya enggak bisa. Sama istilahnya karena itu ada kebanggaan kami untuk membentengan Islam. Masya Allah. Soalnya dulu ada namanya Ustadz Umar. Itu dari sana begitu. Masuk Jum, beliau ilmunya mumpuni lah, terutama Sirah Nabawiyah ya. Ternyata ya nggak enak lah, saya ulang lagi lah Pak deh, nggak enak. Jadi penyapa Bang Zuma, Bang Andi. Ya, silakan Bang. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang, sehat selalu, membentengi akidah Islam. Amin. Allahu Akbar. Masya Allah. Kami selalu mendukung Bang, kami bangga punya benteng-benteng untuk menjaga keislaman dari hama-hama oten. Amin. Alhamdulillah. Kita juga banyak pejuang baru di sini. Ada Bunda Rahma, ada Dinda Blokit Permanen, ada sahabat kita God. Ini adalah pejuang baru semua ini, Bang. Mereka ini adalah garda terdepan semua yang akan memperjuangkan akidah Islam. Amin ya Allah, amin. Bang Zuma. Iya, gimana? Kalau nanya sedikit aja boleh Bang Zuma, setengah menit aja boleh? Boleh. Kalau di Al-Quran kita atau di hadis ada nggak tertulis berpuasa itu selama 30 hari itu Bang? Puasa? Ya. Ayatnya bulan suci Ramadan, puasa 30 hari. Ya. Sahur Ramadan alladzi. Itu surah apa itu? Ayat apa itu ya? Enggak, dulu pernah Bang, saya mau nanya. Tunggu. Al-Baqarah 183 Bang cuma. 183 ya? Iya. Itu ada ayatnya, Bang. Ada, Bang. Iya. Jadi gini Bang, kenapa tidak disebut 30 hari Bang? Karena hari jumlah hari setiap satu bulan di Islam itu nggak sama. Nggak sama. Ada 29, ada 30. Jadi di situ diterangkan hanya berpuasa di bulan Ramadan. Nah begitu Bang, nggak disebutkan harinya, memang enggak. Ya kadang kan ini framing yang nggak tahan Pak D. Jawabannya gampang. Karena bulan di Islam itu nggak tetap. Itu Bang. Ya. Satu lagi Bang, 185 Bang Hindi. 185 Bang. Iya, 185 boleh Bang. Terkait Bang, dengan bulan suci Ramadan. Iya. Bang, satu lagi boleh Bang, nanya Bang. Iya. Boleh, apa Bang? Kan sering didengar tuh Bang, oten-oten bilang di mana Yesus itu dia tidak mengatakan dia bukan Tuhan. Kan sering gitu kan Bang? Di mana di mana Yesus berkata dia tuh bukan Tuhan, dia menolak dia Tuhan. Kan sering itu Kristen bertanya tuh kan Bang. Kalau kita bantai dengan Matius 7, 21, 23 bisa nggak Bang? Di situ kan jelas itu Yesus. Bisa. Saya ini suka juga lah Bang debat-debat sama kawan-kawan di rumah. Bisa nggak Bang? Kan dia sering bertanya tuh, di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Kan sering kita dengar tuh Bang. Gini Bang, jawabannya Bang. Itu orang Hindu nyembah sapi, ya kan? Sapi juga nggak pernah ngaku aku bukan Tuhan. Apakah sapi Tuhan? Gitu Bang. Oh iya. Nah, iya gitu kan. Oh sapi itu Tuhan berarti ya? Karena nggak pernah ngomong aku bukan Tuhan. Itu ditanya sama Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22. Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus manusia. Nah, itu terjawab. Berarti Yesus menolak. Iya. Kisah Para Rasul 22 nomor berapa itu, Bang Andi?
9 ya? 7. 9. Ayat 7, 8, 9 lah itu. Kalau ada nanya begitu bang, tanya aja itu orang, berarti kamu maling dong. Kan kamu nggak pernah mengaku bukan maling. Iya. Iya. Oke lah bang, itu aja bang. Oke bang, sehat selalu bang Zuma, semua bang Andi, Ustaz Sugi, bang Kore, Amin. Bunda Rama, Bunda Blokir, Bunda Rifa. Mana ada Bunda Rifa di sini? Iya pokoknya Semuanya nggak apa-apa. kata-kata terdepan walaupun tidak ada di sini sekarang Pak D, tapi semua itu buat kami satu tim. Gabung ke API bang ya, kalau di Pekanbaru bang ya. Mau sekali sebetulnya Pak D, tapi saya hampir insiden kehilangan penglihatan Pak D. Oh gitu. Ya habis insiden bawa alat berat. Sabar bang ya. Bawa alat berat kena power line, di kehilangan penglihatan saya. Ya Allah ya Rabbi. Ya lama di Zamrud sabar, juga. Bang. Ya lama di Zamrud Pedada. Oh iya. Tempat Pak D itu apa namanya? Tandun kan tempat Pak D kan? Di Siak bang. Tandun atau Siak? Di Dayun. Dayun. Saya sering ke Dayun tuh kalau libur-libur dari Zamrud tuh belanja-belanja di pasar Dayun. Saya kerja di Zamrud. Iya. Nah ya, kil Pak D ya, panjang umur selalu semuanya. Amin. Bang Zuma, Bang Andi, terima kasih. Sama-sama bang, sehat selalu ya. Ya sama. Ya, yang sabar bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa banyak. Bang Handi, ini aku bingung nggak bisa turun nih Bang Handi. Tidak bisa turun bang. Itu di kanan atas ada tanda silang bang. Di kanan atas ada tanda silang, dipencet aja itu bang. Bisa manjat nggak bisa turun ya? Nah udah. Kalau cari Oten di bawah ada nggak? Ayo Oten naik. Aku mau naikin dulu orang apak. Tadi kenapa ya YouTube error ya Bang Andi ya? Biasa itu dari sore katanya, tapi udah normal kan? Udah. Tapi abis itu pada udah penontonnya sama aja, cuma nggak kehitung aja sih. Ada itu yang baru naik tuh, disapa dulu Pak De. Hengki K. Selamat malam Hengki K. Iya, selamat malam. Saya mau ngomong sama Juma aja. Karena yang lain aku nggak mau. Iya, kamu tadi ini gua nggak izinkan lo. Gua nggak izinkan lo naik di sini. Haram. Kamu tadi mengatakan bangsat. Kamu ke rumah Oten aja lah. Najis kau naik di sini ya. Kami nggak butuh orang kayak lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yon. Ini dari Madura, Bang. Wah, dari Madura. Salam semuanya. Ya Bang. Mau tanya Bang Juma. Madura di mana Bang? Sumenep apa Bangkalan? Sumenep. Oh, Sumenep. Silakan Bang. Itu Ustaz Tata itu Maduranya mana? Suruhan dia. Pasuruan. Bukan Madura dia. Pasuruan Bang, bukan Madura beliau. Oh, bukan asli Madura, tapi dari Pasuruan, Pak. Tapi Pasuruan. itu orangnya Madura. Bukan orang Jawa. Orang Jawa. Iya. Yang orang Madura nggak ada ya? Ustad-ustad yang sering ini. Madura Ustadz Arif. Iya, itu Madura Ustadz. Ya, siang malam nonton ini. Masya Allah. Saya penggemar Bang Suma, semua teman-temannya semuanya nih. Ada yang mau disampaikan Pak Yon?
Ya mau sampaikan gimana lagi, udah kepikiran saya ini sudah cocok teman-teman ini semua. Ya cuman mendoakan tetap maju tuh. Amin. Ya udah, makasih dulu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Respon dulu nih, ada telepon. Iya Bang Sajireng, apa yang mau disampaikan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa masuk juga di sini. Salam kenal untuk semuanya. Ya, sama-sama Bang. Salam kenal. Dari mana Bang? Kalau boleh tahu Bang. Dari Jawa Timur nih Bang. Dari Jawa Timur Lumajang pun? tepatnya. Oh Lumajang. Jadi kami ngefan berat sama panjenengan semuanya. Masya Allah. Makasih Bang atas dukungannya. Tanpa saudara-saudaraku sekalian kita nggak ada apa-apanya Bang. Oke Bang. Insya Allah doa kami selalu menyertai. Amin, amin. Terima kasih. Tetap berjuang. Mari sama-sama berjuang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Siap Bang. Boleh nyapa Bang Juma, masih ada Bang Juma di situ? Bang Juma, ada yang mau nyapa nih Bang Juma? Jauh-jauh dari Lumajang datang ke sini naik bus. Mau nyapa Bang Juma? Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma sehat selalu? Alhamdulillah Bang, sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau ada agenda ke Jawa Timur, kabar-kabar Bang. Siap, Masya Allah. Kayaknya tangan saya ini pengen menjabat tangan beliau-beliau semua. Amin. Ya gitu aja Bang Juma, alhamdulillah saya sudah bisa naik di sini. Itu merupakan anugerah bagi saya bisa bicara dengan Bang Juma, Bang Endi, dan Pak Sugi. Iya dan Bang. semuanya. Terima kasih. Iya, Mudah-mudahan sama-sama Bang. semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Itu aja Bang, terima kasih ya. Nggih, sami-sami. Ya pamit turun. Assalamualaikum Monggo, tidak akan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Sami-sami, ndherekaken. Sama-sama ya Pak De. Iya. Ya, Oten, silakan naik. Masih jam berapa sih? Jam 11 kok udah sepi. Oten ini gimana? Yang naik tadi semua kurang waras. Naik yang waras lah. Emang ada Oten waras? Yang waras sudah Berharap pada sih. mualaf nih. Yang waras sudah pada mualaf. Contoh Bang Gut tuh ini. Udah jadi mualaf yang waras. Iya. Yang tinggal yang gila-gila aja. Selamat malam Blowpot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam Bang Suma. Iya Bang Plot. Malam. Iya. Saya cuma mau curhat sedikit ini bisa? Ya, silakan Bang. Muslim Kristen. Iya Bang Suma. Muslim. Iya, salam dari Seruako ini Bang Suma, Lu Timur. Wes Seruako, Masya Allah. Iya. Iya. Yang mana itu? Kalimantan Selatan? Jawa Timur. Jawa Timur. Bukan. Sama-sama salahnya. Sekampung dia dengan Bang Suma. Sulawesi. Oh iya, sorry Sulawesi. Lupa saya. Asli Palopo ini Bang Suma. Oh, Masya Palopo. Allah. Iya. Iya, Mantap. saya mau sampaikan Bang Suma.
Ya, Soalnya gimana saya itu? masih waktu selesai Lebaran, saya pergi cuti ke Makassar. Orang kan biasa berburu apa namanya oleh-oleh. Saya pergi berburu Bang Suma sebenarnya ini. Iya. Iya, saya pergi ke Bolangi itu, Habit Bolangi, cari Bang Suma tapi ya belum belum jodoh kayaknya, enggak ketemu. Masya Allah. Kalau ke sana tuh hari Sabtu, Bang, atau Saya hari hari Minggu. Sabtu Ustaz Sugi hari Sabtu tapi saya jam 10 saya tanya di situ Bang Sumanya ada ndak? Kapan? Dia bilang mungkin sorean baru ada. Aduh. Pas besoknya saya mau pulang jadi ndak ketemu lagi. Oh, alah. Saya sempat di Bang Suma, saya sempat nyanyi-nyanyi di panggung. Saya bilang, ini saya mau duet. Iya. Kasiannya. Iya, saya sama anak-anak, istri juga karena jujur ini selama mungkin sudah ada 6 bulan saya bergabung, saya ikuti terus lintas agama ini. Sampai istri juga kalau tidur sampai jam 4 subuh tuh nonton, apalagi pada bulan Ramadan dulu sampai pagi betul itu kita ikut Bang Suma. Jadi, sampai sahur. Iya, sampai sahur. Jadi sebilang kalau cuti kita ke Bang Suma dulu. Tapi ternyata ya belum jodoh lah. Mungkin kedepannya insyaallah kalau bisa. Mau ini, saya sudah ambil juga nomornya yang di penjual yang mau masuk itu Bang Suma. Dan di Dipo kan kalau ada Bang Suma, saya mau ke situ. Oh iya. Masya Allah. Ya, salam-salam saja dengan yang ada sini. Salam dari Surwako, semoga sehat-sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semua. Ya, lanjutkan kita pertahankan akidah. Itu saja Bang Suma, terima kasih banyak sudah saya dinaikkan ini. Terima kasih banyak. Iya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke Bolangi nggak ketemu, ya Allah, kasihannya. Iya, saya Sabtu biasa sore memang, bahkan biasa malam baru sampai di atas. Minggu ya, yang pasti Minggu di situ ya, Iya. Iya. Insya Allah. Lewat mana turunnya ini? Lewat tangga atau lewat jendela nih, Bang Su? Itu ada tanda silang di kanan atas tuh, Bang. Oh iya, makasih Ustaz. Iya. Itu tadi yang Otin itu saya penasaran mau ngapain dia sampai 3 kali nek. Jangan ada yang turut campur katanya. Saya hanya Bang Suma. Dia mau ngapain itu? Nggak tahu. Dia mau cakar-cakaran. Atau dia mau diludahi kupingnya? Mau diludahi kupingnya sama Bang Suma kayaknya. Siapa tahu langsung hilang budeknya kan di kupingnya. Itu siapa itu? Angin Mamiri ini apa ini? Bang Andi, urusan kita belum selesai katanya. Utangnya belum lunas. Ada apa ini Bang Andi ini? Utangnya Urusan dia ke kita Bang belum selesai. Andi Nah, belum kau naik, lunas. naik Angin Mamiri, naik. Semua bisa diatur. Tadi itu mau ngapain dia Bang Andi? Kan dia cuma mau berdua dengan Bang Suma katanya. Yang lain jangan turut campur. Dia mau apa? Dia mau ngomong bangsa tadi itu. Yang tadi itu kan yang kurang ajar. Mengajak guru. Nah. Kamu mau perut mau bengkak langsung dari jarak jauh? Mau? Kalau mau bilang, biar saya kasih resep dari sini. Kamu ke toko obat, kamu beli formalin telan 1 sendok, bengkak perut kau itu. Ini dari Api Sumber. Ini mengucapkan terima kasih atas bantuan umat Islam melalui Api untuk korban Galodo Bukit Tinggi. Sama-sama Bang, Masya Allah. Bang siapa? Istana Tubako.
Tidak ada media di bawah. Hari emosi dia. Emosi dia kan. Wah, ini Berarti memang Awian, nggak ada Awian ini mohon doanya agar saya diberi kekuatan dan kesabaran dalam cobaan istri yang kembali murtad. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kalau dia murtad ya udah bang, nggak usah dipikirin. Berarti dia kalau memang- Pak D kalau kita lihat mereka cara diskusinya marah-marah, berarti dia udah apa ya? Udah nggak ada kebenaran di Biblenya loh. Nggak bisa membantah, nggak bisa membawa data dalil. Betul dah lah, itu Bible. Aduh. Itu angin memiri Paling kenapa naik- dia? Emosi dia kalau naik mereka nih. Sama Bang Handi tuh Deng. Apa masalahnya? Ada Dia apa? dia oten kah? kadang nyamar-nyamar biar dinaikin. Iya, jangan sorry. Kadang kayak gitu kok. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, nanti teman-teman ya sekalian mungkin saya nanti akan mempromosikan produksi produk sendiri ya. Bang Juma, ini ada saudara kita dari Babel nih. Ada yang mau disampaikan. Iya, kenapa? Ya, ini eksekutor domba namanya nih. Silakan Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya. Lanjut. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga masuk ke Komal ini. Salam buat Bang Zuma, Bang Handi, aduh Pak Desugi semuanya. Kami dari Babel ini Bang. Babel. Babel itu Bangka Belitung, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya, kita monitor terus kegiatan dari sahabat Bang Zuma ini. Ya, kami terpacu sebenarnya. Cuman kami baru mau mulai mengumpul komunitas kita ini nih Bang. Ya, mohon doanya. Pak Bayu sekolah ya, Pak Bayu sekolah. Semoga bisa. Masuk api bang, udah gabung ke api bang. Makanya kita pengen petunjuk ini, kita pengen sekali ya membuat wadah di Bangka Belitung seperti ini juga. Kita pengen juga sama-sama lah untuk kita kan ada yayasan api bang ya, Apologet Islam Indonesia. Abang gabung aja ke api, nanti bentuk kepengurusan di Bangka Belitung bang. Kebetulan Bangka Belitung belum ada ini api di sana kan? Siap, memang belum ada Pak Disugi. Iya. Ya, sekali lagi saya terima kasih udah bisa dinaikkan Bang Zuma ya, hormat kami dari Babel, untuk Pak Desugi, untuk Bang Handi juga, semualah rekan-rekan semuanya. Saya support terus, saya berdoa biar Allah memberikan kesehatan kita semua untuk berjalan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin saya nggak berlama-lama, saya udah senang sudah bisa bergabung. Nggak apa-apa saya diturunin sekarang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini orang-orang baik semuanya loh, masya Allah. Halo. Hello. Siapa Bang Andi? Janganlah diomongin di sini lah, akan live. Iya orang baik itu, orang baik tadi. Pokoknya orang-orangnya tadi itu suka bersidang. Nah, nggak enak lah ya diomongin lah, nantilah. Udah lah, orang penting lah. Silakan naik, coteng-coteng. Dia WS saya lagi. Putri Sion maksudnya. Ada yang banyak permintaan itu Bang, benar sama dibawa.
Itu angin mamiri itu masih itu dia selalu bertanya. Bang Andi kalau bisa menjawab pertanyaanku, saya belikan Pajero. Pertanyaannya satu itu, tunjukkan ada datanya di Bible Yesus mengaku Tuhan minta disembah. Itu dia pertanyaannya. Itu makanya dia selalu bilang urusan kita belum selesai katanya. Oh iya itu dia. Ingat. Oh dia itu iya. Iya itu namanya anak durhaka. Naikin siapa yang dinaikin lah daripada 02 itu. Kalau mau yang sapa-sapa ya kita kasih lah. Tuhan menciptakan manusia dengan 2 jenis kelamin. Bukan Tuhan pengen juga punya titit. Kurang ajar kau Sadli. Ada Sadli ada aja. Parah ini Sadli ini. Semakin kreatif ya hostnya ya. Iya kreatif ya. Paling diajarin Bang Juma. Ganti lagi nanti deh. Tuhan itu yang menjaga dan merawat manusia, bukan manusia yang merawat dan menjaga Tuhan. Gitu. Panjang kali. Tuhan kok dirawat manusia gitu aja. Ya buktinya Bunda Maria merawat siapa? Ya Tuhan kok dirawat manusia. Tanda tanya tuh atau tanda seru. Tumben Lesti diam-diam baik. Jangan-jangan dia sakit gigi tuh. Gua habis makan nanas ya. Kok jadi kepuyeng kepalaku ya? Nggak enak perasaan. Oke, aku izin iklan dulu ya. Iya. Ya, buat teman-teman yang ingin mukanya glowing, cerah, bersih, teman-teman bisa langsung pesan skincare di saya. Nama skincare-nya Design dan juga body care. Gitu teman-teman. Iya, hubungi HP saya. Ya, hubungi WA saya ada di bio profil. Kalau hubungi HP saya berarti Anda pesan 2. Serius ya dia? Serius ya? Serius. Produk kita sendiri udah. Oh ya mantap. Udah BPOM. Oh itu tadi yang mau dipromosikan Bang Juma tadi. Betul, Pak D. Namanya Design, punyanya Mbak D. Kerjasama dengan saya juga. Ada skincare dan juga body care. Teman-teman yang berminat bisa hubungi saya lewat WA. WA-nya ada di bio profil. Harganya seberapa? Karena kita ini produknya lagi promo besar-besaran, pokoknya di bawah 100 ribuan. Mantap. Teman-teman sudah ber-BPOM, body care dan juga skincare. Yang berminat bisa hubungin saya. Siapa yang menghubungi saya juga? BPOM, tapi BPOM Sadli sama aja kan. BPOM coba bilang dulu. BPOM coba bilang. BPOM. Sakit gigi Bang Handi, cuman lagi males ngomong. Dia kebanyakan makan telur tadi itu. Nama produknya apa? Nama produknya Design. TikToknya ada, langsung aja klik TikToknya Design. Ayo buruan hubungi HP saya yang mau beli itu. Dapat diskon. Cepetan kan udah tahu nomorku. Cepetan melalui saya. Kalau melalui saya. Ya, ownernya Bang Zuma dan Mbak Ding. Nah itu, ayo cepatan hubungi nomorku. Wah udah 1 nih, cepetan. 1, saya hitung sampai 5. Siapa yang cepat pesan melalui nomorku, saya kasih hadiah menarik. Hadiah utama. User boleh dong beliin biar saya glowing. Kalau wajah udah berkerut nggak bisa lagi Pak. Bisa. Kan tinggal didempul baru diamplas. TikToker selamat malam. Ya harus Bang host sematkan keranjang kuning. Jadi tinggal ini orang.
Oh, belum banget. Cowok cewek lah, cowok cewek. Cowok cewek bisa, yang berminat langsung WA aja, WA-nya ada di bio profil. Nah ini nih ada satu nih pesan. Ntar dulu ya. Saya tulis namanya dulu nih. CP. Ini namanya CP Sniper Autocar. Nah, saya kasih langsung nomornya ke Li, lu respon ya, gua kasih nomornya ya. Siap Kanda. Tunggu. Harganya di bawah 100.000, kita lagi ada promo besar-besaran nih. Khusus untuk penggemar Bang Juma. Mana sih? Berapa tuh? Udah lengkap belum? Sudah ada serum, kemudian ada krim, kemudian ada toner dan juga murah meriah. Ayo, toner 1 liter toner. Maklum lah. Nih udah aku kirim tuh. Nah, ada 1, ada 2 nih. Ya, assalamualaikum, belum pesan ya. Siap Kanda. Direspon itu ya, nggak aku kirim. Iya. Siapa tahu dia pesan 2 ya, buat satu-satu. Ada yang nanya nih, bisa COD katanya, ada yang nanya. Nggak bisa COD. Bisa COD, ongkirnya mungkin bisa, tapi kalau untuk pembelian barangnya belum bisa. Bukan COD namanya itu. Kayak kemarin kan buku, mereka bayar bukunya, ongkirnya mereka bayar di sana gitu, Bunda. Kalau COD itu bayar di tempat semua, sayang. Oke, aku pesan. Oke, Bunda. Besok aja. Siap, ada body care juga. Jadi teman-teman yang mau putih, cerah, bisa langsung pesan di saya. Sudah ber-BPOM. Tidak belanja kulit kayak itu kalau pemutih nanti. Mencerahkan, Bunda. Mencerahkan kulit. Di Bang Juma mana? Di panas matahari balam pagi. Belinya gimana? Belinya mana, WA Bang saya di Juma? bio profil ya teman-teman. Oke. Kita sambut Oten dulu. Ada ke Oten di sini. Kenapa ini netizen nih nggak mau tidak hadir Oten? Orang mau bisnis dulu. Jadi yang tadi naik itu Pak D yang di Babel itu ya, beliau pengacara di Babel, bersedia menjadi ketua API Babel. Dia sedang membentuk di sana. Minta aja KTP-nya Kepanjangannya itu, Pak D. KTP sama email. Bentar. Aduh, Bunda. Kepanjangannya Babel. Minta aja KTP sama emailnya, terus kasihkan ke Ustadz ke Bang siapa? Jibril. Siap Pak D. Biar cepat. Saya kemarin berapa orang itu, Mbak Sonya, termasuk Mbak Sonya, Bang Faisal, itu langsung saya daftarkan, langsung dapat balasan. Nah, di Bali juga sudah ada API ya, kalau mau bisa melalui Mbak Sonya dan Bang Faisal untuk wilayah Bali. Yang mau pesan ke Sarli, yang mau pesan ke Sarli, baru 1 loh. Cepetan, baru 1. Cepetan. Sarli udah dihubungi tadi. CP Sniper itu. CP Sniper Autocar, udah ya? Dia pesan 10 itu. Banyak kali udah pesan. Mau jual. Pesan 10, 9 ke Bunda Rama, 7 ke Bunda Hesti. Tambah 7 berapa Bang Andi? Mana 10? Salah hitung ya? Aku mau jadi agen, tapi aku coba dulu lah. Kalau saya jadi agen cepat itu, pokoknya kirim gambarnya ke gua jadi agen. Buat taruh di YouTube saya. Semua orang dipaksa sama Bang Andi itu nanti. Saya kan untuk istrinya Pak D bagus nih, untuk Pak D. Rodanya bagus. Saya sendiri udah coba selama 2 minggu ini, alhamdulillah gigi saya putih. Masih kola. Gimana ceritanya Bang pakai krim gigi yang putih? Coba Bang, Ya, orang gimana? pakai untuk kulit Sepil dulu Bang, ngapain? sepil. Saya kan udah hitam. Sepil dulu. Orang saya Ya setengah sepil mati dulu, untuk sepil.
mau hitamkan diri, mau diputihin. Jadinya kena gigi agak sedikit buram, aku pakai 2 minggu bening gigiku, masya Allah bersih. Sepil ya, coba dulu sepil. Aku nggak pernah lihat gigi abang, coba sepil. Wis, nggak boleh. Tapi Bunda Esti beda loh. Kok dia kalau kesakit gigi kepalanya yang tersakit? Ini ada nih, Ustadz Sugi boleh minta WA Sadli mau pesan skincare. Wes, dapat satu dia. Saya bagikan ya, itu yang apa nomor yang biasa itu Bang Sadli ya. Iya Bang, iya kan, dah, iya. Kalau nyebut aja bingung. Ayo teman-teman. Pengaruh skincare. Gitu loh. Ayo yang mau skincare, yang pingin glowing ya. Gambar Ya, fotonya sih pasang. jadi ini teman-teman murni produk sendiri. Kita yang kelola sendiri, kita yang urus sendiri, kita yang langsung ambil di pabrik sendiri. Semua kita sendiri, produk murni olahan tangan sendiri. Nah, Bang Suma mencoba untuk membantu teman-teman untuk membersihkan diri dari kotoran kuman-kuman babi yang berterbangan di udara, yang tempel di muka itu dibersihkan pakai itu. Ya, Mbak Edofilia silahkan dihubungi nomornya Bang Sadli, ini itu udah saya kirim. Ya, ini sneakernya betul-betul bukan punya orang lalu kami jualkan, Skincare bukan. bang, skincare. Ya kan banyak yang ngerti, kalau udah bilang sneaker udah pada ngerti pun. Ya nggak usah diprotes satu. Coba abang bilang dulu. Abang bilang dulu skincare. Striker. Striker. Gitu aja pun repot. Sneaker aja, sederhana pun. Skincare, Skincare. Atspen. Skincare. Skengkeng. Kamu abang. Iya, kiper, betul. Iya, kiper. Kombatan. Selamat malam. Kombatan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 nih, sebentar. Dari Adek Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu testimoni Mau tanya-tanya boleh? Dan dulu Pak, lagi bisnis, jangan dulu Pak, coba. Oh tuh. Ini harga berapa ini segini, host? Jadi untuk skincare-nya itu harganya 95.000. Jam dulu lah. Iya Bang. Waalaikumsalam ya Bang, sabar Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, aku izin minta promosi bentar ya. Jadi kita punya skincare namanya Design. Nah, ini untuk skincare-nya sendiri itu harganya 95.000, udah mendapatkan krim, kemudian ada toner, kemudian ada serum dan juga ini facial wash. Jadi ada 4 dengan harga 95.000. Nah, ini harganya sendiri adalah harga promo karena kita lagi ada promo besar-besaran untuk bulan ini. Untuk bulan depan belum dipastikan harganya berapa. Jadi untuk bulan ini harganya 95.000. Teman-teman sudah mendapatkan krim, kemudian serum, pembersih muka dan juga toner. Dia produknya. Gitu. Mantap. Ya udah kirim saya Bang. Biar istri saya kinclong lagi. Saldi, HP lu nggak aktif, itu lu gua hubungin 2 nomor loh. Oh, nomor yang satu kan, Dang? Yang mana itu? Yang itu nggak aktif lagi. Nah, Coba banyak yang mau beli loh. Ntar lu Nomor bentar, yang coba. ini nggak aktif, yang ada sama saya ini. Iya Pak Din, udah nggak aktif lagi tuh. Yang mana itu? Aduh. Kasih. Oh ini. Ini ya. Wah itu, aduh. Salah. Ini ada Oke, yang ganti. malah. Ini ada yang pesen soalnya. Kasih nomor yang benar. Udah ada BPOM-nya ya, udah ada Cinta Islam, udah ada. Iya, sudah ada BPOM. Bunda nggak pesan, Bunda?
Aku mau. Oke, Bang Sadri, siap. kasih nomornya saya Bang Sadri, biar saya kirimkan sama orang itu. Udah saya WA Pak De, ini saya bilang ini saya Pak De gitu. Oh, Aku pesan 2 lah besok. Oke, Tambahin ya teman-teman. Itu Sadli bilang harganya 95, itu belum ongkir ya, belum ongkir. Iyalah. Ya, betul. Terlalu murah kalau ongkirnya juga itu, Bunda. Oke, kita sapa dulu Bang Combatan. Selamat malam, assalamualaikum. Oh tadi udah ya, sapa-sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Ini mau tanya sama Bang Juma ini, ya mohon pencerahan aja sih. Jadi gini Bang, saya Muslim ya, jadi saya meyakini bahwa Allah itu Maha Tahu untuk ke depan setiap umatnya ya. Tapi ada beberapa hari yang lalu tuh ada kawan begini Bang, dia ini usaha, dia ibadahnya tekun, tapi usahanya itu selalu gagal. Nah sementara dia berbicara dengan saya begini, Allah tuh kan Maha Tahu, saya juga ibadah. Nah, saya melakukan usaha ini bakal bangkrut, bakal hancur. Kenapa nggak dihentikan? Nah itu cara memberikan pencerahan terhadap beliau itu seperti apa? Karena sampai beliau itu sampai mengeluarkan statement begini, seakan-akan Allah tuh nggak adil. Itu gimana Bang? Mohon pencerahannya coba. Saya sampai bingung gitu. Dia nanya seperti itu, saya juga bingung. mana Bang Juma? Bang Juma? Mana Bang Juma? Jauh dari perangkat apa? Halo Bang Juma. Mana? Mana Bang Juma, Bang Sadri? Kok nggak ada suaranya? Bentar Pak De, lagi jauh dari perangkat. Oh. Mungkin dia kurang bersyukur selama ini, kurang bersyukur. Jadi gini Bang ya. Allah itu berpesan adunya mata gurur. Dunia itu hanya sunda guru saja. Jadi jangan dijadikan dunia ini tujuan. Ya. Kalau dunia ini dijadikan tujuan, maka ketika dia mengalami kegagalan, dia akan frustasi, akan stres. Dunia itu hanya sarana saja. Iya. Ya, jangan sampai masuk ke hati. Itu Allah uji itu. Allah sedang uji dia. Mana kamu lebih cinta aku atau lebih cinta dunia? Seperti itu. Nah, jadi kalau dunia ini dijadikan tumpuan, dijadikan tujuan hidup, ya dia begitu mengalami kegagalan, dia stres. Ya, dia mengatakan Allah tidak adil dan sebagainya. Padahal bagi Allah dunia ini tidak ada harganya. Bahkan kata Rasulullah, seandainya dunia ini harganya itu seimbang dengan sayap nyamuk yang sebelah, maka Allah itu tidak akan memberi izin orang-orang kafir untuk minum walaupun satu tetes. Itu menurut Rasulullah ya. Karena dunia ini tidak ada harganya, maka Allah bebaskan orang-orang kafir itu untuk menikmati dunia ini. Ya, dunia itu janatul kafir, si jenun muslim, penjaranya orang-orang muslim. Itu banyak banget tuh kirim tuh yang pesan tuh. Ya, cara-caranya begitu Bang, istighfar lah. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Pokoknya nggak tidur lu sampai pagi lu, siapa suruh lu. Ya udah, oke ya. Yuk. Allah. Ya udah, makasih banyak Ustaz Sugi ya. Iya, sama-sama Bang. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup di tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia itu cukup di genggaman saja Bang. Jangan sampai masuk ke hati. Ya, itu nanti tak sama beliau.
Ya. Otennya ada? Nggak ada. Badannya nggak ada. Itu tadi ada pertanyaan. Usaha selalu gagal, padahal Allah itu maha tahu. Kalau tahu gagal, kenapa tidak dicegah oleh Allah? Ya, kita kan sudah diberi free will oleh Allah. Silahkan kamu berusaha. Itu dipasrahkan semua, sudah masalah duniamu dipasrahkan, silakan. Allah udah nggak ikut campur masalah itu. Silakan kamu diberi. Iya, maha tahu. Kamu itu diberi akal, diberi kekuatan, ya, diberi kebebasan. Nah, silakan kelola dunia ini, begitu loh. Bukan Allah yang mentakdirkan kamu jadi miskin, kamu jadi kaya. Enggak, Allah nggak mentakdirkan itu, enggak. Iya, sama Kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup 1000 tahun lagi. Kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu hidup sampai besok. Sama seperti ungkapan itu kalau misalnya kita kembalikan kepada orang-orang kafir. Allah sudah tahu mereka kafir. Kenapa nggak dimatikan aja, kan gitu ya? Iya, betul. Kenapa nggak dimatikan aja? Nah ini makanya dikatakan kekufuran itu mendekati kekafiran. Al-Quranul Karim sudah menjelaskan dengan sangat gamblang. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutsaraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Itu kata Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Pade yang jaringannya gak ini, Bang Juma ada. Pade yang merah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Oh, mustahil, kata Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wala ya'lamannal kazibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kalau ada orang beribadah hanya karena minta supaya rezekinya bertambah, itu keliru. Artinya ketika dia berusaha, tujuannya kemudian berusaha untuk usahanya itu makmur, sejahtera, lalu kemudian dia upaya berdoa, doanya itu untuk usaha, bukan untuk ibadah ikhlas kepada Allah, itu orang ibadah sia-sia. Jadi Allah tidak melihat ibadah kita untuk memberikan rezeki kepada kita. Andai saja tolak ukur rezeki itu adalah ibadah, maka semua orang akan ke masjid, tinggal terus di masjid. Semuanya akan ke masjid. Tidak ada orang yang tidak ibadah. Lalu apa takarannya kemudian kalau sudah demikian? Apa takarannya? Ibarat kata setiap orang sholatnya zuhur, jatuh dari langit 1 karung uang, pak. Sholat asar, jatuh dari langit 1 karung emas, pak. Maka semua orang akan melakukan sholat. Maka semua orang itu akan melakukan usaha, di mana usaha itu didapatkan dengan apa? Berkembang dengan cara ibadah. Pada saat usaha berkembang, ibadahnya dikurangin sikit lah. Nah ini udah masih ada tabungan 200 juta di bank, kurang-kurangi sholat zuhur dulu lah. Begitu uangnya tinggal sedikit, oh rajin lagi ke masjid. Ini jatuhnya kepada orang munafik. Dulu juga ada staf saya bertanya seperti itu di kantin lagi. Ini yang keempat kalinya kayaknya aku cerita. Ibu kenapa muram kali wajahnya? Saya kecewa ini Bang Zuma. Kenapa? Ada teman saya gak pernah sholat, kaya raya. Saya setengah mati, begini aja terus. Ya suami pun kerja, saya kerja, anak masih kecil, tapi kayak gini, seret terus padahal saya ibadahnya bagus. Jadi apa sekarang alasannya ibu? Saya mau resign deh, kata dia gitu. Saya mau resign karena percaya
percuma juga saya sholat, saya kerja aja begini-gini aja pun usaha saya, mana suami saya kerja di luar provinsi gajinya cuma gitu. Jadi saya katakan sama beliau dengan ucapan yang sama, kalau Allah menilai ibadah kita itu dengan ibadah, boleh tidak ibadah kita itu kita tukar dengan sehelai bulu? Semua ibadah kita kumpulkan untuk membalas sehelai bulu yang ada pada diri kita ini. Mulai dia di situ berhenti suap, lalu dia tanya serius sama saya. Maksudnya gimana? Nah, kalau orang pergi masjid dinilai dengan harta, maka semua orang akan ke masjid. Begitu dapat harta, tidak ke masjid. Jadi Allah tidak menakar kita itu dengan harta. Harta ini bagi Allah hanya sampah. Hanya sampah. Harta ini bagi Allah. Yang Allah inginkan kepada kita itu adalah ridho. Ridhonya Allah yang harus kita raih, bukan hartanya Allah. Sampah alam semesta ini bagi Allah. Jadi kalau kita minta rezeki berarti kita minta sampah. Orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang dijauhkan dari sampah. Kenapa? Di padang mahsyar nanti orang yang paling berat hidupnya di sana adalah orang yang paling banyak hartanya. Bayangkan ditanya, sendalmu ini dari mana? Kau dapat dari mana? Setelah kau jual kau belanjakan kemana? Itu baru sendal, belum cincin, belum anting, belum rumah, belum harta. Orang miskin lebih dulu masuk surga. Kenapa? Apa yang mau ditanya? Sementara alam semesta ini bagi Allah 1000 tahun, bagi manusia, bagi Allah itu cuma sehari. Nah, kita hidup berapa? Berapa tahun kita hidup? Bagus-bagus kalau sampai 80 tahun. 80 tahun berarti berapa itu di mata Tuhan? Satu kedipan mata aja kagak bagi manusia tuh. Jadi Allah sayang ke kita. Allah tidak ingin merusak kehidupan kita di akhirat dengan memberikan sampah kepada kita. Karena bagi Allah 80 tahun itu kecil. Sementara yang disiapkan oleh Allah adalah kehidupan kekal dengan penuh kebahagiaan, yaitu jannah. Apa yang ibu inginkan? Pangkat? Enggak juga. Terus apa? Yang penting cukup makan gini-gini dan seterusnya. Kutanya, coba lihat itu ibu-ibu kantin tuh. Jam 6 pagi sudah ada di situ. Pulang itu jam 7 malam. Mana anak bayinya di rumah? Mana suaminya? Mana waktunya untuk baring? Mana waktunya untuk duduk? Tak ada kan? Gajinya berapa per hari? Coba tanya. 25.000 waktu itu. 25.000 per hari kali sebulan. Bandingkan dengan gaji ibu. Ibu sudah punya pekerjaan, ibu sudah gini. Iya juga ya. Iya. Nah, sama seperti teman abang tadi. Orang masih di jalan pungut kartun bekas. Saudara teman kita itu sudah buka usaha, itu udah lumayan itu. Mungkin istilah kita orang sini terlalu ngoa, terlalu lebar mata, terlalu melihat tetangga beli ini dia juga mau berhasil. Sabarlah. Saya sering mencontohkan kemudian. Akhirnya teman saya itu tersadarkan. Jadi selama ini saya sholat itu salah ya Bang Zuma? Ya salah, cara sholatnya itu salah karena niatnya seperti itu. Jadi gimana? Ikhlas karena Allah, apapun yang terjadi. Ibu Rina pernah enggak? Maaf saya sebut nama. Pernah tidak ibu minta sebelum anda dilahirkan ke atas muka bumi ini, anda minta kepada Tuhan, lahirkan saya di tahun sekian, hari ini tanggal sekian, di rahim seorang wanita bernama ini, dan ingat jenis wanita ya? Pernah enggak? Tidak pernah. Kalau begitu kita tidak punya hak menuntut kemudian apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita. La yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Allah yang menginginkan kita seperti ini kemudian. Tetapi kita inilah yang ditanya. Anda yang akan ditanya, bukan Allah yang ditanya. Akhirnya waktu itu Bu Rina ikhlas, sebutnya lagi. Ikhlas beliau kemudian untuk ibadah setelahnya. Apa yang terjadi? Saban hari dia bertemu dengan saya. Alhamdulillah Bang Suma, bapaknya anak-anak udah pindah tugas ke Makassar. Dia naik jabatan, naik jabatan. Akhirnya dia nggak jadi resign pada saat itu. Nah ini, jadi kalau ada orang ibadah karena harta,
Tuhan kan maha tahu. Ya Tuhan maha tahu memang, tapi Tuhan punya rencana. Bayangkan aja, jangankan kita, hal yang sangat besar dalam kehidupan manusia ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau. Ada yang aku tahu, engkau tidak tahu. Pengetahuanmu hanya secuil. Ada hal-hal gaib yang telah kusiapkan untuk kalian. Itu kata Allah. Ya, jadi menurut saya, kalau saudara kita itu bertanya Allah itu maha tahu dan seterusnya, sudah. Apakah kemudian udara yang dikasih dan semua yang Allah fasilitasin ini masih kurang menurut dia? Kalau masih kurang, tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Makanya kalau melihat tentang akhirat, tengok ke atas. Ahli Sugi puasanya luar biasa, lihat ke Ahli Sugi ke atas. Tapi kalau melihat masalah dunia, lihat ke bawah. Masih banyak orang yang lebih miskin dari kita, masih banyak orang yang lebih susah. Ada kita yang paling susah harta, yang paling miskin adalah kita. Tapi ingat, ada orang yang tidak punya mata, ada orang yang tidak bisa ngomong, ada orang yang tidak punya kuping, ada orang, tapi buktinya mereka bahagia. Bahkan ayam pun tidak dikasih kaki, tidak dikasih tangan, mampu dia. Belum pernah ada ayam mati kelaparan, ayam mampu untuk menghidupi dirinya. Masakan kita putus asa dengan rahmat Allah dan ridha Allah hanya karena gagal usaha? Orang yang sering gagal usaha itu tanda orang yang dicintai oleh Allah. Ingat, tanda-tanda orang yang dibelakangi oleh Allah adalah orang yang setiap kali berusaha selalu sukses. Setiap ada yang dilakukan itu tidak pernah diuji. Kapan ada orang tidak pernah diuji oleh Allah? Camkan, itu tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda orang yang dibelakangi oleh Allah. Hati-hati. Hati-hati. Jadi saran saya sampaikan kepada saudara kita, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau mengenai akhirat, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Sekira gitu, Bung. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih, nanti tak sampaikan sama beliau. Aku juga terima kasih banyak Bang Juma ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MZ, halo MZ. MZ, siapa sih? Kok nggak ada suaranya, udah naik. M Setiawan. Halo, Bang M Setiawan. Turunin aja, nggak ada suaranya, Mbak Esti. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, kita permintaan. Loki permane bukan kebalikannya kak. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yuk Ten naik sini Ten. Oh Ten yang mau diskusi. Tuhan aja. Oh Ten yang mau disadatkan, Oten yang mau belajar, silakan naik, minta permintaan. Oh, kirain ngetek aku, rupanya boker permanen. Bikin-bikin nama kayak wow, suara Bunda Esti kok jadi lembut. lagi nggak mood. Oke, lagi nggak ada hotel. Besok kita gasin ya. Oke teman-teman yang Kristen, ayo. Ayo Ten, ayo Ten. Mana nih pasien lembut itu apa Bang Sadili ada yang WA belum dibuka katanya.
Memang lagi sibuk dia banyak banget, gua kirim aja lebih 10. Sibuk dia, biarin. Siapa suruh gua kasih kerjaan sampai pagi dia. Ada yang mau beli buat aku kah skincare-nya? Putus apa? Ini ada lagi nih, tunggu ya. Kan, Bun. Putus cinta nenek lu kiper. Emang gua pacaran apa? Pacar aing siapa? Putus cinta. Aing tak ada yang mau pacaran sama aing. Gak ada yang mau beliin buat aku kah skincare-nya? Aduh, parah kalian. Lagi ngapain sih janda pakai gitu-gituan? Ih, justru Bang Handi, justru karena janda atuh biar ada yang mau. Gimana sih Bang Handi? Udahlah Justru fokus. karena janda. Udahlah fokus urus anak, udah nggak usah mikirin kayak gitu-gitu. Kan anak aku udah gede, lagi skincare. Astagfirullah. Kan anak aku udah gede. Pakai Insya Allah aja. SMA tahun. Ngapain beli skincare kalau begitu? Ada abu gosok kok murah. Astagfirullahaladzim. Parah nih Bang Handi. Bunda Esti mau lah. Cinta Bunda ditolak ya baluap. Jangan typing gitu, nggak boleh. Yang perlu tuh saya. Bang Handi skincare, Bang Handi mau nongkrong malam-malam di Blok M. Rencana begitu, pakai lipstick. Astagfirullahaladzim. Kok Bang Handi jangan lah, pantesan aku nggak laku-laku. Ternyata Bang Handi suka nongkrong malam-malam. Pantesan aing nggak laku-laku atuh. Ayo Ten, saya beliin Bunda Esti, bagus. Ayo, Ustaz Dugi bagus mau tuh. saya bayarin, siap. Biar saya Aku juga glowing. mau. Itu Bang apa? Sana tuh bagus. Kok enggak? Di DM ya. Kok saya nggak ada yang mau bayarin sih? Biarin Pak Bang Handi. Nanti DM ya yang mau beliin aku ya. Kalau gitu saya pakai minyak rem aja lah. Iya, bagus tuh buat Bang Handi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Tayo gimana kah? Waduh Pak Tayo, kemana aja Pak Tayo? Bunda Esti udah glowing kok belum? Di sini aja, Bang Andi, di Kalimantan. Oh ya, gimana tanah udah laku? Tanah apa itu? Ya, maaf ya, mau nyapa aja Bang Juma. Sekalian mau melanjutkan pertanyaannya Pak Bambang waktu itu, ketika Bang Juma diskusi sama Pak Bambang. Pertanyaannya, ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minum racun, terus katanya malaikat apa kerjanya waktu itu sehingga baginda kita terkena racun. Silakan Bang Juma. Ini pertanyaan dari Pak Umum waktu itu. Bang, kayaknya Bang Juma jauh dari perangkat. Nah itu kan apa Bang? Dari dagingnya sendiri kan sudah ngomong Bang sama Nabi Muhammad itu di pahanya itu, aku diracun. Iya. Kan, iya itu kan sudah bentuk penjagaan dari Allah SWT itu. Kenapa Cuma waktu nanya itu- begitu? Ya. Cuma waktu itu pertanyaannya Pak Bombong. Iya, bentar. Orang Kristen ini kenapa nggak mikir? Sementara anaknya sendiri mati diracun, kenapa nggak ditolong? Yesus itu mati diracun, kenapa nggak ditolong? Gitu Bang, dibahas Iya. gitu. Aku ikuti waktu itu diskusi antara Bang Juma sama Pak Bombong. Ditanya sama Pak Bombong, apa kerjanya malaikat waktu itu? Kenapa tidak dijaga sama baginda kita? Sehingga terkena Ya, racun. Allah memberikan penjagaan lain, yaitu dengan cara apa? Membuat daging kambing itu berbicara, itu penjagaan itu. Sehingga Nabi Muhammad nggak sempat menelan racun itu. Begitu dicicipin langsung dilepeh. Ya langsung dimuntahkan sama Rasulullah, nggak sempat keracun, nggak ada Rasulullah mati diracun pun nggak ada. Iya. Nah justru tanya balik, lah itu Tuhanmu mati diracun, katanya anak yang dikasihi, kenapa nggak dijaga sampai mati keracun?
Iya, aku ikutin waktu itu. Ya. Terima kasih penjelasannya Ustaz Sugi. Iya, sama-sama Bang. Dihantam balik aja Bang. Karena Oke, begitu oke. besar Orang kasih yang Allah mau- terhadap dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Katanya anak yang paling dikasihi. Diracun kok diem aja, ini Tuhannya kemana ini? Ya itu pertanyaan selanjutnya sama Pak Bombong. Ade, orang yang mau meracuni Nabi Muhammad pun pada akhirnya dia syahadat. Masuk Islam. Masuk Islam. Itu pertanyaan Pak Bombong sih. Iya. Aku hanya teruskan aja. Ketika waktu itu kan Bang Juma langsung turun kayaknya. Jam berapa itu? Dikik itu. Oh, Bukan Bang Zuma turun, dikik itu. iya. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu bang. Bang. Ya. Itu serius nanyanya, itu tanah udah laku belum? Tanah yang mana Bang Andi? Aku nggak punya tanah. Oh. Ya kalau gitu tanah di belakang rumah jangan dijual, itu tanah orang. Itu tanah Malawang, kamu orang mau di Mega. Oh, Mega. Tanah tahu ya jam balu, ke balu mbok. Oke Bang Ding. Iya deng, makasih deng. Deng agak api ku Kalimantan Timur deh. Belum ada deh, nanti saya coba nanti hubungi teman-teman di sana ya. Ya, sering-sering saya komunikasi. Aku hampir tiap hari, hampir sampai subuh aku ngikuti Bang Zuma ini. Penggemar setia aku juga ini. Wah, sangat mantap. Cuma ya dengar aja. Iya, Deng. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Silakan. Terima kasih, Dek. Diturunin. Iya. Assalamualaikum Puji. semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam Heri Puji. Mana si Maulana mau naik? Mana wah ini? Ya mohon maaf, minta diturunin. Iya. Di kanan atas ada tanda silang tuh. Itu Heri Puji, itu disambut dulu itu. Heri Puji Lestari. Heni Puji Lestari. Heni Puji, selamat malam. Heni Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yuk Maulana minta naik tadi itu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa naik juga. Silakan Bang Maulana, ada yang tidak ingin disampaikan. Cuma pengen nanya aja sih Bang Andi. Kecil banget suaranya. Mau bertanya. Nah itu untuk mantap. daerah NTB udah ada api belum? Udah Bang. Itu tiap hari live itu NTB itu. Api NTB setiap hari live itu saya lihat. Oh. Soalnya saya belum follow kayaknya, mungkin akunnya. Cari aja api MTB, nanti pas live gabung ke sana terus daftar Bang ya. Siap. Insyaallah. Ngomong-ngomong saya tahu apa namanya debat-debat ini dari YouTube-nya Ahi Sugi sebenarnya. Masya Allah. Terima kasih Bang. Awalnya tahu, iya. Sampai tahu Bang Zuma, tahu Bang Handi, itu yang pas dulu sering diupload sama Ustadz Sugi yang debat di apa namanya di WhatsApp. Oh, yang masih dulu. pakai VN ya? Dulu banget, udah berapa tahun Oh iya yang lalu, iya, kalau nggak Masya salah. Allah. Berarti netizen lama ini. Iya, cuman kalau di TikTok saya baru, karena kalau nonton live biasanya di YouTube Bang Zuma. Karena kalau misalkan saya kelewat live-nya, kalau lagi ada kerjaan bisa saya mundurin gitu, jadi nggak ada yang kelewat lagi gitu loh. Kalau di TikTok kan dia continue kan. Iya. Udah banyak yang naik ku tengok ini nggak ada nyebut nama kita ya Bunda ya. Udah banyak yang naik Karena ibu-ibu Kak, ibu-ibu itu kan di dapur ngurus konsumsi gitu loh. Iya. Oh, oke lah. Reba Bunda.
dari Madeceng. Alhamdulillah. Lalu apa Madeceng itu? Baik. Nah, bagus, api, bagus. Lemah, lemah apa ini? Jangan sampai. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam. Enggak, ini lemah tadi di bawah aku hotel katanya. Masya Allah. Shalom alaikum. Ya, shalom Bang. Saya pamit dong, turun dulu ya Bang. Yuk Bang. Pemurah diam dulu Bang, mana bentar. Mau tanya Bang. Islam Kristen Bang. Gimana Bang? Islam apa Kristen? Kristen Bang. Oh Kristen. Silakan. Yakin ya bohong-bohongan nih. Yakin. Percaya Yesus disalib nggak? Percaya. Ya udah Kristen dia Bang. Ya udah. Apa pertanyaannya Bang? Mau tanya Bang. Ya. Yang diangkat itu ya Yesus, bukan Nabi Muhammad. Apa sih? Maksudnya apa Bang? Yang diangkat ke langit atau ke surga sesuai keyakinan Islam kan. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad nggak ada yang ngancam mau dibunuh Bang. Cuma Yesus yang mau diancam mau dibunuh Bang. Loh, bukannya kaum Quraisy itu benci banget sama Nabi Muhammad sampai dilempari batu mau dibunuh? Iya, tapi kan apa? Nggak berhasil dia. Sedangkan makanya dilihat situasinya saat itu kan, Yesus ini kan nggak punya pengikut dia. Loh, kata siapa nggak punya pengikut? Cuma 12 orang. Loh. 12 orang. 12 orang itu kan hawariyun muridnya. Ya iya, pada waktu peristiwa itu kan belum ada pengikut banyak dia. Cuma 12 itu aja. Itu pun pengkhianat semua kan? Loh, jangan bilang semua Bang, salah. Pengkhianat, Anda lihat di dalam Markus 14 ayat 50, semuanya kabur. Ketika Yesus ditangkap nggak ada yang bela. Ayo. Apakah itu pengkhianat? Loh, jadi bukan pengkhianat itu namanya. Bahkan Petrus juga berkhianat. Apa kata Yesus? Sebelum kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Semua murid pengkhianat itu. Markus 14 meninggalkan orang sendirian. Itu tanda kalau dengerin dulu lah. Tahu kalau apa? Dengerin dulu. Tahu apa? Membiarkan orang sendirian ditangkap tanpa membela. Apa bukan pengkhianat itu namanya? Meninggalkan orang yang dia cintai. Pengkhianat itu. Bukan pengkhianat Pak, dia pakai cut. Pak, boleh pengecut ya, sama aja pengkhianat. Orang gurunya ditangkap oleh eksekusi kok pada kabur. Pada kabur. Kalau bukan pengkhianat apa? Coba kalau Nabi Muhammad, apa coba sahabatnya maju membela perang. Yesus apa? Mau beli pedang aja jual jubah. Makanya ditolong, diangkat supaya nggak dieksekusi. Gitu masalahnya. Langsung KO dia. Langsung kena. Bible berjalan lu lawan. Gimana orang nggak ada yang mau nolong kok? Ya ditolong oleh Allah lah, diangkat dia. Duh. Lemah gua tanya lu dulu, itu kalau murid ya gurunya lagi mau dieksekusi begitu, terus dia melarikan diri, nggak ada yang membela, itu pengkhianat atau bukan? Lu itu kan sempat ada perlawanan, kupingnya terputus. Orang Romawi. Itu waktu Yesus mau ditangkap Yudas berkhianat. Makanya kan ada perlawanan, terus kalau ada perlawanan ngapain gurunya? Ngapain dia kabur? Ngapain dia kabur waktu disalib?
Ayo. Gimana? Waktu disalib, Yesus mau disalib, ngapain dia pada kabur? Kenapa dia nggak melawan tentara? Loh, coba bayangin 11 orang kan Yudas sudah berkhianat. Itu namanya pengkhianat, penakut. Lawan Romawi, pikir Ya aja. namanya juga nyawa. Ya namanya setia itu nyawa taruhannya. Mati konyol. Nah iya, daripada mati konyol kabur. Nah itu namanya pengkhianat. Bukan nggak boleh pengkhianat konteksnya. Murid kan masih menanggung beban mengajarkan ajaran Isa kan. Ada-ada aja alasan lu. Alasan lu ada-ada aja. Jelas pengkhianat. Mau dibilang apa pengkhianat ya? Kalau nggak pengkhianat siapa di situ di Injil? Kan cuma si Yudas. Petrus pengkhianat. Mana? Coba mana ayatnya? Petrus Coba. menyangkal Yesus. Loh, menyangkal Ya. ini loh. Konteksnya Apa, gini. kan pengkhianat itu. Pak, konteksnya gini. Yesus itu memastikan kalau dia emang maha tahu, bisa tahu apa yang terjadi kan. Berarti Maha kan tahu, bener yang musim terjadi. buah aja nggak tahu kok maha tahu apanya. Lah musim buah aja nggak tahu kok kamu bilang maha tahu. Loh, nyatanya kan Petrus emang menyangkal 3 kali kan sebelum ayam berkokok. Lah iya, berarti Petrus pengkhianat kan? Menyangkal itu apa? Kalau menyangkal kok bukan pengkhianat. Beda, kalau yang menyerahkan itu pengkhianat. Menyerahkan ke tentara Romawi. Pengkhianat itu Bang, bukan hanya menyerahkan saja. Ketika ada orang sedang membutuhkan pertolongan malah ditinggal kabur, itu juga namanya pengkhianat. Tidak setia. Pengkhianat itu artinya tidak setia, ngerti? Coba cek KBBI, pengkhianat itu artinya apa? Tidak setia. Nah terus kalau emang dibantu sama murid, terus emang nggak jadi gitu dieksekusi, nggak ngaruh apa-apa, malah bikin susah Nabi Isa kan. Nih ya, KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengkhianat berarti proses secara perbuatan berkhianat atau mengkhianati. Berkhianat adalah perbuatan tidak setia. Nih. Coba Berkhianat itu setia enggak itu para murid itu? Tunjukkan teks di Injil siapa yang berkhianat kepada Yesus atau Isa. Ya semua muridnya. Cuma cara berkhianatnya berbeda-beda. Kalau Yudas berkhianatnya dengan cara menjual Yesus ya, sementara murid lainnya tidak setia. Kan sudah jelas KBBI berkhianat itu tidak setia. Orang yang meninggalkan Yesus itu bersetia enggak itu? Masa orang nggak setia dibilang nggak bukan pengkhianat, gimana sih? Ya kalau arti berkhianat aja nggak ngerti gimana coba? Udah balik ke topik. Kenapa Nabi Isa yang diangkat Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 158? Kenapa bukan Nabi Allah Muhammad Rasulullah? Ya kan sudah saya jawab, ngapa ditanya lagi? Apa jawabannya? Nabi Muhammad tidak pernah diancam mau dibunuh sebagaimana Isa. Ya, satu. Yang kedua, Nabi Muhammad banyak pembelanya. Ingat perang Badar 300 orang muslim lawan 1000 orang kafir, orang muslim menang. Tuh kan banyak yang nggak setuju kan, banyak yang kontra, pasti kan banyak musuh. Apa yang kontra? Maksudnya kan nggak setuju kalau itu agama Islam kan, pas awal-awal kan. Bisa dicas juga, begini cara pakainya.
kita butuh kabel USB to Type-C dengan OTG McDodo. Apa pengadil? Mandi. Aduh, itu satu ya. Kedua, kenapa Nabi Muhammad nggak diangkat cuma Nabi Isa? Karena hanya ada satu Nabi yang dituhankan oleh orang-orang yang akalnya kurang sehat. Nabi Muhammad tidak pernah dituhankan. Kenapa Nabi Isa itu diangkat? Nanti dia akan datang kembali untuk menyelesaikan PR-nya. Ya, untuk menegaskan bahwa dia tidak pernah mengaku Tuhan. Mana secara tertulis secara letterlek di Al-Quran seperti yang Bapak ucapkan? Ayat berapa, Quran surat berapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh Isa putra Maryam itu akan datang, ya, untuk menjadi hakim, mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal, dan menghapus pajak. Jelas itu hadisnya. Ngeri tau. Itu hadis. Loh, saya minta Al-Quranur Karim. Di dalam Al-Quran surah Al-Zukhruf dikatakan bahwa Nabi Isa itu akan menjadi tanda akan datangnya kiamat. Al-Zukhruf ayat 61. Nah, diterangkan di dalam hadis, dijabarkan di dalam hadis. Hadisnya mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang sebagai hakim. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal, dan menghapus pajak. Tidak ada mematahkan salib, tidak ada membunuh babi. Loh, itu hadis ya? Ya makanya kan tidak ada tertulis di Al-Quran kan. Kalau diterangin ngeyel. Al-Qur'annya surah Az-Zukhruf ayat 61. Di situ jelas Nabi Isa itu akan datang sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Dijabarkan di dalam hadis. Gitu loh. Ngeyel aja. Diterangin ngeyel. Dia yang nanya, diterangin ngeyel. Mana sih? Al-Quran itu hanya berisi garis-garis besarnya saja. Penjabarannya ada di hadis. Gitu loh. Contoh bagaimana kita menjalankan puasa. Di Al-Quran cuma perintah berpuasa. Bagaimana prakteknya, hadis yang menerangkan. Di Al-Quran diperintahkan untuk menjalankan sholat. Bagaimana prakteknya diterangkan di hadis. Begitu Bas, di dalam Islam itu nggak kayak Bible yang nggak jelas siapa penulisnya. Ya, Bible itu kalau kita nilai dengan hadis, ilmu hadis, maka dia tidak lebih daripada hadis palsu, nggak lebih dari itu. Kenapa? Karena Bible tidak jelas siapa penulisnya. Itu bukan berdasarkan asumsi. Itu menurut orang-orang Katolik sendiri ya. Itu ada di dalam Katolik Society ya. Itu dijelaskan di situ bahwa penulis Bible empat Bible itu ya, itu nggak jelas siapa penulisnya. Coba gue naikin lagi. Kalau bro, kalau udah kamu tuh diterangi, jangan ngeyel, gitu loh. Ya, kau seakan-akan kau lebih pintar dari kita gitu loh. Kecuali tentang Bible-mu, boleh kau terangin sama kita. Halo. Gitu loh. Halo lagi loh. Halo, assalamualaikum. Nggak ada assalamualaikum dulu. Ini aja udah melanggar kitabnya dia. Mengucapin assalamualaikum, padahal di dalam kitab dia mengucapkan salam kepada orang beda agama dilarang. Duh, kata siapa? Kitabmu. Kata siapa kok gitu? Kata kitabmu. Duh, kupingmu denger kan? Kasihilah semua manusia seperti kamu menyayangi dirimu sendiri, bro. Bacain Kalau dulu saya datanya, Pak. tunjukkan ayatnya gimana? Kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Ayo, kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Bahkan nerima tamu beda agama aja dilarang di dalam kitabmu loh. Saya tunjukkan ayatnya, mau? Langsung aja bacain Pak deh. 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, ya, tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Itu kitabmu. Baca 2 Yohanes 1:10.
Baca. Lu jarang baca Bible tapi ngeyel lu. Ya ngeyel, kitabnya sendiri aja diayelin apalagi Quran. Kena langsung kan ketabok kan ubun-ubunmu. Kenapa? Jangan mengucapkan salam kepada sesamamu. Ya Gak tanya ada kitabmu. upahnya kalau Kenapa mengucapkan kitabmu salam, seperti kalau ke sesama itu gak ada upahnya. Kenapa kitabmu ngomong seperti itu? Kenapa? Protes sama kitabmu, jangan protes sama saya. Proteslah sama kitabmu, kok protes sama saya? Orang kitabmu yang amburadul kok protesnya sama saya? Gimana sih? Orang kitabmu yang ngajarin nggak bener kok protes sama saya? Makanya itu kalau saya ada oten mengucapkan salam, berarti ini orang ini melanggar kitabnya. Iya betul. Bacalah baik-baik kitab Ajaran kasih itu saling mengasihi manusia. Kasih apanya? Kasih apanya kalau memandang ras, suku, agama. Nah itu kamu benar, tapi kitabmu nggak benar berarti. Berarti kitabmu nggak bener dong. Nerima Coba tamu baca. beda agama aja nggak boleh. Gimana jarang, sih? jarang baca Bible ini. Yang dilihat itu jangan kitabnya, tapi Berarti kitabmu itu sampah. Berarti kitabmu itu sampah. Oke, berarti kitabmu sampah itu. Duh, aku nggak bilang sampah. Kamu kan yang Kalau bilang. kamu tidak menganggap kitabmu sampah, kenapa nggak kamu ikuti? Seharusnya kalau kamu menjunjung tinggi ajaran-ajaran yang ada di dalam kitabmu, ikuti dong. Sebagaimana kami menjunjung tinggi Al-Quran, maka saya ikuti semua yang ada di dalam Al-Quran. Kami berprinsip sami'na wa ata'na, aku dengar, aku patuh. Nah sedangkan Anda ketika kitab Anda melarang menerima tamu beda agama, Anda menyangkal, Anda lepeh, Anda anggap sampah itu. Gimana coba? Masih mau kelihatan besok. Kasih, kosah kasih. Tapi nerima tamu beda agama aja dilarang, kasih apanya kayak gitu? Itu bertentangan namanya. Bentar, nanti tak cariin satu surat yang paling keren. Baca dulu tuh kitabmu, baca Kitabmu dulu, jangan sok tahu kitab orang. 1 ayat 10, baca baik-baik. Baca dulu. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, Kristen, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan jangan kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam, dia adalah penjahat. Nah, itu dia. Gimana itu ajaran kasih? Kosah kasih. Isinya malah kayak gitu. Aduh. Kamu aja malu mengakuinya. Apa malu mengakui? Waduh, kaget dia. Kok begini isi kitabku ya? Katanya ajaran kasih, kok nerima tamu beda agama aja dilarang. Ini gimana ini? Masih mau datang besok. Kitabnya sendiri dia nggak paham, so tahu ngeritik Al-Quran hadis. Dikasih data, bingung dia. Nggak perlu kitab suci katanya. Nggak perlu kitab. Jangan kasih kitab suci ya, berarti menganggap sampah dong. Yang mending kau imani tai sapi aja udah. Makanya jangan sotoy bro, mengucapkan salam segala lu. Lu ngerti gak sih artinya assalamualaikum itu? Itu kalau kau mengucapkan itu kau berarti nggak menjadi Kristen. Itu doa, bukan kepada Yesus. Gimana? Ada lagi nih, apa? Itu baca dulu itu baru lu ngomong 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Baca dulu. Jangan-jangan kau nggak punya Bible kau. Saya nggak persilakan kau ngomong sebelum kau baca itu. Malu dong. Malu slogan kosah kasih. Tapi nerima tamu beda agama aja dilarang. Kasih apa kayak gitu? Kasih apa coba? Saya nggak persilakan kau bicara sebelum kau baca ya 2 Yohanes 1.
nomor 10 sampai 11. Biar kau tidak mengucapkan salam lagi, kecuali kau berjanji saya akan meninggalkan Kristen karena Bible saya intoleran. Ngebul kepala lu, ngeritik hadis, ngeritik Al-Quran, so tau lu. Udah Bang Andi, nggak ada ilmunya Bang Andi. Ngomong apa lagi lu? Saya nggak persilakan kau ngomong sebelum baca kitabmu. Baca. Kitabnya sendiri aja di sakal, apa gunanya kita menerangkan tentang Al-Quran? Maka benar yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 6. Jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik untuk mengoyakmu. Percuma. Syarat menjadi murid Yesus apa Pak Dek? Membenci siapa aja? Orang tuanya, ayahnya, ibunya. Lukas 14 itu. Saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri harus dibenci. Parah ini ajaran ini. Syarat menjadi murid Yesus harus membenci. Ajaran macam apa tuh? Kalau kau baca Bible dengan baik bro, detik ini juga kau meninggalkan Kristen. Makanya di luar negeri sana itu orang sudah mulai terbuka pikirannya membaca Bible. Kok jadi begini ya? Daripada salah-salah mengimani tulisan orang, lebih baik ateis. Makanya gereja pada kosong, dijual-jualin tuh jadi masjid. Sebenarnya Kristen itu lawannya adalah Bible-nya sendiri dengan iblis yang ada dalam dirimu. Keluarkan dulu iblis di dalam dirimu, baru hindari Bible. Gitu. Dikasih tahu ngeyel. Untung malam-malam begini gak pegang kunci dongkrak. Nangis loh. Nangis apa? Nangis dia. Ayo baca itu 2 Yohanes 1. Baca. Ayo baca. Itu bukan perkataan Yesus, bro. Jadi itu salah. Salah itu. Bukan perkataan Yesus, tapi itu di dalam kitab sucimu. Kitab yang kau anggap suci, tapi kok isinya begitu. Ya udah buang aja itu. Kalau nggak bisa dijalankan buang. Apa gunanya? Nongol di situ cuma jadi bacaan doang, nggak bisa dijalankan. Buang. Ini loh, kalau kau menjadi syarat menjadi murid Yesus ya, baca ini ya. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat menjadi murid Yesus itu harus sama kebencian. Ayat. Jangan Matius lu. Jangan Matius. Tugas lu 2 Yohanes 1, 10, 11. Baca dulu itu. Suruh buka lu. Itu dulu lu buka. Kalau lu punya Bible, lu baca dulu. Lu tugas itu. Gak usah ngomong kalau nggak lu buka kaca itu, nggak usah ngomong. Mending lu diam di sini. Udah dibaca belum? 1, 2. Udah. Mana coba baca, saya mau dengerin. Baca dalam hati lu. Coba lu baca koran. Cici dia dengan kita. 2 Yohanes berapa tadi? 2 Yohanes 1, 10 sampai 11.
Habis itu Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Intoleran kan? Lah terus apa? Yang ngapain lu mengucapkan salam tadi? Saya kan menghormati beliau-beliau. Berarti kau melanggar. Coba baca konteksnya. Berarti kau melanggar. Enggak, ini konteks. Ya elah. Ini kan yang datang di dalam rumahmu. Saya kan yang bertamu. Kalau berarti kamu nggak boleh nerima orang Muslim bertamu di rumahmu. Saya kan yang mengucapkan salam. Salam itu damai sejahtera, bro. Kita harus menebar damai. Masa nggak ada damai di Bibelmu, nggak ada kedamaian di Bibelmu. Masa kita menebar perang gimana? Di Bibelmu itu ajaran, tidak ada ajaran yang benar begitu. Ini dibaca dulu konteks. Mana ada ajaran benar di Bibelmu itu? Mentah, bro. Coba baca Lukas 14:26 itu. Bentar. Coba, ya tunggu saya tunggu. Lukas terakhir berapa? ini. Lukas berapa? 14:26. Lukas, mana Lukas? Kok enggak? Ada di situ. Lukas 14:26. 14:26. Oke, amanah. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Terus apa yang syarat menjadi murid Yesus bagaimana? Harus siap meninggalkan semua keluarganya, rumahnya, hartanya, bro. Bloon lu itu, lu baca di atasnya apa itu? Lu bener itu. Syarat menjadi murid Yesus itu harus membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan dirinya. Jadi syarat menjadi murid Yesus itu harus penuh kebencian. Kamu bahasa Indonesianya kok nol banget sih. Nangis loh. Ajaran kasih, orang ajaran kebencian kok. Ajaran kebencian itu mana ada ajaran kasih begitu. Udah sana tidur, benci tuh ayah ibumu. Kalau ibumu lagi tidur, bangun itu, udah bangunin. Kalau ada saudaramu perempuan laki, benci dia. Bahkan dirimu sendiri kau benci. Baru lulus jadi murid Yesus. Ajar macam apa itu, bro? Bahkan berbakti kepada orang tuanya yang terakhir aja dilarang. Ketika ada murid Yesus, orang tuanya, bapaknya lagi meninggal dunia kan, lalu pamit sama Yesus, minta izinkan aku menguburkan ayahku. Apa kata Yesus? Biarlah orang mati menguburkan yang mati. Siapa yang mengikuti aku dan berpaling ke belakang, dia tidak layak bagiku. Waduh, beda di Islam. Walaupun kita beda agama, kita tetap diwajibkan untuk patuh taat kepada orang tua. Beda. Coba ini nih di dalam Matius 8 tuh ayat 22 itu dibaca itu. Masa menguburkan orang tuanya aja dilarang? Apa? Padahal itu penghormatan terakhir, berbakti yang terakhir ya. Nih, saya bacakan kalau nggak percaya Matius 8:22 nih. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Waduh, gimana itu coba? Berbakti kepada orang tuanya aja dilarang. Dan seorang lain lagi berkata,
Aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Pamit, izin, dilarang. Rasis. Ini mah ajaran rasis. Nah terus yang masih menjadi murid berapa orang yang masih patuh? Nggak ada yang patuh, berkhianat semua itu. Orang gurunya udah ditangkap, dipaku, ditelanjangin, tombak lambunya kabur semua kok. Dasar nggak ada. Pengkhianat semuanya, pengkhianat. Tidak setia dia. Padahal janjinya aja, wah aku siap mati untukmu guru, aku siap membelamu. Begitu lihat tentara Romawi datang, bubar kabur semuanya. Ya lebih baik dia yang mati daripada gurunya. Guru yang mati, murid kabur. Cocok. Jangan salah lo bro, di Al-Quranmu itu. So tau lagi Al-Quran, ngapa lagi lo? Udah. Al-Quran so tahu dia. Dikasih data Bible ketabok, bukannya mikir. Jadi untuk menyalahkan yang benar ahlinya dia. Tapi di dalam Bible-nya amburadul sampah kayak gitu didiemin. Dasar manusia pemakan babi. Amburadul di Bible-nya didiemin. So tahu ini ngeritik Al-Quran. Baca juga kagak bisa lu. Cocok. Ini Bang Andi ya, yang saya katakan tadi di dalam Markus 14 ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Berarti perkataannya seperti Petrus, nggak akan meninggalkan Yesus kan, walaupun mati pokoknya saya tetap membela kamu kan gitu kan. Begitu tentara Romawi datang, kabur semuanya di ayat 50. Ini namanya pengkhianat. Wong kabur kabeh ya empat. Gurunya lagi tersiksa. Kabur. Ya kalau yang namanya murid setia itu mati bareng-bareng. Tapi persoalannya kalau mati bareng-bareng Pak, dia banyak Tuhan jadinya. Lihat ketika perang Uhud, Bang Andi. Perang Uhud itu awalnya orang Muslim itu kan menang ya kan. Nah setelah melihat orang-orang kafir itu pergi, para pemanah yang di atas gunung itu kan melihat di bawah itu kan sedang keroyokan harta gonimah itu, datanglah semua itu, turun gunung semuanya. Nah ternyata orang kafir itu berputar balik, seranglah habis-habisan kan kaum muslimin. Sampai para sahabat itu melindungi Nabi, nggak ditinggal pergi Rasulullah, melindungi Nabi. Sampai berapa sahabat itu mati itu melindungi Rasulullah dari panah itu. Itu namanya setia. Ini ndak, janjinya muluk-muluk setinggi gunung, walaupun apapun yang terjadi aku akan siap mati untukmu. Begitu tentara Romawi datang, kabur semuanya. Itu namanya pengkhianat. Aduh, parah. Mestinya waktu Yesus bangkit tuh dia ngomong, kenapa lu kabur? Dasar pengkhianat lu. Itu kalaulah Bible ini ditulis oleh murid-murid Yesus ya, itu kalau di Islam udah gak laku informasinya Bang Andi. Hadisnya udah jadi hadis doib semua itu. Kalau di Islam itu boro-boro dia sampai berkhianat ya, makan atau minum dengan tangan kiri aja langsung doib itu hadisnya itu nggak dipercaya lagi, dianggap lemah. Misalnya ada seorang perawi hadis, dia sedang mengundang hewan ayam gitu kan, dipanggil seolah-olah mau diberi makan, tapi ketika ayam itu datang nggak diberi makan.
Itu perawi itu hadisnya itu langsung dhaif, itu nggak bisa dipakai itu. Nah, begitulah hadis itu. Saking hati-hatinya orang Islam itu menerima informasi, nggak sembarangan gitu loh. Ini enggak, pengkhianat tuh masih dipakai jadi kitab suci. Nah, coba ada surat Petrus dan sebagainya. Nah, kalau di Islam informasinya udah nyampah, itu udah nggak dipakai kalau di Islam. Halo. Nah, apa bang? Iya. Kenapa ngurusin ajaran orang lain? Ajaranmu aja urus apa? Ya, karena tadi ada yang tanya bang. Anda nggak lihat dari tadi ya? Ini diskusi bang, bukan ngurus. Iya. Tadi kan ngapain diskusi agamamu ya diskusikan karena saya ditanya tadi bang. Ini masih lanjutan dari yang tadi bang. Dari tadi kulihat merendahkan ya kalian itu kulihat. Memangnya bukan merendahkan, itu memangnya itu fakta yang saya sampaikan. Apa yang Anda mau bantah coba? Saya katakan para murid Yesus pengkhianat. Diam dulu, saya dulu bertanya. Enggak, ini masih yang tadi. Ya, apa yang salah yang saya sampaikan? Para murid Yesus pengkhianat, apa bantahan Anda? Ya, silakan dibantah. Apakah murid-murid itu setia atau pengkhianat? Itu urusan kami, bukan urusan. Urusan lu. Kalau kayak gitu mah ke laut aja lu, ke laut aja udah ke laut. Ke laut aja ke laut. Giliran begitu urusan kami. Iya, itu orang kayak gitu udah nggak bisa diskusi. Turunin aja, nggak ada gunanya. Kecuali dia bisa menerangkan kan. Oh, begini. Ini enggak, itu urusan kami, matamu. Orang diajak diskusi kok kayak gitu. Udah lewat aja kayak gitu, nggak usah diurusin. Kedua bang, kalau nggak mau lagi diskusi, kamu nanti kumpulin lah 100-200 orang lah. Pergilah ke LAI, kasih tahu LAI itu bosmu di sana. Kenapa sih menerjemah itu pakai istilah Islam? Itu loh. Nah, itu juga kita luruskan. Istilah-istilah Islam banyak kok pakai di terjemahan itu loh. Naik marah-marah, ngapa yang ngurusin kalau lagi diskusi. Dia empat apa sih Pak? Mana Bang Juma kok hilang suaranya? Harus istirahat lah, jangan diganggu. Udah 1:30 di sana, biarin. Kita tutup aja kali ya. Sali, tutup aja ya. Siap, standby Kanda. Bagaimana kalau kita tutup aja, biar istirahat Bang Juma? Iya, siap Kanda. Tolong itu ya. Nomor-nomor yang tak kasih itu direspon ya. Iya, sudah aman Kanda. Oke. Ya, itu tadi ada lagi tuh yang pesen sama saya itu Pak tadi gitu. Iya, ini siapa tahu teman-teman yang baru muncul di TikTok sahabat Bang Zuma yang berminat pesan skincare untuk mencerahkan wajah, mengglowingkan wajah, bisa langsung DM ke saya, nama skincarenya Design. WA-nya ada di bio profil ya teman-teman. Harganya lagi harga promo besar-besaran, hanya Rp95.000 saja. Teman-teman sudah bisa mendapatkan krim, toner, facial wash, dan juga serum. Jadi satu paketnya itu ada 4, harganya hanya Rp95.000. Selain skincare, kita juga menjual body care untuk mencerahkan kulit badan. Harganya Rp85.000, teman-teman bisa WA saya di bio profil WA-nya. Ada nggak? Terima kasih. Ada nggak yang bisa dioles di kepala biar kalau diskusi itu tidak nyeleneh kayak tadi? Ada nggak obat kayak gitu? Nanti body care-nya dicampur Bodrex. Oh boleh. boleh. Udah pinter juga lu nyeleneh deh sejak gue. Oke Kanda, boleh dibantu tutup. Ya udah tutup nih Pale. Iya, silahkan Kanda. Ya, Pale ditutup Pale. Jangan dulu off katanya itu.
Ya di bawah itu Bang Adi. Sali juga lagi sibuk. Besok malam lagi lah. Banjuma juga harus istirahat. Ya siapa tahu pagi kita live kembali kalau nggak sibuk. Ya saudara-saudaraku sekalian, terima kasih Anda sudah ikut bergabung bersama kami di sepanjang malam ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang membentengi umat dari upaya pemurtatan. Dan apabila ada salah kata, itu memang murni dari kekhilafan kita, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kepada saudaraku sekalian, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anies Labes tetap live.